Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita dinul Islam hingga kita memahami mana ajaran Tuhan dan mana ajaran manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kembali kita membahas tentang Roh Kudus. Semoga jaringan kali ini bersahabat dengan kita ya teman-teman. Kita berharap semoga ada teman-teman kita non-muslim yang bisa hadir di sini. Mumpung jaringan saya agak bagus, teman-teman. Jangan kayak semalam aku stres juga nih dibuatnya. Jaringannya jadi error. Susah untuk susah untuk melanjutkan argumentasi ketika jaringan itu ada gangguan gitu ya teman-teman. Gimana dengan suara saya? Cek 1 2. Suaranya gimana? Bagus ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan untuk kita diskusi tema yang sama semalam. Mumpung jaringan saya masih stabil. Yang dikhawatirkan tuh kalau jaringan tak stabil, sulit untuk tukar pikiran karena nggak nyampe. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaannya teman-teman. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe tiap hari kan nonton live tak? Oh, makasih Pandi. Iya, di Maros kan tinggal saya Bang. Di mana Ki? Di Maros? Di dekat pesantren Istiqamah. Oh. Iya. Iya, dekat berarti. Iya, salamnya Pak Ceku karena nasukan terus nonton anuta live tak bede katanya. Iya, Masya Allah. Baca. Iya, karena di Pertamina katanya ketemu itu sempat salaman itu, tapi tidak sempat cerita. Iya. Ingat. Betul. Iya, yang di Pertamina itu ya semua iya. Iya, lanjut pagi itu dia mau tanya. Makasih Pandi, makasih. Sama kita juga ini cuma Assalamualaikum. Siap. Iya, waalaikumsalam. Ya mau nanya Bang, mau infoin aja Bang, bunyi mic-nya itu masih ada kresek-kreseknya Bang. Oh gitu ya. Iya Bang. Makasih Bang ya. Ya itu aja sih Bang. Siap. Iya teman-teman, songkat sambil dicas soalnya. Kalau dia nggak dicas, jadinya low. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita dialog. Insya Allah tema ini akan menghantarkan banyak orang dapat hidayah. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, dari Kristen Bang. Ya, puji Tuhan dari Kristen. Baik. Ini ada tema Roh Kudus batal jadi Tuhan.
Roh Kudus apa itu bang? Roh Kudus kalau di Al-Quran itu utusan Tuhan Bukan sebagai Alkitab, Bang. penyampai. Kan ini membahas Kristen tuh. Roh Kudus itu apa maksudnya bang? Roh Kudus itu kalau di Kristen katanya pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen yang tiga pribadi. Menampakkan tuh, diri pribadi ketiga? dalam rupa burung merpati. Oh ya, oke. Dalam rupa ya bang. Terus arti yang sebenarnya Roh Kudus itu apa sih bang? Roh Kudus itu adalah kalau dalam bahasa Yunaninya pneuma hagios itu artinya hantu suci atau roh suci atau roh murni. Kata Roh Kudus itu hanya diambil dari Al-Qur'an. Gimana? Roh Al-Quran. Dari Al-Quran Iya. bang. Oh, Iya. enggak, Roh Kudus ini punya siapa bang? Roh Kudus bang. Jadi Roh Kudus ini- itu punya Quran. Roh Kudus itu Bukan, punya Quran. milik siapa? Rohnya siapa Roh Kudus ini bang gitu? Sama seperti roh manusia, dia juga adalah rohnya Tuhan. Roh manusia itu kan rohnya Tuhan juga. Oh berarti manusia jadi Tuhan. Oh. Coba Oh, kita manusia lihat bisa di jadi dalam Tuhan. Oh, baru tahu Yesus saya, itu Bang. kan manusia. Yesus itu bukan manusia Berarti rupanya. Iya, iya. Berarti kita juga Tuhan dong kayak Yesus, betul. Berarti Nah, kita kayak Tuhan kalau- Yesus dong. Ya, kalau Anda memaknai dari Bible, kitabnya Yahudi, maka Kristen harus menyadari bahwa manusia itu seluruhnya adalah Tuhan. Kenapa? Di dalam kejadian 6 nomor 3, rohku. Bising itu bang, bising. Betulin dulu. Pairing. Ya, di dalam kejadian 6 nomor 3 dikatakan, rohku, maka Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Nah, berarti seluruh manusia, kalau mengikuti narasi Kristen, maka seluruh manusia adalah Tuhan. Itu bukan di Islam, itu di Kristen. Karena Kristen mengambil kitabnya. Kan gitu. Teman-teman, beliau belum bisa buka kamera, teman-teman. Ya, Pengikut karena masih masih sedikit. Jadi gini bang, kalau memang itu kita rohnya Allah, berarti kita jadi Allah dong, menurut kejadian tadi. Oke. Nah, sekarang Anda memahami bahwa Yesus itu Tuhan karena pada diri itu Bukan, Yesus jangan ada. ngomong Yesus bang. Jangan ngomong Yesus, kita ngomong roh dulu. Jangan ngomong Yesus dong. Kita ngomongin roh dulu. Kan di situ ada abang ngambil kejadian 6. Berarti roh Allah, roh kita sama. Berarti kita kenapa nggak jadi Allah bang? Itu maksud saya. Iya, itu Jangan ke Yesus Iya, dulu. Jangan kembali- ke Yesus dulu. Iya, tanyakan pada diri Anda, ngapain tanya saya? Ya, Anda mau tip kayak gitu. Saya mau belajar sama Anda gitu loh. Oke, Itu maksud saya. sekarang begini, dalil kejadian 6 nomor 3 itu, kata Tuhan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Apa yang Anda pahami di situ? Betul. Loh, abang jelaskan itu Apa- maksudnya apa? Apakah itu rohnya Eh, Allah atau rohnya manusia? Itu dulu. Nah, Iya, itu loh, Bang. Itu dulu jelaskan. kalau dalam konsep Islam, segala sesuatunya itu adalah Kejadian 6 ayat 3 jelaskan menurut abang apa? Jangan ke Islam lah. Tadi ke Yesus, sekarang ke Islam. Fokus. Jadi- itu roh Allah jadi- atau roh manusia ayat itu gitu loh. Itu. Jadi Anda mau saya menjelaskan dalam perspektif Islam atau karisteng? Loh, Anda kan ngutip ayat kejadian. Kejadian itu kitabnya siapa, bro? Kitabnya siapa kejadian? Itu Kitabnya dulu. Yahudi, Itu dulu. kitabnya Oh, Yahudi kenapa yang diambil oleh kenapa dibawa Kristen. ke Islam? Kenapa dibawa ke Islam itu maksud saya? Kan saya Islam. Ya, iya. Kalau Anda membawa kata cocok nggak kira-kira? Itu kitab Yahudi Ya, yang kalian cocok hujat, lah, yang cocok kalian lah. hina. Cocok. Menurut Islam. Nah, sekarang Berarti saya itu tanya gimana, sama Bang? Anda. Itu Saya rohnya tanya- Allah apa saya rohnya tanya. manusia? Iya, iya. Enggak, kejadian 6 itu. Roh Allah apa roh manusia itu jelaskan dulu. Jangan kemana-mana dulu. Itu dulu. Sudah tidak buka kamera, entah mau kemana perginya. Aku mau jelaskan tentang konsep Islam, tidak dibiarkan. Saya bahas tentang konsep Kristen, nggak mau juga Kristen. Kita konsep kitabnya Yahudi, nggak mau juga. Maunya apa sih pemakan babi ini? Mentalnya mental penjajah banget. Mental penjajah banget. Mentang-mentang agamanya adalah warisan penjajah. Aku mau bahas tentang perspektif Islam, nggak boleh.
Perspektif Kristen nggak boleh. Perspektif Yahudi, kitabnya Yahudi nggak boleh juga. Mental penjaja nggak bisa. Kan mental penjajah gitu teman-teman. Warisan penjajah kepada mereka adalah karakteristik agama. Itu yang kita lihat. Karakteristik agama mereka itu kental banget. Untung aja mereka ini minoritas di Nusantara ini. Coba kalau mereka mayoritas, sudahlah kita dibuat seperti capcay. Oh, mereka minoritas saja seenak dewe, mereka punya keinginan yang harus ditiru. Kita harus ngikutin maunya mereka gitu. Kita ke sini nggak boleh, mau baca nggak boleh. Ya caranya menindas gitu persis dengan penjajah yang membawa agama mereka ke sini gitu loh. Medan. Halo, semangat pagi menjelang siang. Halo, Erik. Halo. Halo. Ini apa lagi nih? Oi. Halo. Oh ya, halo. Oh ya, oke. 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 Aku nanya dulu, Juma, istrimu dari pesantren kah? Istrimu dari Buka pesantren. kamera. Buka Saya kamera. jijik dari pesantren. Jijik. Istri dari pesantren. Apalah agama warisan penjajah nih, kenapa gitu ya, nggak ada yang beres gitu loh, nggak ada, menindas, menekan, meneror, itulah agama warisan penjajah. Kok nggak bisa kenal gitu. Ini Bang Zuma. kamu diundang ke sini untuk berbicara gitu, berbicara kepada tuan rumah yang sopan gitu kan ya, jangan pakai mental penjajah banget gitu loh teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya. Dari gereja mana ini? Saya bukan Kristen, saya Islam, cuman pengen kenalan sama Bang Zuma aja. Semoga kita panjang umur ya Bang Zuma ya. Amin. Panjang umur, ya lancar Siap. rezeki. Baik. Semoga yang nonton ini juga dilancarkan rezekinya, panjang umur. Amin. Udah itu aja cuman Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Makasih. Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oke. Ayo teman-teman sekalian, gunakan apa karakteristik sebagai seorang orang Indonesia gitu. Ya. Jangan lakukan penekanan, penindasan. Jangan. Masa dalam segi argumentasi aja kalian memperlihatkan ciri-ciri agama penjajah, menekan, meneror. Santai aja, santai. Ini komal Islam loh. Santai aja, relax. Jangan kayak orang kepanasan, kehabisan pembagian pantat babi. Santai aja, relax. Halo, semangat siang. Selamat siang. Udah, Oten naik, jangan banyak cerita. Udah gitu saja. Bawa data. Oke. Terima kasih. Makasih bang, makasih. Naik, Oten pemakan baby. Masih mau aku datang besok. Emang enak digituin. Maksudku tenang, relax, santai. Buktikan kalau burung merpati itu Tuhan. Kan itu ajanya. Islam kan ini sebagai santapan kalian, untuk kalian murtadkan, untuk kalian jadikan kristenisasi, pengikut agama penjajah kan ya. Maka pasang badan untuk menjawab setiap kali orang bertanya gitu. Iya, silakan buka kamera bang. Waduh, saya tidak bisa buka kamera bang. Kan gitu. Kan kenapa ya Kristen nggak ada? Ya nggak apa-apa, udah kayak gitu aja. Saya kurang. Iya, nggak masalah. Iya. Ya, Bapak tinggal terangkan ke saya bagaimana ceritanya Kristen ini, lapisan manusia-manusia yang kok bisa setega itu menggantikan kemuliaan Tuhan dengan seekor burung merpati, itu gimana ceritanya bang? Silakan. Maksudnya pemuliaan Tuhan berupa burung merpati itu apa? Coba jelaskan secara detail cuma. Oke,
Tuhan itu kan maha suci. Di kitabnya Yahudi kita membaca Yesaya 5 suci. Itu jelas tuh. Agama Anda mengajarkan Tuhan itu datang dalam rupa burung. Gimana? Itu bukan yang terkait dengan pembaptisan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Itu kan kisahnya kan? Ya kan? Iya. Lalu turun seekor burung merpati menyerupai Roh Kudus Ini jaringan menyerupai saya burung ya, merpati. teman-teman. Ya, artinya ya segala sesuatu apa yang diciptakan Ini Tuhan, jaringan Tuhan saya. lakukan itu hak Maaf. hak otoritasnya Tuhan. Kau ngerti gak semua? Binatang juga diciptakan Tuhan. Ya, binatang juga dipakai Tuhan sebagai alat loh. Kamu baca Semak Duri enggak? Terkait dengan Iya, Musa. yang saya tanya, Pada saat bangsa Israel Anda kan mental penjajah kental kali. Gantian kita ngomong. mental penjajah gimana? Gantian. Ya, oke, Gantian silakan. ngomong Bang, gantian. Saya cuma Silakan, minta silakan. penjelasan. Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya bahwa burung merpati itu adalah reinkarnasi atau perwujudan dari Tuhan yang Anda sembah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, kan gitu. 2 Samuel 7:22 tidak ada yang sama seperti Tuhan. Kalau berbicara mengenai Semak Duri, itu malaikat, Bang. Silakan. Ya, terkait dengan malaikat, tapi perjanjian lama ular tembaga dibuat untuk siapa saja yang menyembah ular itu akan selamat dari patukan ular. Kau mengerti enggak? Itu juga Bukan menyembah, Bang. artinya Nggak ada dalilnya. Tuhan, Jangan difitnah. bahwa Tuhan Jangan bukan dipelintir fitnah, dalil itu. tapi itu benar, itu adanya. Jangan Ya, dipelintir. karena Siapa saya yang cuma pakai menatap doang, yang Bang, bukan Anda menyembah. Gini Bang. Jangan Kalau dipelintir Anda- kitabnya Yahudi, jangan. Kalau Bagus. gini, kitab Yahudi yang mana? Saya tanya buat Anda. Yang sekarang Ya, kita kitabnya Yahudi percaya kan ini yang adalah kalian kitab sebut perjanjian Kristus. lama. Kristus datang Kitabnya untuk semua Yahudi itu. bangsa, bukan Kitabnya hanya untuk bangsa Yahudi yang Yahudi. Ya, Kitabnya Yahudi itu. Anda harus paham. Yesus datang juga untuk Muslim, tapi karena Muslim menutup diri, tidak mau diselamatkan, ya udah biar. Coba. Tolong tunjukkan di mana dalilnya aku datang untuk Muslim. Mana dalil? Yesus datang untuk semua bangsa di dunia. Mana dalilnya? Oke ya, amanat agung pada saat Yesus terangkat ke surga. Perintah amanat agung itu kepada murid-murid, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan Anda Yesus, mengklaim Bang. Muslim Itu bukan mengikuti. Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus. Banyak Muslim mengklaim bahwa Yesus mati di Kapani. Ya, Muslim memang gitu juga tertulis ikut. di Bible kok. Yesus sunat, Muslim juga sunat. Yesus berpuasa, Muslim juga berpuasa. Lalu Yesus baptis, kenapa kalian tidak baptis? Baptis Kalian itu itu apa? mencocok Baptis logi itu apa? aja kalian itu semua. Baptis itu apa? Sekarang Baptis itu pertanyaan apa? saya untuk kau. Pertanyaan saya untuk kau, boleh nggak? Ya, saya bertanya untuk kau. Jin Muhammad mengislamkan. Lalu bagaimana cara jin bersahadat dan jin sunat? Coba Anda jawab itu. Itu makhluk goib. Makhluk Nah, goib itu caranya berbeda. sekarang 2 syarat untuk mau mengikuti atau mau masuk Islam: bersahadat dengan bersunat. Nah, bagaimana cara jin bersahadat dan bersunat? Coba Anda jelaskan. Itu makhluk goib, Bang. Itu nggak ada kapasitas kita manusia untuk menjelaskan itu. Itu yang Anda harus pahami. Waduh, berarti Nah, sekarang- jin tetap kafir dong. Nah, sekarang kenapa Anda bahas jin sih? Ini kan yang kita Ya, bahas artinya tentang Roh Kudus karena ini. kalian itu kan Bagaimana? percaya. Kalian itu percaya, Anda- bahkan di surat kalian juga ada tercatat setan-setan Maaf, Bang, ya. diutus oleh Allah. Maaf. Saya turunkan. Masih mental penjajah, belum bisa berdiskusi. Masih mental penjajah, masih kental kali.
masih kental kali karakteristik agama yang dibawa oleh penjajah, masih sangat kental di dalam diri Anda gitu. Mau melakukan penekanan, pressure terhadap lawan diskusi. Kalau Anda itu mencerminkan ajaran yang baik, Anda mendengarkan orang dan Anda siap untuk ditanyai, kan gitu. Jangan kayak orang ketakutan, sulit untuk menerima pernyataan orang dan sulit menerima pertanyaan. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara bukan? Tapi Anda nyerocos terus nggak mau berhenti kayak penjajah gitu. Mental penjajahnya masih kental sekali teman-teman. Cobalah untuk diskusi itu apa ya, saling memahami apa yang diminta oleh lawan diskusi itu yang dijelaskan. Jangan menipu dalam diskusi itu, jangan menipu. Oke, baik Bang Suma, selamat siang. Iya, siang. Silakan. Ya, sama yang baru diturunkan. Ternyata sebenarnya abang sendiri yang nggak mau mendengarkan orang berbicara. Oh enggak dong. Bahasan kita tentang apa? Bahasan kita Ya, tentang tentang Roh Roh Kudus. Kudus kan. Itulah dia. Ya. Oke. Tapi dia baik. kemana-mana, larinya ke jin lah. Ya. Artinya gini kan, abang berani Ini yang- bertanya, abang juga harus berani ditanya, betul nggak? Saya minta penjelasan doang. Bagaimana Anda bisa menjelaskan burung merpati itu Tuhan, kan gitu? Minta penjelasan Oke, doang. baik. Tuhannya Yahudi Baik. bukan burung merpati. Tuhannya Kristen menyerupai burung merpati. Itu doang yang Oke. minta Saya bacakan dijelaskan ayatnya gitu ya. loh. Baik. Nah, silakan. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Lukas 2 ayat 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Roh Kudus ini dia turun dalam rupa burung merpati. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang tidak bisa terlihat. Ya, karena firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Maka Tuhan Bapa ini juga memiliki roh, sehingga ketika Bapa ini roh ini datang kepada Yesus, dia berupa burung merpati. Ya, Bagaimana Anda menjelaskan Roh Kudus itu? Bagaimana Anda menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Roh Kudus? Di mana dalilnya? Roh Kudus adalah Tuhan. Baik. Baik. Makanya seperti yang saya jelaskan abang sebelumnya, bahwa kita ini manusia ini punya wujud Oh, jadi daging, kita? punya wujud roh. Kenapa Sebentar, jadi saya kita? jelaskan. Sebentar, Ini saya berbicara jelaskan. Tuhan. Kenapa berbicara kita? Ini analogi untuk membuat kita lebih mudah memahami. Oke, ya. baik. Jadi untuk Analogi, memahami oke. Tuhan itu, memahami Tuhan itu tidak serumit yang kita bayangkan. Analogi. Tuhan itu, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, kita bisa pelajari dan kita bisa mengenal Tuhan lewat hal-hal seperti itu juga. Jadi contohnya ketika Roh Kudus ini turun dalam rupa burung merpati ini, itu untuk menegaskan Tuhan berkenan kepada Yesus yang telah diutus ini, kepadamulah aku berkenan. Jadi burung merpati di sini adalah Di mana? simbol saja. Tunggu dulu. Di mana dalilnya kalau Roh Kudus itu Tuhan? Itu dulu. Roh Kudus ini Tuhan itu dalilnya di mana? Ya, kenapa Roh Kudus itu disebut Tuhan? Dia hakikatnya juga Tuhan. Di mana ya. disebut Tuhan? Di mana disebut Roh Kudus itu Tuhan itu di mana? Makanya analogi yang saya kasih, bahwa kita manusia ini Saya punya tidak roh, butuh jiwa, dan tubuh. analogi. Hakikatnya manusia. Saya bertanya. Makanya Saya Tuhan. bertanya. Baik. Oke, ya, baik. Di mana Saya tanya dalilnya Anda, Roh Kudus ya. itu Tuhan? Oke, iya, baik. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Bapa itu adalah sang sumber. Dia memiliki firman dan memiliki roh. Di mana Bapa dalilnya? itu Di mana dalilnya? Setiap pendeta bernarasi tolong kasih dalil. Karena ini bukan gereja. Di mana dalilnya Bapa itu adalah beroh? Sebagaimana Oke, manusia Abang. beroh. Baik, Tuhan Abang. Bapa Ya. Elohim di mana dia disebut beroh? Di mana? Baik, Abang. Itu dulu. Ya, Bang. Ayat Alkitab ini punya kitab kami, Kristen, betul? Kitabnya Yahudi yang Anda pakai itu.
Yang PL itu kitabnya Yahudi. Ya, baik. Saya ikuti permainanmu. Di mana kitabnya Yahudi? Di Perjanjian- mana baik. kitabnya Yahudi? Di mana kitabnya Yahudi mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Hakikatnya roh itu di mana? Coba. Makanya saya bilang sama Anda, iman Kristen itulah yang menyempurnakan iman Yahudi. Ya. Ya saya nggak tanya Terus iman Anda mematang yang saya itu, tanya ya, di mana sebentar. dalil? Di mana dalilnya Roh Kudus, Roh Oke. Kudus itu di mana? Di mana? Baik. Roh- Pada Roh mulanya ya oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Apa Allah di situ? menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Oke, maka Maksudnya? berfirmanlah Tuhan. Di mana Sebentar, yang saya jelaskan dulu. minta? Yang saya minta di mana bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah hakikat roh itu di mana? Sebentar. Di mana? Tenang, santai aja. Ya, santai aja. Jangan kemana-mana, ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadilah ABCD. Di situ menggambarkan Yang saya bahwa tanya Bapa apa? sang sumber ini. Yang saya tanya di mana bahwa hakikat Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana? Saya Allah minta itu dalil roh. itu. Di mana Yesus dalilnya berkata di bahwa kitabnya Yahudi? Allah itu roh. Oh, saya tidak butuh itu. Di Lah. kitabnya Yahudi di mana Oke. dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Di mana? Di mana di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh? Di mana? Jadi menurut Ini kamu Tuhannya Yahudi, ya, oke. Menurut kamu, ya, menurut kamu Tuhannya Yahudi itu berupa apa? Tuhannya Yahudi itu dalilnya 2 Samuel 7. 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Oke, terus? Itu Tuhannya Yahudi. Iya. Nah, terus Oke, Anda baca mengatakan ayatnya. Tuhannya Yahudi Oke, roh coba itu baca dari mana ayatnya. ilmunya? 2 Samuel 7. Baca ayatnya di 2 Samuel itu. Ya, oke, baca Dikatakan ayatnya. di sana Bilang bahwa apa Tuhan itu besar, Tuhan itu akbar, Tuhan itu maha besar. Tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada yang sama dengan Dia. Lalu bagaimana mungkin Anda mau menyamakan dengan makhluk roh? Ya, 2 Samuel tadi 2 Samuel berapa? 2 Samuel berapa? Lama 2 Samuel berapa? belajar dia. 2 Samuel 7:22. Sebentar. 7:22. Oke. Baik, kamu tolong bacakan ayatnya. Saya hanya punya satu device saja. Baca keseluruhan supaya kita bisa memahami. Kan saya sudah, Jadi jangan hanya kan saya sudah sampaikan berkata saja. samamu. Saya sudah Iya. sampaikan tadi barusan. Saya sudah sampaikan barusan Oke. kan bahwa 2 Tuhannya Yahudi itu tidak 2 Samuel serupa. 7 ayat 22. Oke. Baik, Silakan. Bentar, saya tenggelam dulu. 2 Samuel 7 ayat 22 ya. Karena saya bukan umat penghafal, Oke. saya nggak hafal itu. 2 Samuel Iya, 7 ayat kalau nggak 22 ya. hafal, Baik. gimana mau paham kalau nggak ada di otak? Pantasan kalian itu blow on. Kitabnya orang kamu sudah ambil, kalau nggak pakai juga di otak. Kalau nggak hafal berarti nggak ada di otakmu. Kalau kau nggak hafal berarti di otakmu nggak ada. Kalau nggak ada di otakmu berarti ya wajar lah kamu gitu idiot dari segi agama. Apa kau pungut perpuluhan kau tidak tahu Bible? Mana ceritanya? Kayak anak SD, anak TK suruh ngaji, oh tunggu aku baca dulu. Aku baca dulu ya. Tunggu dulu papa. Aku tunggu dulu ya bu. Aku baca dulu ya. Ini seorang pendeta loh. Seorang pendeta nggak memahami isi kitabnya Yahudi, cuman dipakai doang aksesoris gaya-gayaan. Hah, Baik. gimana? Tadi kamu bilang bahwa di 2 Samuel itu di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa apapun. Tidak ada kalimat di situ Tuhan itu serupa apapun. Tidak ada. Oh,
Oke. Dalilnya sangat jelas. Gimana? Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang Kamu sama berkata- seperti engkau. Oke, baik. Boleh saya jelaskan maknanya? Apa? Ya. Ada nggak yang sama? Kamu tadi kan ada nggak yang bilang, sama kamu seperti kan engkau? tadi bilang, kamu menarasikan bahwa Tuhan itu tidak serupa apapun, ya? Iya, Dari memang ayat karena itu. tidak sama. Ternyata, Tidak sama berarti tidak ternyata serupa. ayat itu, set, tidak ada kalimat di situ yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa apapun, ya? Ya tidak sama. Coba dibaca Tidak lagi deh. sama. Tidak sama dengan apapun berarti tidak serupa, tidak segambar dengan apapun. Tidak Oke, sama baik. dengan apapun. Bentar, ya. Sedangkan Sebentar. roh itu adalah makhluk, iblis itu roh, hantu itu roh. Oke. Sekarang kenapa Anda menyamakan Tuhannya Yahudi dengan makhluk roh? Siap, baik. Saya akan naik lagi sebentar. Karena baterai saya udah mati ini. Saya akan naik lagi sana sebentar, belajar ya. tuh. Belajar. Sebentar. Bikin surat kita pengunduran ngomong lagi. diri, bikin surat pengunduran diri dari pendeta karena kamu nggak tahu apa-apa. Nah, coba bayangkan teman-teman. Bagaimana bisa paham konsep sebuah agama? Bagaimana mau paham? Konsep agamanya nih, konsep Tuhan misalnya. Bagaimana seorang pendeta bisa paham konsep Tuhan di dalam agamanya, dalilnya sendiri dia nggak tahu. Kalau umat Islam ditanya, Tuhanmu satu, ya, qul huwallahu ahad. Tuhanmu tidak serupa dengan apapun, yes. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas kok. Berarti pemahaman yang ada pada diri manusia Islam dengan konsep Tuhan yang ada pada konsep agamanya sejalan, seirama. Lah ini baru di mana tertulis? Di mana itu? Coba aku bacakan. Bagaimana keadaannya di sana? Sudah dibaca oleh dia. Hah? Tidak serupa, katanya di situ tidak ada yang sama. Heran saya memang. Kadang memang. Tapi kalau saya kembali ke Al-Quran, saya nggak jadi heran lagi. Karena Al-Quran saya memang sudah menceritakan karakteristik mereka hanya mengikuti nenek moyang, bukan karena paham. Halo, semangat malam. Halo. 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 Oke. Silakan yang muslim. Silakan yang non muslim. Ajukan permintaan untuk kita berdiskusi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'u anzalallahu qalu bal tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Qur'an menjelaskan begini. Mereka kalau dikatakan ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan mengatakan tidak, kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Nah, kenapa mereka mempertuhankan Roh Kudus? Karena mengikuti nenek moyang. Bukan karena mereka belajar, bukan. Nenek moyang yang menyembah burung merpati ikut-ikutan. Bukan karena mereka belajar. Nah, itulah yang terjadi hari ini itu. Makanya ketika kita tanya, mereka kelabakan, tak ada satupun yang mampu. Kenapa? Karena nenek moyang yang pun mengalami hal yang sama. Nenek moyangnya juga nggak mampu menjelaskan kepada orang-orang kenapa mereka menyembah burung merpati. Itu nenek moyangnya nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Maka ketika cucu-cucu mereka yang mereka dapatkan ajaran dari warisan penjajah nggak sanggup juga menjawab. Bagaimana? Sekarang ketika diperhadapkan dengan internet, diperhadapkan dengan globalisasi, mereka kewalahan, teman-teman. Karena semua orang bisa memahami Bible. Yang penting orang itu bisa membaca, bisa menelaah, mereka akan paham. Nah, sedangkan mereka ini terlanjur Kristen, nggak paham tentang isi Bible. Celakanya itu di situ.
Maka kembali kepada Al-Quran, apa yang dirasikan Al-Quran itu tidak akan pernah bisa keliru. Kalau banget tabi ma alfaina alaihi aba'ana, mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Apa yang nenek moyang ajarkan kepada mereka, itulah yang mereka imani. Mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan kitabnya Yahudi, mengatasnamakan Tuhannya Yahudi. Tapi pada prinsipnya, tradisi agama yang mereka lakoni itu hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Bukan karena ilmu seperti mingguan, Natalan, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersuci. Itu semua bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran para nabi. Itu nenek moyang mereka yang punya ajaran dan mereka anut sampai hari ini. Begitu rekan-rekan sekalian. Halo, semangat siang saudara Salesius. Silakan buka kamera. Mudah-mudahan Anda punya ilmu bertambah. Silakan. Ya, Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siang. Aku boleh belajar Al-Quran nggak, Bang? Ini tema tentang Roh Kudus batal jadi Tuhan. Ya, nggak. Saya boleh nggak belajar tentang Islam? Oh, nggak bisa. Kalau pendebat Kristen belajar Quran itu aneh. Belajar Al-Quran bagi Kristen itu hanya untuk menghujat, menista. Nggak bisa. Bukan menghujat. Anda bisa masuk. Anda bisa masuk belajar Quran kalau Anda sudah menggunakan akal. Kalau Anda masih menyembah Roh Kudus alias burung merpati, Anda belum bisa belajar Quran, belum nyampe ke sana ilmunya. Ya, Kemampuan Anda, kapasitas Anda, karakteristik Anda belum bisa. Al-Quran yang sempurna itu loh Bang Juma. Al-Quran hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Gitu. Makanya saya mau tanya, Bang Juma kan nggak bisa, ahlinya. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Nggak bisa kalau bahas Al-Quran itu harus orang-orang yang berakal. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada orang yang tak berakal tentang Al-Quran? Saya bertanya pada yang berakal. Nah, sedangkan yang bertanya adalah orang yang tidak berakal. Nggak nyambung. Makanya sia-sia aja. dijelaskan oleh orang yang berakal toh. Ya, tapi kalau sama seperti ketika saya menjelaskan kepada seekor kera, percuma, kesia-siaan. Bisa Bang Juma. Kata Al-Quran saya, itu diajak naik sepeda motor, dia bisa naik sepeda motor. Innakum itsam mithluhum. Kalau aku membahas Al-Quran kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal, maka sama saja dengan saya, gitu loh. Mending Anda menyelesaikan dulu terapi akal Anda dulu. Gimana ceritanya Anda hidup di bumi dengan seumur ini masih menyembah kepada burung merpati? Saya mau belajar Al-Quran yang sempurna. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Anda berakal dulu, baru membahas Al-Quran. Bang Juma nggak punya ilmu tentang Al-Qurannya. Oh bukan. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang berakal. Berapa kali saya harus ulang? Iya, kan yang berakal kan Bang Juma, makanya saya paham. Yang masalahnya Andanya yang bermasalah. Enggak, yang bermasalah kiranya Anda pasti. Enggak punya ilmu menjelaskan Al-Quran. Bagaimana saya bisa menjelaskan Al-Quran kepada seekor kera? Coba bayangkan itu. Apakah itu bukan sebuah kesia-siaan? Kera itu Bang Juma, kera itu ya. Sampai lihat kalau diajar bahkan lebih rendah dari kera. Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Anda lebih rendah daripada binatang. Maaf nih. Dalam segi perspektif bertuhan, itu kata Quran saya. Kenapa Bang Juma tidak mau menjelaskan Al-Quran? Kan saya sudah bilang sama Anda, itu sama halnya saya menjelaskan Al-Quran kepada monyet. Gak ada manfaatnya. Bagaimana monyet-monyet biar tahu Al-Quran? Bagaimana caranya? Nggak bisa. Selama monyet masih monyet, nggak bisa. Iya. Monyet harus berakal dulu. Nggak punya ilmu tentang Al-Quran ya. Monyet itu harus berakal dulu. Baru bisa membahas Al-Quran. Bisa Bang? Enggak, ngomong aja. Kau tidak punya ilmu untuk menjelaskan Al-Quran itu wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Hanya Alkitab toh. Wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Dijelaskan itu Bang Juma. Kalau saya menjelaskan Al-Quran kepada Anda, itu sama halnya saya menjelaskan Al-Quran kepada kera. Iya, biar kera aja, biar tahu anunya. Oh, itu pekerjaan gila. Berarti saya juga gangguan jiwa mengajarkan Al-Quran kepada monyet.
Nggak bisa bang, nggak bisa. Itu kaidah dalam Islam. Jadi kalau mau memahami Al-Quran harus berakal dulu. Nah, bagaimana Anda bisa dikategorikan berakal sementara pada saat yang sama Anda masih menyembah burung merpati? Lah kenapa Anda tidak mau menyebarkan Al-Quran? Kenapa? Saya sudah sampaikan abangku, Al-Quran Kan itu penonton- hanya untuk orang yang berakal. Penontonnya Bang Juma ini kan banyak toh. Bagaimana Anda menjelaskan Al-Quran yang benar itu seperti Oke. apa? Baik. Saya buktikan ya. Betul, Silakan Anda bertanya. Silakan. Tapi Silakan ada bertanya. ilmu nggak kamu? Ya, silakan Anda bertanya. Saya ingin buktikan bahwa saya kalau ditanya oleh orang Kristen tentang Quran sama halnya saya sedang berbicara dengan monyet. Silakan Dengan buktikan. Mari kita buktikan. Penonton Anda ini kan banyak toh. Anda memaksakan. Dia mengharapkan penjelasanmu tentang Al-Quran. Anda memaksa ya sudah. Ayo silakan bertanya tentang Al-Quran. Silakan. Oke, Kita buktikan. ya. Jangan ngamuk, jangan turun lo ya. Dan Enggak, saya tanya ingin gini. membuktikan bahwa saya sedang diskusi dengan kerah. Oke, Silakan bertanya. oke. Silakan. Saya tanya Bang. Ini kera bertanya silakan. ya. Kera bertanya. Iya. Begini Bang Juma. Kera bertanya begini. Bang Juma kan mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Betul apa enggak Bang Juma? Iya. Benar. Tetapi menurut Al-Quran Bang Juma itu masih ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Nah itu kan nggak tahu kan kamu. Kera lebih tahu. Siapa Nabi terakhir? Nah, sekarang siapa? Kera lebih. Siapa, Coba Bang Bang? Juma Siapa? buka Siapa? di surah Al-Imran ayat 42. Ali Imran. Buka. Al-Imran 42. Silakan. Di situ apa katanya, menyatakan begini Bang Juma, bahwa Allah memilih Siti Maryam untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Di mana di dalam dalilnya itu? Di mana di dalam? Pertanyaan saya Bang Juma, Di mana di Ali Imran? sebelum Allah memilih Siti Maryam, apakah Isa ini sudah ada apa belum? Belum. Isa belum ada. Isa putra Maryam sudah ada apa belum? Belum ada. Iya, berarti Belum kan ada. Nabi terakhir adalah Isa toh. Loh. Nah, ini ku bilang. Inilah ku bilang kalau membahas Kamu Al-Quran. bilang tadi dia belum ada. Nah, inilah yang saya katakan kalau bahas Quran sama halnya saya membahas dengan monyet. Kan udah ketipu tadi. Sama tapi dengan kan- saya bertanya pada monyet, nggak bisa jawab. Coba. Kan udah aku bilang kan. Lah, kamu kan Di sudah mana bilang. dalilnya? Di mana Kamu dalilnya di sudah Ali Imran bilang ayat? bahwa ketika Allah dengan menurunkan wahyu itu, wahyu itu surah Al-Imran ayat 42, kamu bilang Isa belum hadir. Ya Allah ya Nabi Karim. Muhammad sudah ada. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Loh, kata kamu tadi Isa itu belum ada. Ini berbicara Maryam. Bagaimana mungkin Isa lebih dulu daripada Maryam? Coba Bang Juma baca di surah Maryam ayat 19. Kenapa larinya ke situ? Loh, itu kan buktinya bahwa dia akan dianugerahi seorang anak laki-laki. Iya Maryam kan? Itu berbicara Maryam. Iya. Dianugerahi. Siapa? Berarti Maryam dulu. Baru Nabi Isa alaihissalam. Pertama Allah memilih Maryam untuk apa? Untuk melahirkan Untuk anak mengandung dan bernama melahirkan Isa. Isa putra Maryam. Iya. Terus Nabi Sekarang Muhammad surah Maryam ayat 19, dia akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang namanya siapa? Isa putra Maryam. Terus masalahnya apa? Nah sekarang saya tanya, Nabi siapa yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian yang diterima oleh peristiwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah Bani Israel ketika Bani Israel diutus padanya seorang Nabi bernama Isa alaihissalam. Kan udah aku bilang kan?
membahas Kata tentang Bang Juma Al-Quran tadi, dengan orang-orang Isa, kafir. Isa putra Maryam itu belum ada ketika wahyunya diturunkan. Nabi Isa belum ada datang kepada Maryam. Atau Tunggu. berarti dia belum lahir kan tuh ketika Al-Quran itu turun tuh. Tunggu. Ketika Al-Quran itu diberitakan, Bung, itu berita masa lalu. Berita yang sudah pernah terjadi. Itu berita gaib yang diceritakan kepada Nabi Muhammad. Bahwa dulu pernah datang malaikat berkata kepada Maryam untuk memberitakan kepada Maryam akan tentang lahirnya seorang manusia bernama Isa alaihissalam. Nah, berita itu diberitakan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada Nabi terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan udah aku bilang tadi bahwasanya ketika saya berbicara tentang Al-Quran kepada Pak. orang Kristen, itu sama halnya saya berbicara dengan monyet. Tidak akan pernah paham. Ya, gini, anggaplah saya monyet, nggak apa-apa. Ini surat Maryam ayat 19. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu yang menjaga dan melindungimu. Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita tentang anugerah yang akan dikaruniakan Allah kepadamu. Akan terus. akan dikaruniakan, artinya belum ada dia. Nah, itu bicara kepada Paham siapa? nggak Itu berbicara kepada siapa? Ini kan malaikat Jibril yang berkata Iya, berkata kepada bahwa siapa? dia pada Maryam toh, Siti Maryam. Terus Yaitu ibu Isa putra Maryam toh. Iya, terus Baca. Sudah ada enggak? Sesungguhnya, dengar dulu. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu yang menjaga dan melindungimu. Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita tentang anugerah yang akan dikaruniakan Allah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang suci dari segala dosa dan noda. Akan akan dianugerahkan. Bagaimana Anda mengatakan itu masa lampau? Oke, baik. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia, gunakan akal sehat Anda dulu. Makanya saya ini anggap Diam dulu ya. Boleh ya? Nanti aku kasih pisang. Diam dulu. Anda baca data di dalam Al-Quran, baca selanjutnya di data nomor 58. Apa yang dikatakan di sana? Inna matala Isa. Zalika natslu alaik minal ayati wa zikril hakim. Itulah kisah Isa yang kami beritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai rasul dan peringatan yang penuh hikmah, yaitu Al-Quran. Itulah kisah yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Berarti yang Anda baca itu nggak pakai. Lah, Maryam 19 itu kan kejadiannya sudah terjadi. Ini bukan terjadi, ini akan datang, akan dianugerahkan. Di dalam cerita itu Roh Kudus datang kepada Maryam menceritakan. Ini wahyu yang diterima oleh Nabi. Paham gak? Di cerita itu, di kisah itu, malaikat Jibril ini wahyu. Anda jangan ngarang nih. Ini wahyu yang diterima. Wahyu yang ada di situ menceritakan bahwa wahyu itu diturunkan kepada Nabi, bukan cerita. Ya, wahyu ini membahas jangan Anda ngarang sini Wahyu ini membahas. Anggaplah saya ditanya sama monyet ini, kamu nggak bisa jelaskan. Wahyu ini membahas tentang kisah. Wahyu tidak ada bahas-bahasan, Bang Juma. Itu wahyu Allah sendiri itu. Kan udah aku bilang kan teman-teman, Al-Quran mau dibahas sama kera, nggak mungkin bisa masuk, nggak bisa masuk. Al-Quran mengatakan itu. Ya, Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah, yang hanya bisa dipahami oleh mereka orang-orang yang berakal sehat. Waliyatazakkara ulul albab.
Kan Al-Quran mengatakan itu, waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Nah, dia maksa karakter monyet memaksakan diri untuk bertanya tentang Quran. Saya di awal sudah mengatakan kamu tidak akan pernah bisa paham. Padahal jelas sekali Al-Quran di situ menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, diceritakan oleh Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah yang pernah terjadi terhadap Siti Maryam ketika sejenak sebelum mengandung. Di dalam surah Maryam ayat 19 itu Jibril datang, kamu akan mengandung. Maryam belum mengandung, tapi dibilang loh, berarti belum mengandung dong sampai sekarang. Inilah yang saya katakan bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami oleh orang-orang kafir, karena Al-Quran mengatakan ambalhum adallu. Kafir itu lebih hina dari seekor kera. Bagaimana mungkin kera aja nggak akan paham, apalagi lebih rendah dari kera. Padahal Al-Quran kan jelas, zalika natslu alaika minal ayati wa zikril hakim. Inilah kisah yang kuceritakan kepadamu wahai Nabiku Muhammad sebagai bukti kerasulanmu, dan peringatan yang penuh hikmah, yaitu Al-Quranul Karim. Diceritakan kok di situ di ayat berapa itu? Ayat 58 itu jelas sekali itu. Ayat 58 Al-Quran mengatakan zalika, itulah natslu alaika, kisah yang kuceritakan kepadamu minal ayati, dari bukti-bukti kebenaran Al-Quran, wa zikril hakim, dan dari bukti-bukti kerasulanmu, dan juga dikatakan sebagai kabar gembira atau peringatan tentang kitab Al-Quranul Karim yang penuh dengan hikmah. Nah, maka ketika dikatakan mereka tidak akan paham karena Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang berakal, itu kisah yang diceritakan bagaimana Jibril datang kepada Siti Maryam, kamu akan mengandung dan kamu akan menamai dia Nabi Isa, putra Maryam. Tapi karena dia kera, bagaimana bisa paham? Begitu saudaraku, makanya mau diskusi itu ya bahas agama kitabmu dulu lah. Kitabmu dulu kau bisa paham gak? Bagaimana seekor burung merpati bisa kau jelaskan dia Tuhan gitu loh. Jangan malah lari ke Al-Quran, ketinggian kali, aduh. Mengerti tentang perbedaan antara manusia saja dengan burung merpati Anda nggak bisa. Sorry kawan, Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Waliyadzakkara ulul albab, hanya untuk orang berakal Al-Quran itu. Kalau Anda masih Kristen, Al-Quran nggak akan pernah bisa masuk dalam otak Anda. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang, Abang. Halo, selamat siang, Saudara Siburian. Halo, Abang. Halo, Bang. Halo, Bang. Oke, kita anggap dia nggak berani angkat suara. Teman-teman Muslim yang saya sayang, tolong dibatalkan multinya ya, biar kita naikkan aja saudara kita Kristen. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Rima. Waalaikum. Dari gereja mana Bang? Tidak, saya Islam. Cuma itu saya mau itu siapa tadi Kingdom tadi. Oh, iya. Kenapa dengan beliau dah? Nggak ada ilmu. Halo, saudara Jona Hasibuan. Halo. Iya. Dari Kristen abang ini? Iya. Oke, boleh buka kamera bang, kita diskusi ringan, silakan. Silakan bang.
Belum bisa bang. Ini udah kok di sini terlihat di sini nyata, tinggal Anda terima, kamera langsung terbuka langsung. Belum bisa bang ini. Belum bisa buka kamera aku ini. Di sini keterangannya bisa bang, tinggal diterima aja. Meluncur dia. Tekan yes, simpan, maka terbuka. Silakan. Bisa bang ya? Belum ya? Belum bisa bang ya? Belum. Oh ya sudah. Mohon izin dibawa, nyimak di bawah bang. Bagaimana saya diskusi dengan pendeta Anda. Anda tinggal menilai yang mana sebenarnya yang benar antara orang yang melilit lidah dengan orang yang betul-betul menjelaskan tujuannya untuk mengedukasi dan mencerdaskan anak bangsa. Mana yang tipu-tipu, mana yang wakil setan, yang kerjanya hanya menyesatkan manusia, dan mana yang benar-benar ingin mengkaji kebenaran itu sesuai dengan perspektif akal manusia. Halo, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kristen abang? Dari Muslim bang. Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, tadi cuma melihat apa itu live abang sama orang tadi itu bang. Kurang Gimana? bagus. Oh iya. Kurang bagus. Mungkin. Makanya kita cari labelnya bagaimana. Kalau mau ngetes Halo. Halo, selamat siang. Halo bang. Iya bang, selamat siang. Saya Muslim bang. Tadi kan siapa tuh yang nggak bisa buka kamera? Iya. Kenapa emang bang? Saya mau ngetes aja bang. Emang bisa buka kamera? Ada yang bisa, ada yang belum. Yang bisa itu yang pengikutnya udah besar, minimal 1.000 maksudnya. Halo, semangat siang teman-teman. Si Cute dari gereja mana? Halo bang, selamat siang bang. Iya, siang-siang. Cute gereja mana bang? Iya. Chandra dari gereja mana? Saya GKE bang di Kalimantan. Oke. Cuma Baik. ini, ya ada satu buah pertanyaan bang. Saya tidak membahas lagi. Saya lama sudah mau gabung. Saya mau bertanya. Saya kan belum paham. Memang saya Kristen, tapi ada satu buah pertanyaan. Saya mau naik ke room Edis TV, tapi belum pernah naik bang. Belum pernah dinaikkan. Nah, saya mau bertanya, saya kan belum, apakah manusia ini bang, menurut hukum Islam aja lah bang, di Al-Quran ataupun saya pun belum tahu juga bang, di Bible sekalipun saya nggak tahu apakah manusia ini bang kalau hukum sedarah itu bang, apakah bisa menikah? Ada nggak larangan itu bang? Misalnya kita nih menikah sesama adik kandung atau kakak kandung begitu bang? Oh. Tertulis gitu loh bang. Tunggu. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau nggak salah di surah Al-Ahzab ayat 50, coba kita baca sama-sama ya. Kalau nggak salah ingat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dikatakan ya ayuhan nabi inna ahlalna laka aswajak. Tapi ini adalah rujukannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun itu bisa menjadi acuan kepada kami ketika pasangan mana saja, wanita mana saja yang bisa kami nikahi. Di situ diatur bahwa memang nggak bisa, saudara itu nggak bisa. Di dalam Islam itu nggak boleh.
juga di dalam surah An-Nisa ayat 22 ada beberapa wanita yang diharamkan bagi kami. Anak perempuanmu, ibumu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuanmu. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 itu jelas di situ. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Jadi kami nggak bisa kemudian menikah dengan wanita-wanita yang memang sudah diharamkan bagi kami untuk menikahinya. Boleh dilihat di surah An-Nisa ayat 23. Seperti itu, Bang. Ya, tapi ada lagi Bang pertanyaan Bang. Jadi begini, oke, tidak tertulis di Al-Quran, nah, oke seperti itu, atau di Bible atau nggak masalah. Tapi yang satu pertanyaan Bang, manusia itu dilahirkan kan, manusia pertama kali kan Adam Bang, diciptakanlah Hawa. Jadi gimana mereka waktu itu berkembang biak Bang? Kan sedangkan manusia itu pertama ada dua Bang. Misalnya anak si Hawa ini ada laki-laki perempuan. Tapi kok bisa berkembang biak gitu loh Bang? Kok nggak ada larangan gitu loh Bang? Jadi otomatis kan manusia ini kan jaringan saya gangguan ya teman-teman. Gitu Bang. Gimana? Sorry, terputus Bang. Jaringan saya ada gangguan. Jadi begini Bang, saya ulangi Bang. Jadi di dalam ini kan di dalam Al-Quran. Nah, jadi mungkin itu ya. Di Al-Quran kan mungkin kan ada jaringannya ada larangan seperti itu. Nah, jadi manusia ini bisa diulang pertanyaannya. Nah, jadi kan halo Bang, dengar Bang? Iya, dengar. Tolong diulang pertanyaannya apa? Jadi kan oke tadi Bang, bagus tadi Bang. Jawaban Abang ada tertulis di Al-Quran. Oke. Nah, jadi manusia ini kalau kita kembali flashback deh, yang pertama kali manusia ini diciptakan kan Adam Bang. Adam. Nah, habis itu baru dari Adam diciptakan lagi lah pasangannya Hawa. Nah, dari situ Bang kan otomatis beranak cucu Bang. Beranak cucu. Apakah mereka itu misalnya anak dari Hawa ini lahir, misalnya ada anak yang berhawa lahir perempuan dan laki-laki, otomatis kan bertambah banyak manusia ini Bang. Tapi kok ngelik punya Abang nih. Jelas Bang? Halo, jelas, cek. Jelas apa nggak Bang? Punya Abang yang ngelik tuh. Halo. Punya Abang yang ngelik tuh. Iya. Intinya aja langsung Bang. Apa ini? Waktu itu Bang, yang pertama kali manusia itu kan Adam dan Hawa itu Bang. Apakah Adam dan Hawa itu dari anak Adam Hawa? Ya anaknya itu bisa beranak cucu gitu loh Bang. Apakah orang sudah ada larangan seperti itu Bang? Atau Al-Quran itu belum turun? Atau kitab Taurat atau gimana? Belum ada larangan gitu. Ya, belum ada larangan Bang. Belum ada larangan seperti di Islam. Islam itu kan datang untuk menyempurnakan semua hukum-hukum yang dibutuhkan manusia. Sedangkan pada masa Adam, masa nabi-nabi itu belum ada aturan syariat seperti itu. Belum ada aturan-aturan seperti itu, belum ada syariat. Makanya nabi-nabi itu istrinya sampai ratusan bahkan ribuan, seperti Nabi Daud, Salomo, kakeknya Yesus kan istrinya tuh ratusan bahkan ribuan kan istrinya. Kan gitu Bang. Nanti setelah datang Nabi Muhammad sebagai nabi penutup baru membatasi maksimal 4, tapi kalau itu bisa adil. Kalau tidak bisa adil, maka cukup 1 saja. Gitu. Ajaran Kristen itu tidak ada batasan istri, nggak ada. Di dalam Bible kita tidak akan pernah menemukan di Bible seperti di Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan jelas tertulis fawahidah, cukup 1. Tapi kalau di Bible itu nggak ada cukup 1. Kenapa bisa demikian? Karena ya ajaran para nabi memang belum final.
Nanti di ajaran Islam baru kemudian sudah final bahwa istri itu cukup satu saja. Kalau kita tidak bisa adil kepada wanita, maka cukup satu saja. Tapi kalau di agama ajaran Yesus itu nggak ada pembatasan jumlah istri, Bang. Nggak ada. Silakan. Ya itulah yang saya tanyakan Bang. Jadi ada sih yang mengklaim yang sebelum si Adam ini diciptakan ada manusia lain lagi. Cuma oleh waktu itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Cuma saya kan patokannya kan ya di dalam ajaran itu memang ada hukum manusia diciptakan pertama kali yaitu Adam gitu loh. Nggak ada manusia lain selain itu waktu itu. Iya. Dikatakan dalam kitab. Nah, berarti zaman itu kan bebas, berarti sesama saudara kandung gitu kan, sampai beranak cucu banyak zaman itu. Iya. Mungkin. Iya kan belum ada aturan kan di sana, belum ada Islam di situ. Belum ada bagaimana kemudian mereka orang-orang yang ada pada zaman itu sama syariat yang ada di Islam itu belum ada. Berarti belum ada, Bang. segala Belum berlaku hukum Taurat ajaran itu nggak yang ada juga, kemudian ada dalam Quran. Belum ada. Zaman itu belum ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian bagaimana seorang nabi itu bisa menyambung keturunannya menggunakan anak kandungnya sendiri. Seperti itu, Bang. Di dalam Bible itu ada tertulis. Iya. Iya. Seperti itu. Siap. Itu aja Bang. Kayaknya pertanyaan saya yang masih menganjal. Kok bisa gitu keturunan kita nih tambah banyak gitu. Sedangkan kawin itu sejarah itu dilarang. Berarti kan di kitab itu belum ada gitu, belum ada aturan seperti itu. Di Kejadian di 19 aja. Kejadian 19 data nomor 22 23 itu. Di situ ada seorang utusan Tuhan yang menyambungkan keturunannya dengan bergaul atau bersetubuh dengan anak kandung sendiri, adik kakak. Oke, siap. Boleh. Siap. Ya. Siap. Itu aja Pak. Kita nggak ada niat untuk masuk ke tema, nggak niat. Ya. Tidak ada niat masuk ke tema. Ke tema saya, mohon maaf Bang ya, saya bukan ahlinya di situ, jadi saya nggak paham gitu loh. Nanti masuk ke situ, saya tidak memahami materi, lebih baik saya ya nggak berani bicara macam-macam. Baik. Gitu. Kalau dibilang nggak ada ilmu, ya memang saya nggak ada ilmu gitu. Jangan ada ilmu, nanti dibilang ada ilmu gitu loh Bang. Lebih baik saya akui kalau memang nggak ada ilmu, ya nggak ada ilmu. Jangan pura-pura ada ilmu, tapi botol nanti ujung-ujungnya kan gitu. Nah, baik. Ya, itu aja Bang ya pertanyaannya. Oke, thank you Bang. Terima kasih ya Bang. Makasih ya. Makasih Bang Chandra. Ya. Silakan teman-teman non-muslim lainnya ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi, silakan. Halo, semangat siang. Siang Bang. Dari Kristen Abang ini? Ya, dari Kristen Bang. Kristen Protestan. Baik Abang, baik. Silakan buka kamera, kita diskusi. Gelap Bang, lagi di kamar. Ya nggak apa-apa, kan di kamar biasanya ada lampu, silakan. Enggak gelap Bang. Mati lampu ya? Iya. Gak apa-apa, itu udah bagus tuh. Gak masalah, buka aja. Kelihatan kok wajahnya. Silakan.
Oke. Kudus batal jadi. Ini tema kita. Iya. Roh Kudus batal jadi Tuhan ya bang? Iya. Abang itu gimana itu bang? Itu tanda tanya itu. Itu tanda tanya bagaimana saudara bisa menjelaskan kepada kami di sini tentang Roh Kudus ini adalah Tuhan. Apakah ada dalil atau gimana gitu? Oh tidak bang. Silakan. Roh Kudus itu bang karunia dari Allah. Apakah dia Tuhan atau bukan? Bukan. Karena dalam Alkitab Mazmur waktu waktu Saul menjadi raja, sebenarnya dia diturunkan Roh Kudus, tapi Allah membatalkan karena keangkuhannya. Ia cemburu kepada Daud. Jadi, Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi karunia. Oh, oke. Dalam Baik. Alkitab Mazmur tertulis itu bang. Ya, lalu bagaimana dengan saudara kita yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga? Tidak bang. Itu keliru ya? Keliru itu keliru. Oke. Sip. Iya. Kalau saya melihat ya, sama seperti di Al-Qur'an, di Al-Baqarah misalnya dengan surah An-Nahl, Roh Kudus itu mengarah kepada Jibril. Nah, di dalam kitab saudara juga saya temukan data itu. Matius 1:18 itu berbicara tentang Roh Kudus. Lukas 1 nomor 26 27 itu berbicara tentang Jibril. Artinya sangat terindikasi sangat kuat bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Jibril itu adalah Roh Kudus. Sama seperti Quran. Seperti itu adanya. Karena kan Jibril itu malaikat, jadi dia wajar dikasih Roh Kudus dari Allah, karena Roh Kudus itu termasuk karunia dari Allah. Oke, sepakat berarti ya. Oke, baik. Oke, ada lagi? Karena kita sepakat dalam hal ini, Roh Kudus bukan Tuhan, gagal dia. Ketika saudara-saudara kita dari sekte lain mengatakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan, ternyata di internal Kristen justru ada yang mengajarkan Roh Kudus itu bukan pribadi ketiga dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Oke, keren. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Biar jadi pelajaran juga bagi teman-teman. Ya, silakan. Buat yang non Kristen gak usah itu, kan yang duluan ada di dunia ini Kristen. Iya. Jadi Kristen dulu baru Islam, betul. Yang mengubah kitab itu siapa? Yang mencipta kitab itu siapa? Oh, gitu ya. Oke, baik. Oke, Bang. Turun dulu, Bang. Iya, Oke, baik. Kalau dikatakan bahwasanya Islam mencipta Bible karena Islam datang belakangan, ya silakan aja sih, sah-sah saja dengan pandangan buta tanpa ilmu. Tapi bagi kami yang terang, yang jelas, tidak abu-abu, Kristen tidak mencipta agama Yahudi, kitabnya Yahudi, tapi malah mengambil kitabnya orang Yahudi kan gitu. Kalau di Islam enggak ada, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Torah, tidak bisa baca Injil, apalagi baca kitab-kitab Yunani gitu. Jadi Nabi Muhammad hanya menerima wahyu yang mengisahkan tentang nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Kristen itu agama dari luar Yahudi yang mengambil kitabnya Yahudi. Nanti habis ini saya akan membahas tentang siapakah pencuri kitabnya Yahudi. Itu tema yang saya sudah siapkan. Mudah-mudahan teman-teman kami Kristen punya ilmu, pengetahuan, dan percaya diri untuk membahas tema itu. Karena saya akan membahas tuntas bahwa pencuri kitab sucinya agama Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Habis tema ini kita akan muncul. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Halo. Siap. Dari Kristen, Bang? Jelas, masa Islam tidak mungkin.
Iya betul. Karena Islam itu hanya dianut oleh orang berakal. Makasih, udah jujur. Oke bang, ini ada tema, bisa buka kamera, silakan. Buka kamera, kita bahas, kita adu argumen, kita adu data, kita buktikan kebenaran kita supaya Islam Kristen bisa dapat pelajaran. Buka kamera. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Untuk menghindarkan adanya sikap intoleran di dalam berdiskusi lintas agama. Biasanya orang lebih segan untuk berbicara daripada tertutup begini, orang leluasa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Silakan buka kamera. Begini aja bang, kita diskusi begini aja bang. Oh, maaf, saya diskusi hanya orang yang bisa buka kamera gitu teman. Anda di bawah tap layar atau ambil pulpen. Pulpennya digunakan untuk mencatat semua ilmu yang saya sampaikan. Karena pada saat saya bernarasi, saya upayakan berdasarkan dalil. Saya tidak seperti orang-orang yang kebanyakan membahas sesuatu dengan membabi buta. Kalau saya berdasarkan dalil. Silakan, semangat siang. Ya, selamat siang, Pak. Dari Kristen abang? Ya, Kristen Protestan. Oke baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Ini bang, saya bisa nyalakan kamera tapi abang pakai masker gimana ini bang? Abang boleh pakai masker juga, enggak masalah. Oh. Silakan. Jaringan kayak gini. Iya, saya dengar abang sudah pakai masker tuh, berarti udah siap buka kamera. Silakan. Iya, daripada malu lebih baik lari sih. Lebih baik menghindari, ya kan ya, daripada nanti Anda naik di sini bikin malu Kristen yang lain. Halo, semangat siang. Mi, dari gereja mana? Saudara Koko Dental, dari gereja mana bang? Saya Islam bang, bukan Kristen bang. Udah Islam. Oh, sorry, maaf. Nah, yang ingin disampaikan abang, silakan. Kenapa turunkan saya? Nggak berani sama saya kam berdebat. Buka kamera bang. Kalau mau debat dengan saya buka kamera aja. Saya tahu abang orang pintar kok, makanya menyembah burung merpati. Silakan buka kamera, kita diskusi. Kalau tidak pintar, tidak mungkin rela menyembah burung merpati kan gitu. Maksudnya pintar di sini pintar ngibuli diri sendiri, pintar nipu diri. Menyembah apa? Burung merpati. Yang menyembah batu siapa? Burung merpati bang, Roh Kudus. Tidak ada yang menyembah batu. Oh. Silakan bang, silakan buka kamera aja. Silakan. Buka kamera, kita diskusi baik-baik. Anda boleh keras tapi berdata. Silakan. Boleh bertanya tentang Islam dalam hal ini kaitannya dengan tema. Kita tanya jawab aja bang. Kita buktikan bahwa Kristen atau Islam itu benar dalam skala kecil komal ini. Banyak yang nonton, ada 7.000-an orang di YouTube juga. Bang ya, buka kamera ya. Iya, silakan bang, silakan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ini sangat bagus kita bahas nih terkait dengan tema ini. Halo, semangat siang saudara Juna. Halo bang. Bang Juna, ada onde-onde kah? Bang Juna. Oke, saya anggap masih mentalnya masih perlu pembinaan.
Halo, semangat siang. Halo Juma. Halo Mana juga. kabarnya, bro? Baik, silakan buka kamera. Buka kamera. Halo. Halo juga. Buka dulu maskermu, nggak sopan kayak gitu. Gini aja bang. Bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan dalil tentang ketuhanan Roh Kudus? Kan udah beberapa hari naik ini tentang tema ini. Iya, kau selalu takut sama aku. Kau bilang aku mabuk, kau yang mabuk. Ini jaringan saya ya. Kau yang mabuk, bro. Sini banyak ustaz-ustaz mendengar kita. Jangan kau berbohong. Ini jaringan saya kan? Bukan kau nanti. Nah, enggak. Banyak Atau jaringan dia, teman-teman. Ustaz itu jangan memalu. Oh, cek. Halo. Maaf teman-teman, jaringan lagi error lagi tuh, udah mulai gerimis. Sabar ya. Cek. Orang itu nggak pernah nggak dilapak ya. Semestinya dilapak terus tiap hari kan ya. Lapak tua. Kenapa lelet, Ketua? Kenapa? Yang malu ya kau? Jaringan. Jaringannya? Gak usah malu, bro. Kita baik-baiknya diskusi. Kita ya, oke. Tahu yang Halo mana? saudara Ahmad. Halo, assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum. Iya, halo. Dari agama mana Abang Ahmad ini? Halo. Aku cuma banyak kawanku Ustaz. Agama Islam, Bang Juma. Agama Islam. Ya, kami menghujat ya. Tahu menghujat terus yang kau. iya, saudara Islam ini mau ngapain Bang? Ada yang ingin disampaikan atau gimana? Ini kapten saya kan agama Kristen nih, agama Katolik. Barusan saya tanya, Roh Kudus batal jadi Tuhan kenapa? Jawabnya panjang, saya kurang paham Bang Juma. Cuma kan saya bilang, coba Kep, saya sambungin sama Bang Juma gitu. Nyambungnya kemana saya? Suaranya ribut Bang di sana Bang. Ada ribut. Halo Raja Padoha, silakan buka kamera kita diskusi silakan.
Apa bang? Buka kameranya, silakan kita diskusi. Ya tunggu bro. Iya kita buka. Aku bukan pengecut aku kayak kalian. Nah, aku tanya kau malah nggak menjawab. Iya. Ini temanya nih. Kalau kau dulu bertanya sama aku. Iya, terkait ini. Iya, bagaimana saudara bisa buktikan ke saya bahwa Tuhan itu pernah nuzul jadi burung merpati? Silakan. Merpati? Itu aja pertanyaanmu, merpati itu. Iya, betul. Heran kau? Enggak heran, geli. Gara-gara merpati di punggungnya ya. Iya, geli aja. Heran kau. Jawab bang, jawab. Bagaimana Anda? Jangan menghujat. Bahwa dialah Mesias. Kita Itu sedang tidak bahas yang Mesias. Kita sedang bahas Roh Kudus yang berteopani jadi burung merpati itu gimana? Anda bisa menjelaskan ke saya? Kalau itu Tuhan, gitu loh. Iya, bahwa itu Roh Kudus. Merpati itu. Iya, bagaimana bisa Anda menjelaskan ke saya Tuhan menjadi burung? Di mana tertulis itu Tuhan jadi burung? Kau mengada-ada. Ya, justru saya bingung juga. Kenapa dikatakan bahwa Roh Kudus ya? Comot, bro. Jangan mencopot-comot. Jangan. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Kau cari-cari kelemahan saja kau membaca. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Memang wajar itu. Guru kalian buta huruf memang. Wajar itu. Tapi biar ku ajari dulu kau bahasa Indonesia ya. Yang benar. Oke? Roh Kudus itu Roh Kudus itu apa? Kan udah ditanya, kok malah kesana kemari perginya. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Terangkan ke kami ini bagaimana Anda bisa menjelaskan Roh Kudus yang pernah berteofani menjadi burung itu adalah Tuhan kalian yang menjadi pribadi ketiga, itu gimana? Bagaimana caranya menjelaskan ke kami gitu loh. Ini yang tarik ular ini. Tarik ular dia itu. Halo, saudara Siburian. Halo. Halo. Ya. Halo juga. Ya bang, bisa buka kamera. Halo. Halo. Kamera. Ya, kita diskusi bang. Silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi. Halo. Halo bang. Halo. Abang ganteng. Halo. Siburian. Oke. Mentalnya masih mental ini bekicot. Belum bisa berdiskusi dia. Silakan teman-teman. Saya udah kirim beberapa permintaan. Permintaan ke beberapa pendebat non-muslim. Adakah dia mau berdiskusi dengan kita? Halo, semangat siang. Selamat siang. Ya, dari Kristen bang. Saya Islam.
Mau bertanya sama Bang Juma. Ada pertanyaan sedikit Bang Juma. Gimana Bang? Saya kan punya sepeda motor. Itu sepeda motor saya dicuri orang. Saya tuh mau bilang maling-maling, khawatir malingnya itu digebuki orang sampai meninggal. Lalu dosanya itu gimana itu? Maksudnya? Saya kan punya sepeda motor. Sepeda motor saya dicuri maling. Terus saya itu mau bilang maling. Dosa pencuri, jangan mencuri, kan berdosa mencuri itu Bang. Mengambil barang orang. Mengambil hak orang. Ini maksud saya Bang Juma. Saya kan punya sepeda motor ya. Sepeda motor saya dicuri maling. Saya itu mau bilang maling. Khawatir malingnya itu dipegang orang, digebuk sampai meninggal. Apa saya tanggung dosanya gitu maksud saya. Halo? Halo? Cek suara saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Aman ya teman-teman, dengan saya masih gangguan. Halo, semangat siang. Halo. Halo juga. Iya. Halo, Saudara Hasan. Halo, selamat siang Abang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Islam, Bang? Alhamdulillah, sejak lahir saya diwariskan agama Islam. Saya cuman ingin ini aja menyampaikan semangat terus Bang. Saya ngefans sama Abang, selalu ikuti live-nya Bang. Izin Bang ya. Makasih Bang Hasan. Siap, makasih. Turunkan lagi Bang. Baik. Siap. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Emira, syukran. Ya, Bang Ari, gimana? Bahasa Roh Kudus lagi nih Bang Suma ini. Iya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya kalau Roh Kudus itu Tuhan? Bang Suma. Iya. Ayatnya di mana Roh Kudus batal jadi Tuhan? Ayatnya itu di mana itu ayatnya? Markus 3. Iya. Salah satunya di situ. Yohanes 1 nomor 30 juga. Nomor 31. Ternyata Roh Kudus itu adalah burung merpati. Gimana itu? Oh, burung merpati itu Lukas 3:22. Burung merpati itu manifestasinya Bang Suma, perwujudannya. Kalau mau tahu Bang Suma, kan punggung tangan, tiang awan, tiang api, burung merpati itu semua perwujudan Yahweh, manifestasinya Bang Suma. Begitu ya? Iya. Kok ketawa, nggak ada lucunya di situ. Itu namanya manifestasi Sang Maha Kuasa Yahweh Elohim. Itu manifestasinya, perwujudannya, kemahakuasaannya. Iya, Tuhan Anda jadi burung merpati kan? Ya. Tuhan Anda menjadi burung merpati. Apa susahnya sih jadi burung kalau mau jadi burung merpati kayak mau jadi tiang awan, tiang api, semaduri terbakar. Itu kan urusan yang kuasa, hak dia. Ngapain kita mau atur-atur? Enggak, kalau yang itu kan perwujudannya, manifestasinya Bang Suma, manifestasinya perwujudannya. Iya, Coba maksud saya gini loh.
aku mau nanya, pernah nggak Allah di Islam bermanifestasi atau berwujud? Nggak pernah. Pernah nggak? Nggak pernah. Mau Nggak nanya pernah kalau nih, di Islam. Allah di Islam pernah nggak bermanifestasi atau berwujud? Nggak pernah. Nggak pernah Tuhan itu menggambarkan dirinya dengan makhluk. Nggak pernah. Tapi Tuhan menyatakan dirinya. Karena kemahakuasaannya Bang Suma. Ya, artinya burung merpati itu 100% burung, 100% Tuhan gitu. Hujan keras banget di sini. Iya, Bang. Bang Suma, ntar aku naik lah, so berisik sekali di sini hujan keras. Ntar lihat aku naik Iya. lagi ya. Aku Oke, turun bosku. dulu nih. Iya. Halo, semangat siang. Aduh, nggak bisa on cam. Ya, halo, selamat siang. Dari Kristen. Iya, saya Kristen. Silakan buka kamera, Ibu. Tinggal disimpan, diterima permintaan saya, silakan. Sebentar. Iya. Oke. Oke, salam kenal Ibu. Ya, salam kenal. Ya, dari Medan ya. Ya, dari Medan. Siap. Kita bahas ini boleh terkait dengan Roh Kudus? Boleh. Ya, silakan. Apa yang Ibu pahami? Enggak, Ya. saya ini mau ini. Roh Kudus batal jadi Tuhan. Itu kan ininya kan, Roh Kudus batal jadi Tuhan. Yang saya meluruskan sebenarnya Roh Kudus batal jadi Tuhan itu sebenarnya berbanding terbalik. Tahu kan Tritunggal Ya. itu, tahu kan Tritunggal? Tritunggal tahu kan? Tritunggal, ya, konsep ya, 3 pribadi Ya, Tuhan. Tritunggal, 3 Iya. pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Siap. Nah, jadi kalau Bang Juma bilang Roh Kudus batal jadi Tuhan, itu gimana ya? Sementara kalau dalam kami Kristen, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah satu nyawa gitu. Satu nyawa ya. Iya. Gini Bu, siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi gitu, termasuk Roh Kudus? Yang ngajarin itu siapa, Ibu? 3 pribadi. Satu pribadi tapi 3 gitu. Oh, 3 tugas. Bukan 3 pribadi. Satu nyawa, 3 tugas, bukan 3 pribadi. Kalau itu satu pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu gitu. Satu. Tapi satu manusia, satu burung merpati, satu roh. Gimana mau Satu, dikatakan? tahu nggak arti dari satu manusia Allah Bapa itu penciptakan Tuhan Yesus Kristus itu, tahu nggak dari asal usul dari Tuhan Yesus Kristus itu, tahu nggak dari mana dulu? Dari Tuhan lah, dari Tuhan yang menjadi sumber Yesus. Itulah kesalahan dari sebelah gitulah. Tuhan Yesus Kristus itu bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Yesus itu dari Kan mana? Allah yang gimana? Tahu nggak istilah kalau manusia yang kesurupan itu, tahu nggak artinya itu? Yesus mengatakan di Yohanes 8:42 dia dari Tuhan, dia dari Allah. Iya, dari Allah, bukan dari Tuhan, dari Allah. Yesusnya dari Allah. Roh Kudus juga dari Allah. Terus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah, burung merpati, Roh Kudus itu Allah, itu di mana? Sementara 2 pribadi ini adalah dua-duanya makhluk yang berasal dari Allah. 3 Gimana pribadi. ceritanya? 3 pribadi itu bukan 2. Iya, bagaimana bisa pencipta langit dan bumi itu memiliki 3 pribadi? Di mana dalilnya itu, Ibu? Kalau ditanya masalah dalilnya, ayat-ayatnya, saya sama sekali memang nggak tahu ya. Oh, iya. Jadi selama ini hanya doktrin doang berarti?
Nah, kita kan belajar dari ajaran Alkitab, yang diajarin aja ya, yang diajarin. Kalau masalah memahami isi Alkitab, membaca isi Alkitab, jujur saya nggak pernah membaca semua isi Alkitab. Lalu bagaimana ibu ini percaya kalau nggak pernah baca? Kita percaya karena kita diajarkan sama satu guru agama dari sekolah minggu, orang tua, guru agama di sekolah. Iya. Jadi, tapi orang Yahudi tidak menganut ajaran itu, kok bisa Kristen yang menganutnya? Orang Yahudi dengan orang Kristen itu beda ya. Oh gitu. Tapi kitabnya ada di Kristen, kitabnya Yahudi. Yang saya tahu hanya kita Kristen. PL itu kan kitabnya Yahudi, Bu. Kami kan dari perjanjian lama, jadi ini ke perjanjian baru. Cuman kita mempelajari sekedarnya saja di perjanjian baru. Kalau isi kitabnya itu sama, tidak ada yang dirubah. Oh gitu. Ya, jadi gimana ini? Bagaimana ceritanya Tuhannya Yahudi yang tidak pernah berinkarnasi atau berteofani, tiba-tiba saja berinkarnasi jadi burung merpati? Kalau burung itu kan tahu Kak, kalau orang kerusupan itu tahu nggak? Kesurupan, iya. Kesurupan, ibaratnya roh Allah itu begitu ininya cara apanya, kan nggak ada orang yang mengerti kan, orang apa kalau kesurupan itu orang nggak ngerti apakah itu setannya yang masuk ke dalam seseorang atau enggak, itu kan roh, nggak ada yang tahu itu roh pokoknya kalau istilahnya menyerupai merpati, itulah roh yang masuk ke dalam merpati gitu. Itu roh ya. Jadi maksudnya ibu ini burung merpatinya kesurupan Tuhan gitu ya? Itu bukan, kalau istilahnya itu dari roh, bukan bedain ya antara roh dengan istilahnya gimana ya. Kadang memang kita saudara kita yang muslim nggak bisa membaca Alkitab tapi tidak bisa memahami gitu. Itu kesalahannya sebenarnya. Kesalahannya memang di situ, bisa membaca dari ayat A sampai ke seluruhnya isi Alkitab bisa dibaca tapi tidak bisa memahami gitu. Iya, bagaimana bisa memahami seperti konsep Kristen sedangkan Bibelnya berbeda, isinya berbeda gitu, terus pemahamannya juga tidak sesuai dengan isi Bible. Contoh misalnya ketika dikatakan bahwa Tuhan itu tidak dibentuk, kok tiba-tiba ada yang dibentuk dalam rupa burung merpati gitu. Itu gimana ceritanya, Ibu? Bentar. Iya. Kan udah saya bilang tadi, istilahnya roh yang masuk ke dalam merpati gitu. Roh itu roh, jadi utusannya melalui merpati gitu. Oh, itulah yang ku bilang tadi, berarti merpati ini kesurupan Tuhan, kan gitu. Mau kesurupan mau apa, pokoknya itulah roh masuk ke dalam merpati gitu. Iya, sama seperti orang yang kerasukan setan, burung merpati ini kesurupan Tuhan. Bedanya di situ. Bedain kesurupan dengan roh yang masuk gitu. Harus dibedain kesurupan ya. Harus dibedain, itu perbedaannya. Karena tadinya kan burung merpati doang. Begitu kemasukan roh Tuhan, maka burung merpati ini ya jadi Tuhan bagi orang Kristen. Karena di dalam tubuh di dalam, maka burung merpati ini Tuhan itu sendiri yang ada di dalam tubuh burung merpati. Jadi burung merpati yang satu ini adalah burung yang di dalam dirinya bertengger roh Tuhan. Kalau kita bahasakan ya itu tadi burung merpati yang kesurupan, yang apa istilahnya, yang di dalam dirinya menumpang roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tuhan yang adalah Roh Kudus menurut perspektif Kristen masuk ke dalam seekor burung, sehingga burung ini derajatnya naik menjadi burung Tuhan, kan? Bukan naik menjadi burung Tuhan, ya itulah dalam bahasa burung Tuhan artinya Tuhan datang dalam rupa burung, bukan Tuhannya yang punya burung, tapi Tuhan datang dalam rupa burung gitu.
Karena memang mau dibahas sedetail apapun masalah itu orang Muslim nggak akan mengerti gitu. Kan udah bilang mau membaca Alkitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir bisa aja dibaca, tapi tidak bisa memahami kan itu. Iya, saya tidak bisa memahami, tetapi saya bisa nangkap apa yang Ibu sampaikan tadi. Anda memberikan contoh orang yang kesurupan. Jadi ada burung, masuklah di dalamnya roh Tuhan Anda, sehingga burung ini menjadi burung Tuhan. Tapi burung Tuhan dalam arti kata bukan Tuhan punya burung, melainkan burung yang di dalamnya ada Tuhan. Maka disebutlah Tuhan burung, burung Tuhan. Tuhan burung, burung Tuhan. Kayak gitulah mungkin. Orang Kristen nggak pernah bilang burung tua itu adalah namanya roh yang masuk gitu. Roh yang masuk itu. Bukan ada istilah burung Tuhan, burung yang dimasuki Tuhan. Nggak ada istilah begitu dalam Kristen. Jadi utamakan kalau membaca itu harus dipahami, itu yang harus dipelajari oleh umat Islam. Kalau mau membaca, pahami semuanya. Jangan membaca doang, terus ambil satu ayat jadi buat buat dari tema konten. Itu yang salah di dalam ini. Dan itu tidak boleh. Kalau memang mau baca dari ayat pertama sampai selesai, pahami semua dulu, pahami semua. Jadi itu. Iya. Sama seperti Yesus kan manusia, kemudian sebagai manusia di dalam dirinya ada roh Tuhan, maka dia disebut Yesus ini seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Maka burung merpati juga ini di dalam dirinya ada roh Tuhan, maka boleh dikatakan seutuhnya burung merpati, seutuhnya Tuhan, kan begitu Ibu? Ya itulah mungkin menurut Bang Juma. Jadi maunya gimana? 100% burung, 100% Tuhan. Jadi burung ini adalah ya burung Tuhan. Lah, nggak bisa menyamakan dengan ciptaan Tuhan manusia dengan hewan. Burung ini kan hewan. Jadi apakah layak disebut gitu burung gimana ya? Udah saya bilang agama Bang Juma bisa membaca, tidak bisa memahami. Jadi jangan memahami cuma satu ayat aja gitu. Jangan memahami cuma satu ayat aja gitu. Ya, jadi mungkin mana Lukas 3:22 Tuhan menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri dalam rupa burung. Burung ini kan bukan Tuhan, burung ini makhluk Tuhan. Tetapi di dalam dirinya ada roh Tuhan, maka disebutlah burung Tuhan. Maksudnya burung Tuhan itu Tuhan dalam rupa burung. Artinya Tuhan burung, kan begitu. Udah itu. Ini Roh Kudus batal jadi Tuhan. Itu iya, karena kita nggak bisa menerima burung Tuhan burung, maka batal dia jadi Tuhan. Bagaimana bisa diterima? Itu. Burung Tuhan burung, burung Tuhan burung. Iyalah Bu, batal lah itu, nggak bisa lah masuk dipahami. Bagaimana ceritanya bisa dipahami itu? Iya kan? Lah, kan saya sudah bilang kalau menurut Anda burung Tuhan burung itu benar, itu menurut kalian kan gitu, menurut agama kalian gitu. Dan kami juga tidak membenarkan itu. Kalau kami dari Kristen itu istilahnya roh yang datang ke dalam burung, roh yang datang gitu. Itu bukan jadi burung roh Tuhan. yang datang ke dalam burung. Nah, seketika burung ini bersikap selayaknya sikap Tuhan, maka disebutlah Roh Kudus, karena Roh Kudus datang menyerupai burung merpati. Maka Tuhan burung merpati Tuhan, kan gitu. Nggak paham Bang Juma itu nggak paham. Gimana ya? Merpati, Tuhan turun dalam rupa merpati. Merpati yang ini itu adalah Tuhan yang menyerupai, Tuhan yang datang menyerupai merpati. Maka merpati ini kan bukan Tuhan, tetapi karena dia diserupakan oleh Tuhan, maka merpati itu roh bukan Tuhan. Merpati Tuhan. Tuhan itu roh bukan Tuhan ya. Oh, berarti bukan Tuhan. Roh Kudus itu bukan Tuhan.
ya itulah ketidakpahaman dari agama. Kan Tritunggal itu kan ada. Jadi dalam agama kami itu punya tugas masing-masing gitu. Ya, Ibu bilang tadi barusan itu bukan Tuhan, itu roh. Istilahnya jangan disamain roh yang masuk ke dalam merpati dengan Tuhan yang masuk ke dalam merpati. Itu berbeda. Di ayat-ayatnya itu sangat berbeda antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Itu berbeda, jangan disatukan. Bukan, saya nggak mengatakan Yesus yang merasuki burung, tapi yang merasuki burung ini sampai burung ini. Kenapa Bang Juma, tunggu, kenapa Bang Juma bilang burung Tuhan, Tuhan burung? Kenapa Bang Juma berkata seperti itu? Sementara saya bilang dari tadi itulah roh yang memasuki ini. Bukan saya bilang Tuhan, itulah roh. Oh, berarti kalau begitu roh merpati roh, kan gitu. Oke, ya, secara logika dulu, emang hewan secara logika, jangan secara agama. Emang hewan merpati punya roh? Iyalah. Secara kita biologis, hewan itu yang namanya hewan tidak punya roh. Lalu kenapa bisa hidup? Udah salah penafsiran Bang Juma ini tentang roh ini. Ibu, kalau burung tidak ada rohnya, dia nggak bisa bergerak, Bu. Burung itu nggak bisa goyang-goyang, burung itu nggak bisa berdiri, burung itu nggak bisa terbang, burung itu nggak bisa berkicau kalau tidak ada roh di dalam dirinya. Meskipun dia minum obat kuat, rohnya tidak akan pernah bisa bergerak kalau nggak ada roh. Jadi kalau dikatakan roh burung roh itu bisa, karena arti dari roh yang menggerakkan. Arti dari roh itu dalam kita manusia, tahu nggak apa artinya itu? Spirit, kekuatan yang menghidupkan. Itu bukan roh, itu dalam kita agama Kristen itu bukan kekuatan. Jadi roh itu apa? Ya, itu ada, tahu nggak roh itu? Roh itu adalah apa ya? Bisa diselahin. Ibu nggak tahu. Saya sudah bilang roh itu spirit, kekuatan yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Nah, burung ini tidak bisa dia berdiri kalau tidak ada roh di dalamnya. Itulah yang tidak mengerti agama Muslimnya. Roh itu jangan dibilang istilahnya kekuatan. Nah, roh itu apa ya? Enggak. Ya, bisa nggak burung berdiri tanpa roh, Ibu? Kalau tanpa napas kau bilang tidak bisa. Tanpa napas tidak bisa berdiri. Nah, bisa nggak bernapas tanpa roh? Kalau hewan bisa. Lah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Roh itu menghidupkan. Itu kekuatan yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluk. Itulah roh. Burung nggak bisa berdiri kalau dia tidak ada roh. Nggak bisa bergerak burung itu. Maka ketika dikatakan seekor burung itu bisa berdiri, itu karena dia sudah memiliki roh itu. Makanya saya katakan roh burung roh. Itu perbedaannya. Pemahaman kita Kristen dengan pemahaman dari Muslim itu perbedaannya. Kita tidak, istilahnya orang Muslim tidak mengerti apa arti istilah roh. Itu yang tidak mengerti agama Muslim. Kalau ada burung nggak ada rohnya, Bu, burung itu mati rasa. Biar Ibu mau ngapain, burung itu nggak akan pernah dia berdiri karena dia tidak memiliki roh. Menurut pemikiran, makanya ketika dikatakan di Lukas 3 nomor 22, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati, maka burung merpati ini ya itu juga disebut roh juga. Makanya burung yang tak ada rohnya itu mati rasa. Tidak akan pernah, biar Ibu goyangkan seperti apapun Ibu mau usir, itu burung itu tidak akan bergerak. Kenapa? Karena tidak ada roh. Menurut pemahaman Bang Juma, roh itu adalah napas gitu. Tidak. Segala sesuatu seperti kita yang ada darah, burung yang ada darah, mereka hidup itu karena adanya roh. Begitu, Ibu. Kalau tidak ada roh, burung tidak bisa berdiri, mati dia.
Makanya kan ibu tadi mengambil perumpamaan apa kesurupan. Nah, burung yang ada Roh Kudus di dalamnya menjadi burung roh atau roh burung. Atau kalau Anda menganggap Roh Kudus itu Tuhan, maka burung merpati yang dimaksud adalah roh Tuhan, Tuhan roh, atau burung Tuhan, Tuhan burung gitu. Tinggal dipilih aja mana yang bagus, burung Tuhan atau Tuhan burung. Takutnya nanti orang salah paham. Itu bang Juma itu nggak bisa gimana ya? Itu kan udah antara Allah Bapa Putra, ada pemahaman. Tahu nggak? Makanya dipahami dulu arti Gimana ya? tunggal itu dipahami dulu. Suara saya, iya maksud saya gini Bu, ini kan burung. Tuhan datang dalam rupa burung. Dalam Lukas 3:22, dia datang menyerupai burung. Nah, burung ini adalah Tuhan. Kenapa dia disebut dia Tuhan? Karena dia kerasukan atau kemasukan Roh Kudus, kan gitu. Nah, burung kalau dia tidak kerasukan roh atau kemasukan roh, burung itu nggak bisa berdiri. Kalau ada seekor burung yang tidak ada roh di dalam dirinya, ya itulah yang disebut burung hantu. Kenapa? Karena dia burung tapi nggak ada roh, mati dia. Udah. Yang jadi permasalahannya tadi kan Bang Juma bilang Tuhan burung Tuhan dengan Tuhan burung, kan itu permasalahannya kan? Ngelek. Jaringan saya Bang, teman-teman sekalian. Saya sih simple aja teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Aman ya. Nah, di dalam kitab Lukas 3 nomor 22, Tuhan mereka datang ke bumi menyerupai burung merpati. Berarti ketika dia datang menyerupai burung merpati, dan kata ibu tadi dia kerasukan roh, artinya ada roh yang masuk ke dalam merpati, atau roh itu yang menyerupai burung merpati, kan gitu. Lalu ketika burung ini tidak ada roh, bagaimana bisa disebut Tuhan? Sedangkan berdiri aja burungnya tak sanggup. Ya, burung yang tidak bergerak dikarenakan tidak ada roh di dalamnya, itu ya bisa disebut burung hantu. Gimana nggak burung hantu, nggak ada rohnya lagi? Kalau tidak ada rohnya berarti kan ya betul burung hantu. Karena seekor burung tidak ada roh di dalamnya, tapi dia bergerak. Gimana ceritanya? Ayo, kalau bukan burung hantu lalu burung apa itu? Kedengaran nggak? Teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Ngelek lagi. Jaringan saya gangguan. Maaf. Aman, tidak aman. Alhamdulillah. Iya. Itu yang ku bilang. Saya cuma mau mengatakan sama ibu tadi,
kalau ada burung yang tidak ada roh di dalamnya, maka ya itu bisa disebut burung hantu. Ya kan? Kenapa dikatakan burung hantu? Karena dia bisa hidup tapi tidak ada rohnya. Ya burung hantu lah. Ada burung yang bisa hidup tanpa roh di dalam dirinya. Ya burung hantu. Makanya tadi ketika dikatakan Tuhannya datang menyerupai burung, berarti burung ini burung. Halo burung. Kok halo burung? Halo. Halo. Kenapa sih lah burung, lah burung. Halo. Ya, halo. Bisa dengar Bang? Iya, Ibu. Dari Kristen, para Ibu. penonton, dengar nggak suara saya? Ya. Dari Kristen. Iya. Ada apa sih hostnya iya, ini dari iya. tadi ngelek-ngelek saja sih? Gimana? Itu karena nggak iya. ada burungnya atau gimana sih host? Sorry. Hah? Iya. Dari tadi ngelek. Sorry. Tuh. Jaringan saya kurang Coba baik emang sini. teman-teman bantu itu Bang Juma, kayaknya nggak ada burungnya dia itu. Bisa dengar Bang suara saya? Penonton. Oh, Iya. lepas headset. Oke, saya lepas headsetnya. Iya, silakan Bu. Cek. Ini bisa dengar host? Iya. Oke, lanjut. Bisa. Dari tadi bahas-bahas Iya. burung aja nih Bang Juma. Mas burung. Iya, gimana Bu? Tertarik sekali sih bahas itu ya. Sampai penonton Iya, burung kayaknya merpati. berminat sekali menonton itu. Iya. Iya, kita sedang bahas Roh Kudus yang adalah burung merpati. Gitu, Ibu. Iya, bagaimana saudara kami Kristen menjelaskan burung merpati adalah Tuhan gitu. Burung merpati adalah Tuhan. Kayaknya sih nggak ada sih ditulis burung merpati adalah Tuhan gitu loh Bang. Cuman memang Iya, maksudnya Tuhan dalam rupa burung merpati. iya, rupa seperti burung merpati. Kalau mengambil rupa kan berarti kalau saya ini ya Bang ya, dia nggak burung langsung seperti yang dibesarkan dari telur kecil, gitu enggak. Tapi dia ujuk-ujuk muncul kelihatan seperti mengambil rupa. Kalau di ayatnya yang Abang baca tadi kan Lukas 3 ya. Ayat 22. Lukas 3 nomor 22, iya betul. Tuhan datang, Roh Kudus, bukan Tuhan, Roh Kudus datang menyerupai burung. Gitu Ibu. Mengambil rupa. Iya, masih ngelek. Mengambil rupa burung. Gimana sih host? Mengambil rupa burung. Menyerupai burung dalam rupa. Dalam rupa. Iya. Dalam rupa burung merpati. Tapi kalau saya baca Bang kamus ya, kalau menyerupai gitu kan, ambil rupa, berarti dia mengikuti bentuk begitu ya, bentuk seperti itulah kira-kira kan Bang. Iya. Tapi jadi dia saya pikir begini. Saya pikir mirip. Begini mirip Bang. Seperti di kitab Abang juga ada tertulis ya. Dia
Allah abang itu berbicara kepada Nabi Muhammad lewat pohon gitu bang. Nabi Ada Musa. nggak? Hah? Nabi Musa. Nabi Musa itu yang bicara di pohon? Jadi Tuhan menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Bukan, kayaknya bukan dari balik pohon deh, dari dalam pohon kayak tulisannya. Bukan. Kalau dalam Al-Quran itu di surah Asy-Syura ayat 51 dikatakan tidak pantas Tuhan itu berbicara langsung dengan manusia, melainkan melalui perantara. Ada 3 perantara Tuhan bercerita atau mewahyukan kepada manusia itu ada 3 metode. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui tabir, yang ketiga ada melalui malaikat. Nah di situ di Islam Saya dengar, saya sih nggak tahu ayatnya di mana bang, tapi saya dengar itu dari dalam pohon bang katanya. Coba apakah di mana salah itu? dengar saya? Bukakan Di mana? ayatnya itu bang. Di mana? Di mana itu tertulis? Salah dengar saya itunya, saya maksud. Iya, di mana itu? Dia bunyinya seperti itu, dia berbicara. Kalau saya dengar penjelasan itu, pembacaan itu dari dalam pohon. Jadi kan orang Kristen juga bilang bahwasanya Tuhannya pohon kan gitu. Coba enggak. ayat yang itu bang, baca bang. Enggak. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam, maksudnya dari pohon itu maksudnya bukan Tuhan itu pohon. Sama seperti kalau saya berbicara, saya berbicara dari pasar, bukan berarti saya pasar gitu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, Tuhan kemudian menyampaikan wahyu kepada manusia itu melalui 3 tadi. Yang pertama dikatakan melalui wahyu. Nah, bisa nggak dibacakan bang? Karena mendengar orang Kristen kayak gitu, nanti ikut-ikutan saya orang Kristen yang menghujat kan, salah-salah. Iya. Bisa nggak dibacakan bang? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, falamma atahanu dia min syati, di situ dikatakan fil baqatil mubarakah minas sajarah. Jadi minas sajarah itu artinya dari pohon, bukan dari dalam, tapi dari pohon atau dari arah pohon. Dari arah pohon, kemudian Nabi Musa itu diseru oleh Allah. Enggak, gini, isinya dari pohon gitu, dari pohon. Bukan Allah itu Enggak ada, bukan di dalam pohon. Isinya dari pohon begitu. Dari pohon, artinya berarti dari balik Musa, pohon juga enggak ada. Ya artinya di balik pohon itu artinya pohon ini dipakai oleh Tuhan sebagai media. Tadi kan abang bilang dari balik pohon. Saya kan memastikan isi tulisan itu bang. Iya, dari arah pohon bisa, dari balik pohon bisa. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan dalam supaya saya nggak orang Kristen yang menggosip gitu loh bang. Al-Quran surah Asy-Syura dulu yang kita harus pahami nih, ayat 53. Jadi Tuhan itu tidak pantas untuk berbicara langsung kepada manusia, melainkan melalui tabir. Artinya melalui tabir itu dibalik tabir. Tabir ini seperti yang diceritakan kemudian di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran surah Qasas ayat 30. Kemudian mengirim malaikat atau melalui pewahyuan. Dan yang ketiga adalah wahyu. Wahyu itu langsung ke dalam hati para nabi. Nah, ketika berbicara mengenai Nabi Musa yang tadi itu melalui tabir, di balik tabir, artinya Tuhan pernah bercerita kepada Nabi Muhammad, mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Musa menerima wahyu, dia diseru, "Wahai Nabi Musa, inni anallah Rabbul Alamin." Aku ini adalah Tuhan Tuhan alam semesta. Nah, Nabi Musa itu diseru dari pohon itu. Dari pohon. Ya. Dari pohon itu artinya bukan berarti Tuhan itu ada di pohon. Bukan, tetapi Nabi Musa itu diseru
diseru oleh Allah dari pohon. Sama seperti ketika saya menyeru Anda melalui HP. Bukan berarti HP itu ada saya. Bukan berarti saya ada di dalam HP ibu. Sekarang kalau saya panggil nih, Rinjuma, Rinjumat. Nah, saya memanggil ibu dari HP, betul nggak? Ya, berarti Betul Bu dari ya? Apakah saya HP? Apakah saya ada di dalam HP? Kan tidak. Itulah yang disebut di balik tabir, melalui tabir. Jadi Allah menyeru Nabi Musa melalui tabir. Saya menyeru ibu melalui HP. Bukan berarti HP itu saya, bukan berarti saya ada di dalam HP. Sederhana kok itu. berarti karena Tuhan dari abang itu berarti rasanya nggak pantas ya berbicara langsung gitu ya. Kenapa ya bang kira-kira? Apa penyebabnya nggak pantas? Karena alam semesta ini akan hancur kalau Tuhan itu turun ke bumi berbicara langsung kepada manusia. Hancur lebur bumi ini, nggak bisa. Makanya para nabi itu nggak ada yang bicara langsung dengan Tuhan, nggak ada. Malaikat iya, melalui tabir iya, itu nggak bisa. Yesus aja melalui malaikat. Yesus nggak pernah bicara langsung kepada Bapa, melainkan melalui malaikat atau wahyu seperti tadi. Ya, ada dia langsung berbicara sendiri bang kalau soal itu ya. Tapi kembali kepada yang tadi. Iya, gimana? Kepada roh, karena kalau silakan. Yesus langsung bicara sama Bapa ada buktinya. Tetapi kembali Di mana sana itu? Boleh ditunjukkan di mana Yesus bicara ya, langsung kepada kan Bapa? Yesus yang berdoa loh bang. Itu kan dia langsung bilang sama Bapa. Sama berarti saya berdoa juga berarti saya bicara langsung dengan Tuhan saya. Yang tapi dimaksud nggak di boleh, sini, kalian kan harus perantara bang, nggak boleh langsung kalian kan. kenapa bisa? Saya kan berbicara langsung dengan Tuhanku. Tapi Ketika nggak saya boleh katanya tadi. Kata siapa? Bang. Loh, kapan saya katakan kami? Maksudnya Tadi gini. katanya nanti Oke. hancur. Oh, maksudnya gini Bu, yang menerima wahyu itu nggak bisa langsung Tuhan turun ke bumi. Tapi Tuhan kami itu maha mendengar, maha melihat. Jadi ketika saya berbicara dengan Tuhan saya mendengarkan. Tidak mesti turun ke bumi. Tidak seperti Tuhan Ibu, turun ke bumi, jadi bayi, jadi orang. Kalau Tuhan kami nggak begitu. Itulah paling hebat bang. Kok malah itu pula yang Iya. paling hebat bang. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Iya kan? Artinya bang, dia kalaupun dibilang orang nggak Tuhan, ya, tapi Iya. pembuktiannya, orang Batak bilang pembuktian nado itu katanya. Nah, Iya, mana buktinya? dia Mana Tuhan buktinya? tuh nggak mesti, nggak mesti saya bilang, nggak mesti dia ngaku-ngaku aku Tuhan ya sembah aku itu, tapi dia Oke, di mana Yesus membuktikan kalau dia Tuhan? Ya kan gitu, kan hanya Kristen yang menganggapnya Tuhan. Yesusnya ada nggak dia mengatakan aku Tuhan? Anda yang menganggap Tuhan Anda turun ke bumi bernama Yesus, bernama burung merpati. Nah, Yesus ada nggak mengajarkan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Kan nggak ada. Cuman Anda aja yang melantiknya menjadi Tuhan, kan gitu Ibu. Makanya saya bilang tadi ada lagu Batak begini, pembuktian nado itu katanya, ya. Iya, Dia kami nggak pun perlu, bisa kalau itu. Seperti yang bang bilang tadi, nggak perlu. Aku Tuhan ya, Jumat. Nggak gitu, nggak perlu dia tuh mengatakan begitu. Oke, baik. Pembuktian nado itu dia buktikan semuanya bang, apa yang bisa diperbuatnya di luar dari nalar manusia. Oke, nah semua pekerjaan yang Yesus pekerjakan itu pekerjaan manusia atau pekerjaan Tuhan? Jadi ada pekerjaan manusia, ada yang pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang mana? Ya, buktinya dan itu sudah diakui oleh yang tadinya dia lumpuh bisa berjalan, yang buta itu mah bisa dokter. melihat, Itu yang dokter juga bisa, itu dokter. Itu pekerjaan yang manusia mati itu. bisa hidup kembali. Itu pekerjaan manusia itu. Dan tanpa
infus kayak gini bang, tanpa infus ya. Iya, itu pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia, iya. Ya, jadi nggak ada unsur ketuhanannya di situ, nggak ada. Yesus manusia seutuhnya 100%. Kan Yesus yang mengaku, bukan saya, Yesusnya. Yohanes 5 nomor 36. Kalau pada saat itu yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melihat, itu berarti bukan perbuatan Tuhan gitu ya bang ya? Bukan begitu maksudnya. Jadi gini, Yesus kan Anda katakan Tuhan. Padahal Yesus itu tidak membangkitkan, dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Tuhannya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat, kekuatan, tanda-tanda, semua itu aku kerjakan sebagai bukti bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus jelas, segala sesuatu yang dikerjakan itu bukan dia sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai utusan Tuhan. Gitu Ibu. Jelas itu. Dan Ninda Dio boleh ke atas, Ninda Dio. berisik sekali tuh, ada beng tuh di atas tuh, luar tuh. Orang kerja itu Ibu. Iya. Jaringan saya masih ini ya. Iya, lanjut Bu. Jadi kesaksian Yesusnya itu ya kesaksian Yesus itu kesaksian seorang utusan. Kesaksian Yesus kesaksian seorang utusan, bukan kesaksian Tuhan. Gitu. Lah, kesaksian Tuhan mah gimana sih? Lah, Yesus itu bersaksi kalau dirinya utusan. Kenapa Ibu melantiknya Tuhan? Dia bilang begini, aku dalam Bapa di dalam aku. Nah, tadi karena begini, ya saya karena di logika abang tadi ya, logika abang berpikir, abang bilang tadi karena bahas burung-burung itu tadi itu, nah kan berarti Tuhan kalian burung kan gitu abang bilang tadi. Iya. Iyalah. Tuhan kalian burung karena kalian menganggap Yesus itu Tuhan, berarti burung itu juga Tuhan kan gitu Ibu? Ya, itu dia. Kan sama-sama Tuhan dalam rupa manusia, Tuhan dalam rupa burung. Berarti Tuhan Anda ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda juga harus menuhankan burung kan gitu. Nah, itu dia tadi, makanya saya pikir kan sama juga kayak orang abang. Kalau kan dia bicara dari pohon, kan bisa juga dari. Iya, itu berbicara kan tadi makanya kan saya tanya, apakah saya adalah HP? Ya, saya menyeru Ibu dari HP. Saya menyeru Ibu dari HP. Apakah saya HP? Berarti Tuhan abang bisa juga dong dari HP bicara. Iya, kan tadi udah dibilang Ibu. Kan tadi udah aku bilang Tuhan saya. Tuhan abang itu bisa bicara dari manapun ya, begitu? Tadi buktinya melalui tabir. Sama seperti saya berbicara kepada Ibu melalui dari HP, tapi bukan saya HP. Tuhan saya berbicara kepada Musa dari pohon, tapi Tuhan saya bukan pohon. Tuhan saya berbicara melalui Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Tuhan saya berbicara melalui burung, tapi burung itu bukan Tuhan. Mereka hanyalah media. Mereka hanyalah media Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman. Salahnya Kristen karena menjadikan HP itu salahnya Kristen. Yang ada di hadapan Anda itu saya, Bang Suma. Makanya Anda elus-elus HP-nya, Anda cium-cium HP-nya, seakan-akan Anda mencium Bang Suma. Kelirunya Kristen itu di situ. Ketika Maria melahirkan manusia ini hanya sebagai perpanjangan mulut Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Anda menganggapnya Tuhan, colokonya itu di situ. Jangan turunkan saya ya. Setelah ini saya mau bicara, jangan turunkan saya. Iya, oke, Anda berbicara, silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi Anda bahwa HP itu adalah saya? Coba, saya ingin dengar. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa HP itu adalah Bang Suma? Silakan.
Oke, jangan potong dulu ya Bang ya. Tapi kalau nanti Iya. Abang bicara terus nanti ada yang menurunkan saya, berarti kalian yang nggak adil ya. Iya, silakan. Oke. Jadi karena Abang berpikir kan Abang juga sudah mengklirkan tadi tentang suara dari pohon itu. Bukan pohon itu Tuhan kan? Iya, betul. Oke. Betul. Saya orang Kristen juga Bang, ya. Kenapa saya memuliakan Yesus? Memang karena di ayat aku dan Bapa dalam aku. Tetapnya saya yang memuliakan Tuhan itu Bang. Dengan kata ada ayat bilang begini. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mereka di dalam namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Bapa dan Anak itu sama. Udah, itu kedua, poin kedua. Jadi yang ketiga di Yohanes 12 ayat 44 ayat 45, Abang dengar nggak? Ngelek ini kayaknya Abang. Cek. Dengar. Oke. Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau itu bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia. Kalau engkau sudah melihat aku, aduh, bisiknya lagi tukang. Kalau engkau melihat aku, kau bukan melihat aku, tapi engkau melihat Dia yang mengutus aku. Dia jalan, dia yang jadi nama Yesus itu, Bapa itu yang kami muliakan. Jadi melalui Yesus yang kami muliakannya Yesus Bang, namanya Yesus Bang kami muliakan. Iya, Anda mau ke Monas, tidak ada yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Anda menganggap jalan ke Monas, itu celakanya Anda di situ Ibu. Anda mengakulah jalan. Akulah jalan. Iyalah, akulah jalan. Akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tujuan di sana siapa? Siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapa atau Yesus? Bapa. Nah, Yesus ini apa? Yesus ini apa dia? Yesus itu namanya Bapa, Bapa namanya Yesus. Aduh, tadi katanya aku jalan menuju Bapa. Sekarang Yesus adalah jalan adalah Bapa, Bapa adalah jalan. Gimana ceritanya? Disitulah sesatnya Kristen karena menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Bang, jangan potong dulu. Tadi kan aku bilang aku mau berbicara dulu, tapi kepanjangan Ibu, panjang kali. Tadi Abang juga panjang, aku diam kok. Enggak dong. Jadi kesimpulan saya. Abang bicara panjang, aku diam menunggu begini kok. Jadi kesimpulannya Yesus itu sebagai jalan, Yesus memberikan contoh kepada pengikutnya. Begini loh cara kita untuk sampai kepada Bapa. Bagaimana itu? Syahadatain, sujud sholat, syahadat, pokoknya aku sudah menunjukkan sunat, dalilnya ya Bang. Jangan tapi kalau Abang nggak percaya, itu terserah Abang. Ya, saya mengikuti Yesus. Saya tidak mengikuti ajaran Kristen. Ya, cara Yesus Abang mengikuti Yesus berbeda dengan cara saya mengikuti Yesus. Kalau Anda tidak mengikuti Yesus, Anda menyembah Yesus, beda dong. Berbeda lah. Menyembah. Saya menyembah Yesus memang. Itu dia. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus saya menyembah Yesus, pengikut Yesus. Oh, nggak bisa. Bukan penyembah Yesus. Ya memang. Saya pengikut dan Anda penyembah. Sekarang ada nggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang sembahlah, menyembah Bapa di dalam roda Bapa. Iya, Bapa bukan Yesus, Bang. Namanya Yesus. Terserah Ibu lah. Halo Dinda Nora, silakan saya ibadah dulu deh. Ibu, saya izin asar dulu sebentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut. Kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar saja lah. Oke lah. Bye bye ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama saya saja Bu. Ibu tidak tarik yang Takut dia. Iya. Ajarannya aneh. Melihat Yesus, melihat Tuhan katanya. Melihat Bapak, membunuh Yesus, membunuh Bapak dong. Mengandung Yesus, mengandung Bapak. Jalan menuju Bapak kok Yesus. Adalah Bapak. Aneh memang aneh. Inilah gara-gara kasus burung nih, makanya kacau. Saya sholat dulu deh. Silakan diambil alih dulu ya. Ya teman-teman jangan kemana-mana. Saya asar aja dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara burung ya, kita sekarang temanya kenapa burung jadi Tuhan. Sebentar. Ini Bang Dio yang apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kingdom ngapain kamu naik Kingdom? Gara-gara burung jadi kacau. Iya, gara-gara burung jadi apa? Jadi Tuhan gitu loh. Ini yang naik tolong Kristen lah ya. Ini. Yang bisa open cam yang naik, yang bisa open cam. Nggak bisa open cam kami turunkan. Halo. Iya, Bu. Ya, bisa open cam Abang. Oke, sebentar, Bu ya, sebentar. Bagaimana Abang mau open cam? Aduh. Bentar. Gimana ini bisa open loh, cam-nya ya? Kirim dulu, Bu. Nggak bisa. Open cam. Oke. Apa mau Abang on cam? Oke. Apa? Udah. Udah, Bu. Turunlah kau. Udah katanya pula. Itu ada anak-anak loh Bang Zuma punya tuh. Bang Dio, bantu naikin dong Bang Dio. Iya. Tapi satu-satu aja lah Bang Dio, nggak usah banyak-banyak. Bang Zuma juga nggak apa kan. Kingdom. Halo Kingdom. Aku nggak bisa naikin ya? Sore Mbak Nora, udah lama nggak ketemu. Bang Dio, ini aja sudah. Ini cukuplah yang satu yang bahlulnya. Selamat sore Bapak Pendeta yang sampai sekarang suka menipu-nipu demi perpuluhan. Oke, enggak masalah. Jadi mau tuduhan Islam seperti apa tentang kami Kristen? Memang iya. Terbukti loh. Oke, baik. Ya, Mbak Nora, saya mau tanya. Dulu terbukti ajaran tiga pribadi satu hakikat. Sejak kapan Yesus mengajarkan ada Tuhan yang tiga pribadi? Oke. Jadi gini Mbak Nora ya. Nah, jadi gini ya. Tuhan itu kasih kita hikmat, pengetahuan. Makanya ada ayat begini. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Saya bertanya, sejak kapan Yesus mengajarkan ada yang tiga pribadi menjadi satu hakikat? Enggak, Bang. Enggak, Pak Pendeta. Apa aja itu? Jangan berkhotbah di sini, saya nggak butuh. Makanya dengarkan penjelasan. Penjelasan apa? Ajaran Yesus mana? Yesus datang itu mengajarkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah, cara masuk kerajaan Allah bagaimana? Percaya kepada Dia. Sebagai apa? Oke, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya bilang, inilah penipu. Baik. Ini penipu. Oke. Di mana Jadi, Yesus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai Allah? Dia mengatakan aku adalah jalan, bukan Tuhan. Sekarang saya Baik. tanya, waktu Yesus mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke rumah Bapaknya. Sekarang Bapaknya itu siapa? Oke. Bapa yang dimaksudkan Yesus di sini adalah berbicara tentang Sang Sumber. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada manusia siapa yang mengklaim bahwa dirinya akulah jalan, kebenaran dan hidup? Musa. Di mana Musa mengklaim akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Saya tanya, Oke. siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Bentar. Siapa yang membawa? Di mana Musa mengklaim? Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Oke. Kalau kita mau diskusi, Saya satu bertanya bicara. siapa yang membawa? Nggak usah banyak, nggak begini, Pak Pendeta. Sama Kok di sini? Nggak usah banyak embel-embel. Gimana gaya diskusinya Yang seperti ini? membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Musa yang memimpin, terus? Jalan atau bukan? Musa jalan.
Loh, sekarang jalan. kamu tahu jalan Sebentar. nggak? Kamu Musa tahu jalan? Kamu tahu jalan Musa nggak? jalan. Kamu tahu jalan nggak? Saya tahu jalan. Lalu persoalannya di mana? Antara bukan. Persoalannya di mana? Persoalannya jalan. Musa Iya, persoalannya di mana? dan Yesus itu sama-sama jalan. Di mana Musa mengaku akulah jalan dan kebenaran dan Di mana Musa? Intinya yang namanya jalan itu dialah perantara. Wah, kok pula yang mau ngatur aku di room ini? Turun kau. Kau usah kau ngatur aku. Makanya udah saya bilang kau tuh penipu. Penipu kau. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapa. Artinya apa? Yesus kan sudah mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus itu punya Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Tidak ada yang bisa ke Bapakku tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan perantara. Israel mau mengenal Tuhannya kalau tidak ada. Ngawur kamu. Makanya saya bilang, walaupun saya diklaim sama Islam, bukan diklaim, memang kau penipu. Mempercayai Yesus sebagai apa? Kau bilang sebagai Tuhan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan menjadi juru selamat? Jangan kau menipu-nipu sini, Pak. Pendeta. Kau dari dulu menipu aja kerja kau. Itu kadang mirip sama kalau dalam Al-Quran itu dalam konsep Islam. Ya. Surat Al-An'am ayat 153. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Jalan yang lurus. Kenapa kok kalian begitu ketakutan sama saya? Oh, diam dulu. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Sama Nabi Muhammad pun bilang begitu juga. Nabi Muhammad disebutkan sebagai seorang yang menunjuki jalan yang lurus. Iya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, mereka hanya jalan. Artinya apa? Perantara. Makanya dikatakan, aku akan menyediakan. Dulu yang diam dulu. Yesus mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Artinya apa? Betul, tapi dia bukan Tuhan. Good. Aku tanya, Yesus itu Bapa bukan? Yesus bukan Bapa, dia Sang Firman. Terus maksud Yesus dia menyediakan tempat di rumah Bapaknya yang Bapak siapa? Bapa itu sang sumber itu. Dia pencipta langit dan bumi bukan? Ya. Jadi saya jelaskan. Bentar, pencipta langit dan bumi bukan? Ya. Nah, Yesus menciptakan apa? Bapa menciptakan langit dan bumi itu tanpa firman tidak bisa. Makanya Yesus itu adalah Sang Firman. Baru datang menyatakan dirinya bernama Yesus itu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan anak yang engkau kandung itu diberi nama Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan yang baru diperkenalkan oleh malaikat Gabriel. Tetapi sebelum diperkenalkan, Gak usah terlalu panjang. Kau pikir di sini gereja gak usah terlalu panjang dulu, Bapak Pendeta. Jangan terlalu panjang lebar. Sabar dulu, gantian kita. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, pertanyaannya, Bapak ini Tuhan bukan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Loh, berapa Tuhanmu? Satu Tuhan. Ya? Oke. Saya bilang, penipuan. Coba Bisa saya bicara. Karena Yesus Tuhan. Sabar dulu. Kita ulang, kita hitung. Coba. Bapak Tuhan. Satu. Tuhan. Yesus Tuhan. Dua. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tiga. Ada berapa ini? Satu hakikat. Yang satu hakikat yang mana nih? Ya. Satu hakikat Bapak. Dia memiliki firman dan memiliki roh. Jadi sudah yang disebut nama Tuhan Maha Kuasa, segala sesuatu yang ada pada pribadinya dia Maha Kuasa. Jadi dia Bapa sang sumber itu memiliki firman dan memiliki roh. Tiganya ini Yesus Tuhan Maha Kuasa nggak? Sabar. Satu hakikat Tuhan. Sebentar. Bisa pelan-pelan. Yesus Tuhan Maha Kuasa nggak? Oke, Maha Kuasa. Apa kekuasaan dia? Apa kekuasaannya dia? Dia menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Apa yang diciptakannya?
segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3. Apa yang sudah dijadikannya? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk Adam dan Hawa dan alam semesta ini diciptakan oleh dia. Yang menjadikan itu siapa? Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ketiganya mengerjakan semua ini. Kau, penipu kau. Yohanes 1 nomor 14. Coba kau baca. Bacakan. Baca. Silakan kau bacakan. Saya hanya punya satu device. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu yang menjadikan Bapa atau Yesus? Bapa menciptakan segala Bapa sesuatu. Yesus. Bapa tanpa firman maka tidak akan ada. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Sabar, Firman itu telah menjadi manusia. sabar. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu telah. Sabar, kok bisa sabar nggak? Weh, pendeta penipu, sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu belum ada Yesus atau sudah ada Yesus? Yesus nama kemanusiaan. Tetapi dia Sudah adalah ada sang Yesus atau belum? Sang firman. Saya bertanya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, sudah ada Yesus atau belum? Itu merujuk kepada sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya bertanya, sudah ada Yesus atau belum? Saya bertanya, sudah ada Yesus atau belum? Baik. Yesus nama kemanusiaan yang baru diperkenalkan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria ini melahirkan anak ini, malaikat berkata, beri nama dia Yesus. Jadi nama Yesus itu bahkan ketika Musa. Saya bertanya, Yohanes 1 nomor 3. Saya bertanya, Kindom, saya bertanya. Baik. Saya bertanya, segala sesuatu firman, bukan nama Yesus kemanusiaannya. Secara keilahian dia saya tanya, sudah ada. keilahian. Kenapa berani? Pertanyaan saya simpel loh. Tantang kalian masuk ke room saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saya Sesuatu dijadikan oleh dia. Sudah ada Yesus apa belum? Oke, saya jelas. Banyak cerita kau. Dah. Banyak cerita kau. Saya bertanya, sudah ada Yesus apa belum? Kau jujur aja. Sudah, belum. Kalau belum ada Yesus berarti kelihatan Yesus itu belum ada Tuhan. Belum jadi Tuhan. Silakan itu. Saya naikkan dulu yang lain. Kalau itu. Yang naik Kristen lah. Ini banyak kali yang naik ini apa? Saudara kita Muslim. Aduh. Mana nih? Itu silakan toh. Sebenarnya mau bahas burung tapi lari ke situ. Ngelek aku ya? Iya, Johan. Selamat bergabung, Johan. Ya. Diskusi dua arah ya. Islam Palestina. Boleh nggak? Ya, Islam boleh Palestina. Bang, tapi open kamera. Ya, Sini begini, persyaratan. Bang. Kalau sudah dijawab, Open berarti kamera, Bang. diterima atau tidak? Saya bilang, tolong nih saya himbau sekali lagi, saudara Muslim tidak usah tahu. Saudara Kristen, tolong open kamera baru nafasnya ditarik. Kalau tarik nafas sebelum open kamera, saya yakin pasti kalian langsung tumbang. Open kamera baru tarik nafas. Seperti itu ya. Open kamera ya Bang ya, maaf. Kalau pendeta Kingdom ini sudah dari dulu nih kerjanya hanya tipu-tipu saja. Apa yang ditanyakan bukan itu yang dijawab, apa yang dijelaskan. Open kamera, jangan mengatur di sini. Kami tahu cara mau diskusi kalau cara kayak gitu nggak usah. Yang Islam tolong di apa ya, ditarik lagi deh multinya, tolonglah. Capek kita naikkan loh. Halo. Selamat sore. Abang nggak bisa buka kamera loh bang. Kok Aturan udah di saya sini coba, Pak? harus buka Saya kamera. Udah saya coba, kok nggak bisa ya?
Ya memang nggak bisa, orang abang followersnya masih apa kok. Aduh, kasihan kali kok bang. Apalah bang, beli followers dulu bang, biar bisa buka kamera bang. Apa ya? Tiska? Kalian sama agama orang ya. Urus aja agama kalian sendirilah, tak usah bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama siapa yang dibahas, Kak Siska? Kak Siska apa? Sehat Ustaz. Kemarin katanya Ustaz mau wawaku. Nggak ada. Bang, abang, kau punya Tuhan saja sudah diparodi bang. Parodi deh. Saya mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, setidaknya waktu kami umat Muslim, waktu mati itu bang, meninggal itu dikafani bang, bukan dalam keadaan tidak berbusana bang. Mana Bang Zuma? Gak bisa. Mana? Duh, ngelag parah. Iya ya. Aku udah di atas loh. Ya, ya Kak.
Iya, iya, halo. Ada suara nggak? Nggak ada suara deh. Ada. Ada. Bang Dio, tadi WA-nya di mana tadi Bang Dio? Hah? Itu siapa yang ngomong kayak gitu Bang Dio? Udahlah, nggak usah dibahas ah. Ah, tai lah. Enak kali. Ya, silakan Kingdom. Ayolah diskusi itu yang benar. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Saya bilang Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Baca satu ayat satunya. Pada mulanya adalah fisik. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadinya dari mana? Manusia itu dari mana? Iya, manusia itu jadinya dari mana Yohanes 1:14? Itu merujuk kepada Yesus sang firman yang tidak tanya manusianya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Ya. manusia ini jadinya dari mana? manusianya dari sang firman. Nah, Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang. Terang itu jadi apa enggak? Terang itu jadi Nah, terang itu jadinya dari mana? dari ketika perkataannya Bapa keluar. Bukankah sang firman juga? Nah, itu sang firman itu. Wah, kamu tertawa. Kamu sendiri yang Inilah Kristen. tetapi Anda nggak memahami kalimat itu. Kristen seperti ini. Firman jadi manusia, firman jadi terang, firman jadi cakrawala. Mau dibeda-bedakan firman-firmannya. Oke, baik. Jadi sister, ayat-ayat Alkitab ini, kitab Alkitab yang nih kan punya kami orang Kristen ya kan, betul? Saya tanya dulu. Saya tanya. Jadi Yohanes 17 nomor 8 gimana? Sebentar. Yohanes 17 nomor 8 bagaimana? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi? Yesus itu kan sang firman itu. Ketika ya itulah sang firman itu. Dari pengajarannya, dari hidupnya. Saya bertanya, Yesus menerima firman. Firman dari mana lagi? Oke. Jadi kalau memahaminya secara tata bahasa, Yesus menerima firman. Artinya kita akan berpikir begini. Oh, ada satu pihak yang menerima firman dari pihak yang lain. Betul? Nah, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa ini memiliki firman. Firman itu tidak bisa terpisahkan dari sang sumber. Sama seperti Anda punya roh, jiwa, dan tidak tubuh. bisa dipisahkan dari sang sumber. Jadi ketika Yesus dilahirkan, sang firman ini adalah Yesus, Bapa juga ikut dilahirkan. Bapa itu punya hidup sendiri, firman itu punya hidup sendiri, Roh Kudus itu punya hidup sendiri. Makanya ketika penciptaan mengatakan, sabar. itu adalah hidupnya Firman Bapa. itu, sabar. Menciptakan segala sesuatu. Sabar. Sang firman itu tidak bisa dipisahkan. Anda mengatakan sang firman itu tidak bisa dipisahkan. Apakah Bapa dengan Yesus bisa dipisahkan? Bapa dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Satu dalam hakikat, yaitu Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus dilahirkan, Bapa juga ikut.
Yang lahir itu kan Sang Firman, bukan Bapa. Lah, tapi mereka bisa dipisahkan belum? Tidak. Ya bisa. Jadi Sang Firman itu terpisah menjadi manusia. Tidak bisa dipisahkan. Sang Sumber. Tadi nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa. Ah, cuman pendeta penipu kau. Ah, Karena alasan aku. Kalian ini hanya bisa. alah, banyak kali kecengkonek kau, menipu aja kau. Kau tengoklah mukamu tuh udah macam muka perampok kau tengok. Kau nipu aja kau di sini, nipu aja kau. Jeber udah bibirmu tuh nipu aja kau. Tadi kau bilang nggak bisa disatukan, nggak bisa dipisahkan. Setelah itu kau bilang lagi bisa dipisahkan. Apa lah Giliran dilahirkan berpisah, hidupnya sendiri-sendiri. Nanti giliran membuat mukjizat, mereka bersatu lagi. Giliran disalibkan, mereka berpisah. Boleh bicara, boleh saya bicara. Memang. Nggak boleh kau bicara, kau nipu aja kau bicara di sini. Nggak cocok kau naik di sini diskusi. Baik, Pak Lagu. Itu kita tunggu Bang Su aja, Bang. Cepat ya, Bang. Oke, dengarkan saya sebentar. Nggak mau dengar bau mulutmu. Ah, nipu aja kau di sini. Jika saya pernah ditipu oleh orang. Nggak ada. Terserah kau mau ditipu, kau mau apa kau. Udah, dibawa aja kau. Kau ditipu kayak kau diperkosa kayak terserah kau. Nipu aja kau, diskusi baik-baik. Ayo kita diskusi baik-baik. Kita diskusi jangan mute, jangan turun-turun. Saya di room saya nggak pernah mute. Wah, bapakmu itu peyang kepalanya. Nipu aja kau. Jelas-jelasnya belum tidak bisa dipisahkan. Giliran lahir, bapak lahir, oh enggak, itu bisa dipisahkan. Nipu aja kau, kasihan. Bukan Giliran bukan membuat mukjizat, satu hakikat. Dia nipu, kita di sini sebagai moderator memfasilitasi penipu didengarkan oleh 6.000 orang. Kita kena juga dosanya. Lebih baik kau turun aja kau. Assalamualaikum. Islam, Bang. Bukan. Silakan open cam. Play. Gitu. Ya. Open cam, silakan. Salah. Ngomong-ngomong aja. Saya sudah bilang, kalau naik ke sini peraturannya buka kamera baru tarik nafas. Ya. Itu mau caper sama Kak Nora itu, mau kenalan itu. Ngomong-ngomong aja, kalau ngomong kok di bawah aja lah. Ngomong kok itu ngomong di pakter tuak. Minum kok tuak sambil ngomong gabrul kok di situ. Nah itu cocok ngomong-ngomong tuh. Gak usah di sini kok ngomong-ngomong, nggak perlu saya di sini ngomong-ngomong kau. Enggak begini teman-teman ya. Tadi malam kita diskusi sama siapa itu? Tadi malam Pak Robin Pardede sama Pak siapa itu? Dua Kristen sampai rungkat roomnya, santainya kita. Pakai bahasa pun bahasa santun, nggak ada kita. Kalau yang kayak tadi modelnya nipu-nipu, bohong-bohong, nggak bisa kita santun-santun sama orang kayak begitu. Santun-santun kita nanti, ya Bang Domi betul, Bang Domi sama Bang apa namanya, Pardede. Coba kalian tadi malam ada aku ngomong yang kasar ke mereka, nggak ada. Kalau si kondom ini nggak bisa kita ngomong pelan-pelan. Kita ngomong pelan-pelan, tambah naik kepala dia, nginjak-nginjak dia, tambah suka-suka jadi ngomong, bohong-bohong terus dia. Nggak bisa, harus memang kasih yang keras-keras. Tadi malam mana ada coba kalian lihat sampai rungkat. Coba siapa tadi malam yang hadir? Masih bawa, pasti banyak yang di bawah nih. Tadi malam ada nggak yang hadir di sini? Sampai rungkat itu sampai jam berapa? 2:30 atau jam 3 itu? Sampai rungkat ini Komal. Ah tuh saya ada tuh lihat tuh. Ada kita keras bahasa kita nggak ada. Memang mereka berdiskusi by data ya agak longor-longor ya, karena aku roasting dikit-dikit tipis-tipis. Tapi nggak sekeras begini kita berbicara seperti ngomong sama si kondom ini. Si kondom ini penipu memang. Menipu. Sudah gitu ngatur-ngatur Kak Nora. Itu yang paling kumalas itu. Ngatur-ngatur, diam, sini, kamu ini, kamu nggak begini, kamu gitu. Apalah kok diskusi nipu-nipu pun dari data pun. Apa ya? Enggak. Katanya kan, kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Akal budi dipakai loh. Bapa dan Yesus bisa pisah? Tidak. Mereka satu hakikat, yaitu Tuhan. Berarti nggak bisa pisah ini. Karena dia sudah menjadikan yang tiga pribadi menjadi satu. Ya, kita bayangkan. Yang tiga ini sudah menjadi satu. Nah, penjelmaannya hanya kepada Yesus. Karena datang ke dunia, jadilah manusia. Hakikatnya tetap Tuhannya itu ada gitu. Nah, itu yang dari Bapa dengan Roh Kudus. Nah, berarti kalau Yesus dilahirkan, hakikat keilahian dari Bapa dan Roh Kudus di dalam diri Yesus tidak bisa dipisahkan. Karena dia sudah menjadikan satu. Kecuali beda-beda. Diakui memang tiga dan tiga tetap, tidak ada dikatakan satu hakikat, ya udah. Berarti tiga Tuhannya. Tapi dipaksanya harus menjadi satu, yaitu hakikatnya. Nanti giliran membuat mukjizat, itu siapa? Keilahian Yesus. Iya, ketuhanannya. Giliran dia ditampar, digebukin, Tuhannya mana? Oh, nggak ada. Yaitu manusianya. Enak kali kau. Kau tuh enak kali. Kau mengkonsepkan Tuhanmu sesuka hati kau. Padahal ajaran Yesus cuma satu Tuhan yang harus disembah. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai. Ini dipaksanya Tuhan itu harus on off. Yesus, nanti kalau kau dilahirkan, hilang ketuhananmu, hanya manusia. Waktu buat mukjizat, datang keilahianmu, ya. Tapi kalau kau nanti digebukin, disalibkan, hilang lagi ketuhanannya. Suka-suka kau memang Pak Kingdom. Makanya saya bilang, hanya jemaat-jemaat botol lah yang mau mendengarkan kalau ada di gereja dia ini. Botol. Tuhan bisa on off. Nggak tahu malu juga, nggak tahu malu dia. Wih, ngeri kali deh. Entahlah. Syukur kalilah. Bersyukurlah orang-orang yang sudah menerima hidayah ya. Bersyukur sekali. Benar. Kebotolan yang seperti itu kok bisa diikuti gitu loh. Tiga pribadi satu hakikat, Tuhan dipribadikan. Bayangkan. Masa ada pribadi Tuhan? Sifat Tuhan iya. Ini Tuhan dipribadikan. Bahkan Roh Kudus saja dipribadikan. Gara-gara Tuhan itu adalah roh. Dia lupa. Iblis juga roh. Iblis juga roh loh. Iblis roh, malaikat roh, Tuhan roh. Kalau bisa roh ini ada persamaannya dengan yang lain, jadi apa hebatnya itu Tuhan? Makanya di Islam tuh Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Roh itu makhluk karena roh itu ciptaan. Tidak bisa disamakan. Ini roh. Kak Nora. Nah. Ada yang ini, Bang Dio. Suara apa ada nggak? Ada. Nah, jadi ada yang bilang begini. Bang Dio mungkin pelan-pelan aja, jangan ini biar. Udah. Enggak. Okay. Begini ya. Saya ini bukan marah, tidak. Kayak beginilah penyampaian saya memang. Mungkin karena apa ya? Karena dialek itu ya, karena suku ya. Kalau Batak ya kayak gini lah. Kalau Jawa pasti lembut ya, kayak siapa yang lembut? Kalau kayak Ustadz Alif tuh lembut ya kan? Nah, lembut. Nah, kalau saya tuh tidak bisa. Saya bukan marah, tapi itu loh yang betul, ya kan? Cobalah bayangkan, Tuhan dipribadikan, Tuhan dipeta-petakan, Tuhan diatur. Kak Nora ada yang ini, katanya Bang Dio, katanya jangan terlalu ini bahasanya begini begitu. Nah, begini ya teman-teman ya, kalau aku tuh tergantung orangnya. Kalau nipu-nipu, suka pelintar-pelintir, suka apa segala macam, paling sampai kurang ajar di rumahnya Bang Zuma, keras aku. Tapi kalau baik juga aja kita. Jadi jangan kita melihat wah ini langsung di generalkan, berarti kita begitu terus. Enggak, kita lihat situasi dan kondisi. Lah masih mending itu si Kingdom
ku bilang bapakmu peyang kepalanya. Masih mending itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian tahu kisah Sobik bin Asal At-Tamimi? Tahu nggak tentang petenteng dia agak Nora? Datang dia suka gini, si Sobik bin Asal tentang ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Sampai tersebar ininya kasusnya. Dipanggil dia oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifahnya, jadi Amirul Mukmininnya. Dipanggil lah dia, ditanya, ente siapa ente? Kata Umar. Kata si Sobik ini, ana Abdullah Sobik katanya. Langsung Umar bin Khattab nggak banyak cincong, diambilnya pelepah, jadi Arjun itu kayak pelepah kurma, dihantam kepalanya sampai berdarah-darah kepalanya itu. Kata Umar, ana Abdullah Umar, saya hamba Allah Umar. Mau apa kau? Sampai dipukul berdarah kepala sampai dia bilang gini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hasbuka qad dhahaba allazi kuntu ajidu fi ra'si. Cukup ya Amirul Mukminin, sudah hilang syubhat yang ada di kepalaku. Masih mending kau aku tempelin kepalamu. Datang kok ngatur-ngatur. Di sama Bang Zuma pun kurang ngajar juga cara ngomong. Mana kok enggak digas? Halo Bunda. Masih mending kau itu. Cuma pakai ucapan doang. Nah, lanjut Kak. Dolok agama apa sebentar? Ini Robin, agama apa Bang? Kristen Bunda. Abang Robin agama apa? Kristen Bunda, Kristen. Tapi di sini peraturannya harus di-open Bang. Ya. Harus di-open ya Bang. Dolok kalau mau naik saya turunkan. Lagi jaga tokonya orang Bunda. Bukan, maksud saya di sini harus bisa open cam abangku. Oh gitu ya. Ya udah aku turun aja Bunda. Ya, Gak apa-apa. maaf ya Bang ya. Ya. Harus bisa open cam di sini ya. Kalau nggak bisa open cam, maaf nggak bisa naik. User. Halo user. Allahu Akbar. Ya. Ayo. Ini Kristen banyak mau naik. Tapi yang bisa open cam ya abang-abangku ya. Kita di sini diskusi. Val, siapa namanya ini? Halo Val, Atta. Valid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama apa, Dek? Agama Islam. Aduh. Ngapain mau naik, Dek? Halo Muhammad. Iya, Assalamualaikum Bunda. Nah, Islam, Dek. Islam. Aduh. Yang Islam jangan naik dulu ya. Oh gitu ya. Ya. Iya, oke. Oke. Siapa namanya ini? Arham ya Rohimin. Arham. Assalamualaikum. Islam. Modern. Islam Kak. Oh ya. Yang Islam tolong di bawah aja, multinya ditarik, tetep layar, diposting ulang, di share, love orange-nya diklik ya. Masya Allah ini tembus 1,5. Menjelang maghrib, ayo kita coba usahakan tembus sampai 2M ya, menjelang maghrib ya. Aduh. Nalendra. Iya. Agama apa Bang? Iya Bunda. Muslim saudaraku. Saya cuma ngefans sama Bunda. Senang saya lihat nada-nada jawaban daripada
saudara-saudara kita Kristen. Saya sangat Ya, ngefan banget sama Mbak. kan. Maaf ya, Bang. Udah dibilang jangan naik. Weh, aku boleh nggak sih? Enggak, aku boleh nggak sih marah-marah gitu loh di Rubang Zuma, boleh nggak sih marah? Aku mau marah loh sebenarnya. Kesel aku. Kalian pikir itu jadi Muhammad itu enak, weh? Aku boleh nggak marah? Mumpung Bang Zuma belum ada kan? Aku boleh marah nggak? Dibilang Islam jangan naik, walaupun ngefan terima kasih. Jangan naik dulu. Halo, The Jong. Ini apa lagi? Kan? Udah kena marah. Aduh, tidak boleh marah bun. Kesel aku loh. Ya, nanti dijadikan kalian jemaatnya pendeta Sigingdom. Nih kan? Aduh. Aku ya benar ya. Halo Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Alhamdulillah Islam. Abang sudah berapa lama di room ini Bang? Kalau saya baru aja ini, Bunda. Oh, pantaslah. Halo Ma'ruf. Halo Putra. Kalian tahu nggak penyakit gejala 5L? Letih, lemah, lesu, lunglai, loyo. Ya, kalau kalian naik yang Islam sudah 5L yang kuhadapi. Supri, nah ini nih kena nih nanti nih. Supri, 5L. Tahu kalian 5L ya? Naik kalian sudah 5L aku. Dede. Halo Dede. Aduh. Bang Zuma, kalau udah siap Bang Zuma, bilang dong Bang Zuma. Sembur aja Nora. Kau pikir dukun. Makanya saya bilang boleh nggak saya marah? Tolonglah yang Islam dibatalkan permintaan naiknya. Kalau terlanjur naik langsung turun gitu loh. Pengadilan, ini pengadilan cinta coy. Halo pengadilan. Anda naik hanya untuk mute, turun. Tapi ya. Assalamualaikum Mbak Mbak Nora. Agama apa Bang? Dari Deno mana Kristen ya? Assalamualaikum Mbak Nora. Dari Kristen mana Bang? Oh, saya mau usul nih Mbak Nora nih. Itu ada di room sebelah ini. Atas nama siapa tuh? Agatha itu. Itu dia naikin Imam. Halo Imam. Kenapa lah mengusulkan room-room lain? Yang Kristen yang naik, jangan yang Islam.
Halo Ustadz. Ustadz. Ya, halo. Ya, dari Kristen mana Bang? Dari Kristen Protestan saya. Ya, bisa open cam. Assalamualaikum. Ya, Didi dari Kristen mana? Bukan, saya dari Muslim. Assalamualaikum, Bu Nora. Ya, Abe dari Kristen mana? Abe Islam dari Kristen Bunda. mana? Aduh. Islam ya Muslim Allah. Bunda, Muslim. Abang mau jadi Kristen Bang? Enggak mau. Ngapain Bang? Ingin senang aja ngeliat Bunda. Aduh, ya Allah, ampun aku. Ya silakan Ustadz, open cam. Halo open face, open cam. Saya berapa kali lo bilang lo, yang Islam jangan naik. Ya Allah ya Robbi, astagfirullah. Yang Islam jangan naik. Paham nggak? Jangan naik. Ya halo korban. Korban. Daniel Siombing. Ini apa ran? Halo Daniel Siombing. Halo Siombing. Halo. Iya, aparah mereka tuh. Aparah. Halo Siombing, Ombing. Hambing. Halo Siombing. Halo Hambing. Bing. Kenapa ya kayak gini jaringannya? Ya Dila, Kak Dila. Aduh. Saya tahu jaringan Bang Juma nggak bagus ini. Nggak jaringannya, nggak bagus. Jaringannya. Bang Zuma kemana? Bang Zuma sholat. Tapi aduh kan. Kak, aku kalau di atas nih nggak bisa naikin orang. Kenapa ya? Kalau tamunya ada? Ada, kelihatan. Yang mau naik ini kelihatan 6, 7, 8 orang. Tapi kalau dipencet Nggak naik nggak gitu? ada.
Iya, nggak Aku aja udah kelihatan. berapa kali mental. Kecuali kalau Jaringan aku Bang di Zuma bawah. ini nggak bagus. Kecuali kalau aku di bawah, kelihatan dia. Ya jaringan Bang Zuma nggak bagus ini. Aku berapa kali mental kan. Bang Zuma mana ya? Oh, Makassar Bang Zuma hujan. ini kebiasaan ya. Kalau sudah dinaikkan, nggak. Kalau dinaikkan kita, dia langsung menghilang sampai sholat mau maghrib, baru dia masuk. Bang, oh bang. Enggak, istirahat mungkin. Karena orang coba aku restart dulu HP-nya ya. Nanti naikin aku lagi. Iya. Aku restart dulu, restart. Oke Bang Zuma. Oke Bang Zuma. Oke Bang Dio. Bang Zuma. Bang, kita gantian dong Bang. Lagi tidur iya. Kebiasaan Bang Zuma. Dia suruh kita naik, baru dia menghilang. Halo Mama. Mama Zira. Mama Zira. Halo. Mama Zira. Allah ya Rabbi. Nasiku belum habis loh. Woy. Ini udah asar lagi. Gimana itu ya? Nasiku belum habis, asar lagi. Bang Zuma belum nongol. Aduh jaringanku, ya Allah. Masih lah. Di atas lah. Aduh, dikerjain Bang Zuma, iya memang Bang Zuma suka gitu. Irex, halo Irex, T-Rex, Irex, Nora udah sholat? Belum, ntar lagi tuh. Kan? Bang, kan udah gue bilang Bang Zuma suka kayak gitu. Nanti giliran mau maghrib baru dia masuk. Ya kita izin rungkat dulu ya teman-teman. Bang, oh Bang, biar kita gantian Bang. Tunggu dulu, kita naikkan dulu ya, biar ada teman diskusi Bang Zuma. Aku dikerjain. Bang Handi, bantu naikin dong, Bang Handi. Bang Handi di bawah nggak mau naikin. Jaringanku lelet juga, woi. Halo, Bang Simponi. Halo, Bang Simponi. Oh iya, Bang Dio, sebentar, Bang Dio. Bang Simponi. Bang Simponi. Aduh Bang, kalau jaringannya masih model penyalipan Bang, perbaiki dulu Bang, diturunkan dulu Bang, karena tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Assalamualaikum. Masih nih Kak. Aku udah restart tapi masih juga nih nggak bisa naikin orang. Heran aku. Kenapa gitu ya? Coba aku. Ya. Aku Nggak tahu aku juga. Ya, assalamualaikum Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Ini kalau pasti Ini kalau di Makassar memang kalau hujan Bun ngelek itu. Oh iya. Makanya itu ngelek itu jaringannya Bang Zuma. Oh, jaringan Bang Zuma. Tidak, Bang Zuma udah kasih kode dua-dua jari begini toh. Tapi dia tidak mau timbul. Ya, dia sudah dikasih kode dua jari begini tadi nih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Turun semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bang Dio di bawah. Iya, ini berarti aku nih.
Assalamualaikum Bunda. Aku Islam tapi Bapak Kristen. Apa? Aku Islam tapi bapaknya Kristen. Nah, jadi kenapa bang? Bapaknya mau syahadat. Ajak bapaknya udah meninggal. Nah, terus masalahnya apa bang? Gimana caranya Bunda? Caranya gimana? Loh, bapaknya udah meninggal, terus Bapaknya bagaimana meninggal. caranya mau kita bangkitkan? Bang, nanti kita tanya dulu Lazarus ya. Bagaimana caranya waktu itu dia dibangkitkan bang? Ya? Nggak, ini kayak gini pertanyaannya Kak Nora. Kak Nora, Ya. aku pakai BNI, tapi saldonya 0. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim. Ini Sakirman, Sakirmen, Sakimen. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum, Mbak Nora. Ya sabar dulu bang. Sakimen ini agama apa bang? Dari Kristen mana? Denom apa? Halo, assalamualaikum. Bang Saki. Wah, Dari denom apa bang? Open cam abang. Di sini harus open cam. Kalau tidak open cam kita turunkan abangku. Pace, open cam Pace. Pace. Halo kakak Kakak dari Papua toh? Kakak Punggu aja mana? Kakak? halo Bunda. Ya dari Kristen kakak. Bukan. Dari mana kakak? Islam. Iya. Mawar. Ini Simponi ini kan Islam. Halo Mawar. Bingung aku. Nah, abang Simponi kenapa bang? Minta naik terus? Ada yang mau syahadat bang? Sejati. Bunda. Dari Kristen mana bang Sejati? Islam Bunda, Muslim. Raden. Muslim Bunda, Muslim. Nah, abang mau ngapain naik bang? Kita mau di sini mau tahlilan, mau pargoy atau mau apa bang? Ya mau tanya sama Bang Juma. Aduh, abang lihat itu ada dinding bang, dindingnya warna putih bang. Bang Zumaya belum nongol. Bet, halo Bet. Aku aja dari tadi Bang Zuma. Siang loh. Bunda. Ya siang. Agama apa deh? Dari Kristen mana? Enggak gini Bunda, saya mau bilang ini kok Islam di bawahnya tolol-tolol, Airus. dibilang gak usah naik, mesti aja naik. Udah Bunda, Ya. makasih. Airus. Kamu dari mana? Ronggeng. Nah, bang, jangan ngintip bang. Yang Kristen naik, tarik nafas, baru open kamera. Karena di sini harus menyiapkan nafas bantuan. Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang. Bang. Abang saya turunkan ya nanti ya bang. Mau saya turunkan abang. Astagfirullah. Ini yang mau naik ini hitung dulu ya. Oh nggak ada lagi yang mau naik. Udah pada. Tuhan burung Tuhan. Saya maaf, saya tidak mau bahas burung ya, karena saya tidak tahu burung ini burung apa, perkutut kah, merpati. Karena tadi yang lucu tuh pas si ibu tuh bilang burung kesurupan Tuhan. Bang Zuma, aku sambil makan agak enggak bisa kutelan nasi gua. Bang Zuma pun Aku juga dengar tadi ibu tuh ngomong, pas Iya, memang Bang. sambil makan aku. Enggak yang lucu tuh Bang Zuma pun polos juga bilang, "Oh, jadi burung kesurupan Tuhan," gitu. Bukan polos itu, pura-pura polos tahuan. Iya, pura-pura polos. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Islam dari Kristen mana kak?
Aku Islam, Bunda. Islam. Bunda Nora. Oke. Aku macan putih. Kalian yang Islam tahan, terutama yang ibu-ibunya, ini lebih ditahan. Karena di sini nggak ada pembahasan burung, ya. Jadi ibu-ibunya tolong ditahan dulu. Membahas soal burung berburungan, silakan sama pasangan Anda. Di sini burungnya burung yang batal jadi Tuhan, oke? Bukan burung yang satu, ya. Bang Dio, kayaknya udah datang orang yang punya room ini, tapi dia nggak mau tunjukkan mukanya. Gimana tuh kira-kira, Bang Dio? Ya turunkan aja Bang Zuma, ya benar. Muhammad Abdul Salam. Assalamualaikum Bunda, ingin tanya Bunda. Abang mau nanya apa? Burung apa gitu? Ini tadi saya masuknya ke roomnya Kristen, kan begini pertanyaan mereka, Pak. Kalau ada saudara kita masuk ke room Kristen, tolong tanya, kira-kira burung yang datang dari langit ini burung apa? Gitu ya? Itu Tuhan atau bukan? Halo A, halo Baba, halo A. Halo Nora Arintonang. Iya, abang dari Kristen mana? Dari Brother Ayam. Hindu saya, Hindu. Dari mana? Hindu. Dari Hindu. Iya, bodok. Oh, kamu pinter ya? Iya, saya pintar. Nyembah dewa, nyembah manusia pinter. Itu kira-kira burung juga kamu sembah nggak? Kan Tuhan juga Roh Kudus, bener kan? Ya kan? Ngomong terus. Ya, terus. Nah, saya tanya, burung yang datang pada waktu pembaptisan itu Tuhan apa bukan? Oh, kurang tahu saya kalau yang itu. Alah, nyamar aja kau tuh. Bunda. Kok pula mau menyamar Hindu kau? Sejak kapan jadi Hindu kau? Bilang aja kau pemakan babi. Udah selesai. Aku Nora dari pemakan babi yang tidak bersunat, nyembah manusia. Selesai gitu loh. Gak usah malu-malu kau dengan agamamu. Pede lah kau. Pede lah. Kau bilang pula aku bodoh. Kau yang bodoh. Mempercayai Tuhan pula yang bisa jadi manusia. Bang Zuma. Halo Bang. Nggak ada Oten. Jadi abang kemana? Sini. Mana? Ini. Mana ada? Jangan-jangan abang mau berubah jadi burung ya? Aku roh. Oh, roh yang menyerupai burung? Burung yang menyerupai roh. Oh, iya. Memang gak kelihatan Iya. ya? Burung tanpa roh. Burung hantu. Hati-hati kalau burung tanpa roh, hati-hati. Itu bagaimana bentuk burung tanpa roh bang? Gak hidup dong? Itu gampang membuahi kalau burung tanpa roh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inilah akibat. Bang Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kristen mana bang? Muslim dari selatan Filipina, Kak. Tahu sampai Filipina? Saya memang asal orang Filipina. Orang Filipina? Oh. Iya. Imam, asal Filipina kok bahasanya gitu ya? Imam,
Imam? Beng? Halo, assalamualaikum. Gak ada lagi yang naik bang, gimana tuh? Banyak. Islam semua. Mereka punya burung roh. Halo Titik. Titik. Halo Titik. Titik. Halo Dedi Agam. Halo Sanji. Halo Beng. Aduh. Beng. Halo. Betul kan Bang? Sanji, Dedi Agam. Mana yang noise ini? Halo Sanji. Ini harus on cam kah? On cam. Halo. Bang. Halo. Oke. Halo. Bang Beng. Anda noise. Ya bentar. Hujan di sini. Noise, Bang. Bang, kamu noise. Apanya Luis? Apanya noise? Ya tempat kamu itu mengeluarkan suara-suara yang dimana menimbulkan kebisingan. Itu noise namanya bang. Satu kata. Emang enak. Enak apa bang? Sapa-sapa orang-orang itu. Sampai berjam-jam kayak gitu aja terus. Satu kata. Diam aja dek. Jangan ngomong. Kalau kau diam, mampus kan? Kuturunkan. Gak ada cerita. Kalian naik hanya mau numpang parkun. Kalian naik baru mengucapkan saya fans. Di sini mau diskusi, nanti aja dulu. Ya. Nanti aja dulu. Ada lagi, Bang. Banyak. Karena makanya aku bilang karena sekarang sabar tongki juga. Terlalu sabar. Jadi kayak ini Ki. jadi kayak reception kan. Ya, selamat datang. Kayak di rumah sakit kita. Pasien nomor selanjutnya. Iya. Aku tanya kucing gimana di kandaku kodong. Sabaran. Anda onde kah? Baru sudah situasinya begitu ya Nek, Muslim juga tuh. Nah itu dia. Saya mau diskusi sama Mbak Nora ini. Agama apa bang? Islam. Dedi. Bunda, Yesus Tuhan. kalau Tuhan kena tombak, burungnya kena tombak juga nggak Bu? Beng, kamu lama-lama saya blokir betul ya. Bener, saya blokir bener ya. Beng. Ya, halo, hujan di sini. Ini ngapain kamu naik loh, Beng? Mau ikutan ini diskusi. Kamu agama apa? Islam. Diskusikan. Gak usah apa kali kau bang. Nanti apa kau jadinya? Gak usah apa kali lah kau ya bang. Nanti apa-apa, jadi terkena apa-apa, terlalu apa kali lah nanti. Gak enak kali lah ya kan? Betul. Itu abang macam apa kali ku tengok. Gak tahu, belum Iya. pernah jadi apa-apain. Gak usah apa kali kau bang. Nanti apa kau jadinya? Ini gara-gara tema Roh Kudus. Tapi menarik juga ya pembahasannya ya. Roh Ya Kudus iyalah. yang menyerupai burung merpati.
Apa Tuhan juga? Iyalah. Ya, tidak ada dalil padahal. Siapa yang Kan gitu, mengatakan nggak ada dalil dianggap Tuhan. itu Tuhan? Siapa? Ya, nggak ada dia. Mereka harus burung itu roh itu burung kata dia gitu. Jadi burung kerasukan roh. Nah, burung tanpa roh, burung hantu. Apalagi kok sampai dia berdiri kan? Mana ada? Selamat sore. Tanpa roh. Di mana tertulis itu Ustaz Dio? Gimana yang membual dulu ya. Ayo, kamu bilang di saya. Major, kamu pernah lihat nggak burung kerasukan roh? Enggak pernah. Nah, burung yang waktu ada pembaptisan itu burung apa? Iya. Roh Kudus turun berupa kan dikatakan. Bukan. Iya, Roh Kudus turun berupa ke atasnya Yesus Kristus. Turun berupa burung. Mau jadi apapun dia kehendak dia, suka-suka dia, orang dia yang maha kuasa. Mau jadi apa terserah dia. Itu bukti kemahakuasaannya. Ini maha kuasa tapi nggak tahu apa yang diciptakan. Allah ada yang nggak diciptakan? Nurah. Allah ada nggak yang diciptakan? Jadi burung itu memang itu. Iya, itu bukti kekuasaan. Mau jadi apapun disuka-suka dia. Di mana kehendaknya dulu. Jadi Tuhan itu datang berupa burung. Iya, mau jadi apapun dia terserah dia dong. Orang dia maha kuasa kok. Bukan burung yang kerasukan Tuhan. Di mana kerasukan dikatakan di situ? Oh, berarti itu betul-betul Tuhan yang menjadi burung. Kalau diskusi kau jangan menghayal. Kau banyak yang menghayal kau. Enggak. Tunggu dulu. Bisa pun burung kerasukan. Nanti kau disosor kau nanti itu ya kau lari. Bukan. Kan Yesus kan kerasukan, kan sosor. Yesus kan juga ada roh, bener nggak? Iya. Nah, roh Bapa ini datang meliputi Yesus kan? Roh Allah Bapa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, dia meliputi Yesus kan? Iya, ada di dalam Yesus. Nah, makanya Yesus kan kerasukan roh Bapa kan? Iya. Berarti Tuhan jadi burung. Tuhan jadi burung. Lah, Roh Kudus kan Tuhan kan? Enggak, coba caranya gelar itu jadi burung gimana? Roh Kudus Tuhan bukan? Iya, bergelar Tuhan. Nah, waktu dia datang, itu jadi burung. Berupa burung. Berupa burung apa jadi burung? Berupa burung merpati. Bukan jadi burung. Iya, karena dia maha kuasa, mau jadi apapun, dia berupa apapun, dia bisa. Itu bentuk kekuasaan dia. Itu bentuk kemahannya. Berupa dengan menjadi itu berbeda, Major. Sekarang saya tanya, berupa. dia menjadi burung atau berupa burung? Contohnya, saya dengan citra gambar saya, foto saya itu saya serupa, ya berupa. Bukan artinya saya itu adalah kertas gambar. Oke. Jadi Roh Kudus yang adalah Tuhan menjadi burung merpati. Bukan menjadi, berupa. Turun ke atas itu berupa burung merpati. Lah, sekarang yang turun dari atas itu burung kan? Iya, berupa burung merpati. Jadi burung kan? Iya, berupa burung merpati. Dia burung kan? Iya, berupa burung merpati. Berarti Roh Kudus itu menyerupai burung merpati. Menyerupai apa menjadi? Baca ayatnya. Coba kamu baca. Coba kamu baca. Baca. Lalu turunlah ke atas Yesus berupa burung merpati. Nah, berupa itu dengan menjadi berbeda. Kalau menjadi itu berarti burung merpati. Kalau berupa itu hanya bayangan seperti burung merpati. Nah, ini menjadi burung merpati. Iya, berupa burung merpati. Berupa burung merpati. Iya, berarti Roh Kudus itu menyerupai burung merpati. Oh, berarti Tuhan menyerupai burung. Iya, dengan apapun menyerupai apapun bisa dia, karena dia maha kuasa kok. Itu bentuk kuasanya. Jadi kira-kira ngapain dia turun menyerupai burung? Ya suka-suka dia, orang maha kuasa kok sama dia tuh. Longor juga kau.
Ngapain? Tuhan mau kau atur, mau suka-suka dia lah. Orang yang kuasa. Begini, waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus dibaptis ada suara Tuhan, benar kan? Nah, tiba-tiba Tuhan turun lagi menyerupai burung. Ya iya, rohnya yang turun. Tujuan dia menyerupai burung ini untuk apa? Ya membuktikan dia bahwa dia maha kuasa. Lah, maha kuasanya harus bahwa dia ada. Membuktikan dia bahwa dia ada. Dia dengan segala kehendaknya bisa menjadi apapun. Menjadi apa? Menyerupai. Bisa dia menjadi apapun, bisa dia menyerupai apapun, bisa dia. Berarti tujuan apa? Ya untuk menyatakan dirinya bahwa aku ini ada, akulah nih, akulah benar-benar yang maha kuasa. Tuhan pernah nggak menjadi seperti itu? Pernah nggak menyerupai jadi apapun? Kan sudah Yesus yang menyatakan. Orang dia cuma hayalan saja, hayalan saja. Gimana? Di mana tadi dia pernah menyerupai? Tidak pernah. Hanya kau sebutkan nama tapi tidak tahu yang bernama Allah. Mentor, Yesus sudah manusia, ya kan? Tuhan datang ini kan mengambil rupa manusia, betul tidak? Firman Allah, Iya, dia datang kan mengambil rupa manusia, menjadi manusia, benar Firman kan? Allah menjadi manusia. Iya, udah. Nah sekarang Tuhan datang menyerupai burung. Sudah menjadi manusia burung lagi. Tuhan menyerupai burung. Sekarang Roh Kudus itu kan Tuhan kan? Iya, jadi Dia datang menyerupai burung kan? iya menyerupai burung. Nah sekarang Tuhan datang ke dunia juga menyerupai manusia kan? Iya benar, dia mau jadi apapun sesuai kehendak dia, nggak bisa diatur dia. Oh jadi Orang Bapa yang maha kuasa, yang punya otoritas tertinggi dia. menjadi manusia oke, menyerupai binatang juga oke. Mau jadi apapun kehendak dia. Jawab dulu. Iya. Tuhan menjadi manusia oke, menyerupai binatang juga oke. Iya, menyerupai apapun dia bisa, terserah dia maha kuasa. Siapa mau membatasi kuasa Tuhan? Ada yang bisa membatasi, kamu membatasi kuasa Tuhan? Jadi gunanya dia menyerupai burung ini apa gunanya? Dia membuktikan bahwa aku yang maha kuasa, mau jadi apapun terserah saya. Tidak ada yang bisa membatasi saya itu. Otoritas tertinggi pada saya. Nah itu, tidak ada yang bisa membatasi dia. Itu membuktikan bahwa dia itu eksis, nyata ada itu loh. Sekarang Tuhan itu pernah menyatakan diri. Itu apa dia pernah menyatakan diri? Sekarang kau bilang katanya tidak ada yang bisa membatasi. Ketika dia menjadi Tuhan itu pernah nggak menyatakan diri dengan bentuk apa? Ketika dia menjadi manusia, manusianya ini terbatas apa enggak? Iya, manusia terbatas. Nah, ketika dia menyerupai burung, burung ini terbatas apa enggak? Ya. Allah Bapa bisa menjadi apapun, tapi burung tidak bisa menjadi Allah Bapa. Bodoh. Ya itu bentuknya, yang satu mempunyai kuasa, yang satu tidak ada apa-apanya. Makanya ini pakai lah Nora, kau doer kayak gini tapi nggak ada isinya, gimana kau Nora? Waktu Tuhan mengambil rupa manusia menjadi Yesus, Yesus melakukan mukjizat, betul kan? Iya. Makanya dia dikatakan Tuhan juga, benar kan? Nah, waktu Roh Kudus menyerupai burung, apa yang dilakukan burung ini? Yang dilakukan menyatakan diri menjadi burung, menyerupai burung. Iya, apa hebatnya dia menjadi burung? Dia menunjukkan bahwa dia itu turun ke atas Yesus. Inilah dia anak yang dimaksud itu, Mesias itu. Bukan, waktu dia mengambil rupa menyerupai burung, apa hebatnya burung ini? Kan sudah dikatakan Matius 3:17. Inilah anakku yang kudus. Berarti menunjukkan siapa itu ini. Kenapa kan singgap dia di atasnya oleh si Yohanes Pembaptis? Jadi waktu inilah tujuan itu menunjukkan bahwa inilah turun ke atas dia siapa Yesus. Sebentar, Major. Inilah anak yang kukasihi, ditunjuknya itu kan burung keluar kan? Iya. Nah, ini yang anak yang kukasihi, Yesus atau burung itu? Ini Roh Kudus menunjuk kepada siapa Yesus, makanya dia singgap di atas Yesus. Iya, kan dibilang inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Turun burung. Benar? Iya, turun itu menunjukkan ini dia. Kata siapa dia itu hinggap ya kepada Yesus, berarti itu jelas tertuju. Berarti ke Yesus atau ke burung? Kok ke burung? Jadi burung hinggap ke atas burung gitu. Longor.
Di mana ceritanya burung di atas burung? Botol juga tahu. Loh, Tuhan itu menyerupai burung juga. Tuhan itu mengambil rupa manusia. Sama-sama Tuhan. Burung Tuhan, Yesus Tuhan. Benar kan? Oh ya udah, silakan lanjut. Biar berlanjut dulu. Kira-kira kalau Yesus membuat mukjizat, dia adalah Tuhan. Terus burung ini membuat mukjizat apa sehingga dia juga Tuhan? Ya buktinya dia bisa menyerupai burung, bisa dia. Bukan, ketika dia sudah menyerupai burung, apa hebatnya ini burung gitu loh? Ya, dia menunjukkan bahwa inilah Mesias itu yang sudah dinyatakan itu dalam kitab terdahulu. Jadi yang Mesias ini Lembak kau bertanya, berserak kau bertanya. burung Yesus. Gimana kau bertanya pun berserak kau bertanya. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan, burung, Yesus. Yang mana yang Tuhan itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, pas waktu pembaptisan ada suara Bapa, ada burung, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan ini? Ya Tuhan semuanya. Bang, lanjutlah dulu Bang. Bang Zuma. Jangan lari. Aku mau bertanya. Aku mau bertanya samamu. Ya? Aku tanya kau, Tuhanmu ada berapa? Bang. Tuhanmu ada berapa? Satu. Oke, coba. Apanya Allah yang Esa itu yang satu, apanya Allah yang satu? Mencret. Cuma satunya Tuhanmu nggak bisa kau jelaskan. Tuhan kami tiga bisa kami jelaskan. Tuhanmu satu nggak bisa kau jelaskan. Cuma Allah. Saya tidak menyerupai. Apanya? Oke, apa yang bernama Allah? Silakan. Apa yang Esa itu? Yang bernama Allah? Silakan. Bang Dio. Bukan, tangan lari konora. Cuma satu tuh, cuma satunya tuh. Dasar Medan, aku sholat. Tuhan nggak bisa kau jelaskan. Mana? Bang Dio, Bang Zuma, izin Bang. Monitor. Ya udah, aku mute. Diskusi yang baik-baik lah kau Majora. Ya baik-baik, dari dulu aku kalian aja yang terus yang ini. Udah dijelaskan siapa berarti mana Kristen. Harusnya kalian udah paham. Oleh orang Kristen itu menuhankan Allah Bapa. Tuhan itu bukan artinya adalah pencipta. Itulah merujuk pada sang. Sang apa? Ya itu kan Allah itu kan sang. Allah sang sembahan. Makanya Adonai itu merujuk pada Tuhan. Kurios. Sang sebentar. Jadi Tuhanmu itu boleh jadi apa aja? Ya menjadi apa aja sesuai kehendak dia. Bagaimana berkehendak? Kok bisa diatur? Tuhanmu bisa jadi Jadi apapun. Di mana dia pernah berkehendak jadi gitu? Ada mati lagi. Enggak, di mana dia pernah berkehendak seperti itu? Karena aku bertanya. Ya, sedangkan lidah api pernah dia menyerupai lidah api. Ya, burung merpati pernah. Apa masalahnya? Tuhanmu pernah jadi Di mana tertulis? Enggak, aku nanya. Ya enggak pernah karena tidak tertulis. Tuhanmu bisa jadi apa aja? Jadi apa aja dia kehendaki? Termasuk Di mana tertulis? Karena tertulis seperti itu. Tadi kau bilang jadi apa aja? Setiap yang dia kehendaki berarti ada tertulis apa berkehendak dia. Contohnya sekarang burung merpati. Berarti berkehendak dia menjadi burung merpati. Lidah api ada. Baik, di mana dalilnya di Bibelmu Tuhan itu boleh jadi apa saja? Ya iya, dia kan maha kuasa. Ya di mana tertulis? Banyak tertulis. Di mana tertulis Tuhanmu bisa jadi apa saja? Di mana tertulis? Ya apa aja dia? Ada ayatnya di kitab Yesaya. Yesaya berapa? Satu di pas aku, nanti ketunjukkan. Tunggu bentar lagi. Anti pula kau. Sekarang tunjukkan. Oke baik, sekarang gantian. Sekarang tunjukkan kalau memang Allah itu ada di mana pernah Jibril itu pernah berkata berfirmanlah Allah, di mana tertulis? Menjawab tapi dengan pertanyaan, cuman ya kok? Iya, ada. Yang namanya Maha Kuasa itu pasti ada. Nanti kutunjukkan. Ya kalau mana dalilnya? Kau tunjukkan dulu di mana dalil model-modelnya. Mau dia bertanya dulu, asal ditanya kucak-kacir. Bisa jadi apa saja. Kau jawab dulu. Di mana? Ada mana ada. Kau bilang ada aja dari tadi. Aku satu repas. Tunggu ya. Tunggu. Satu device lah, di luar lah, lagi di ladang lah, lagi katarak lah, lagi buta lah, lagi tuli lah, banyak kali alasanmu.
Di mana tertulis itu Tuhannya Kristen itu bisa jadi apa saja? Di mana tertulis? Mencet kau kan? Mencet kau. Berserak kau bikin. Wah. Biar mentah biar. Kanda, bocor suaranya Kanda. Ya, silakan, Major. Jangan kau menjawab pakai pertanyaan ya, jangan kau nanya balik, kau jawab dulu itu. Habis itu baru kau tanya aku jawab. Silakan. Nyerah aja, Dek. Kau jadi peternak babi aja di kampung. Ngapain kau ikut debat agama, ilmu tak ada. Bikin malu aja kau. Kau bilang Tuhan mau bisa jadi apa? Di mana guru main kick ada aja kau. Kau bilang Tuhan bisa jadi apa? Kau pikir itu Doraemon? Jadi bisa kan? Tuhan bisa jadi apa? Agama apa kau ini? Agama kucing. Begitu ditanya di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja, dibilang dia saya berapa? Yeremia 32:7. Oke, Yeremia 32. Apa bacakan? Bohong kali kau, Dek. Inilah mau bohong, nanti diajak diskusi kau main kick. Ada deh kau. Yeremia 32 nomor Yeremia 32:17. Ayatnya sekarang 17. Oke. Nomor 17. Bohong kali kau. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Apa ini? Tidak mustahil. Tidak mustahil lah dari dia. Pertanyaan tidak ada yang mustahil, bukan tidak Tuhan bisa jadi apapun. Toples. Tuhan Allah, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan kuasamu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang, tidak ada yang apa-apa yang mustahil. Berarti tidak Ya memang mustahil. tak ada. Terhingnya, Dek. Oke. Oke, sekarang pertanyaanku. Kalau memang lekat tanya, kalau gantian dong. Tarik nafas lah kau. Gantian dong. Tarik nafas lah kau. Kau kan pertanyaanku tadi apa? Di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja? Iya, ini kan tidak ada mustahil bagimu. Berarti mau jadi apapun tidak ada mustahil. Dengar dulu lah. Gimana nya? Kalau sudah kan tidak ada mustahil, berarti tidak ada batasan. Jangan panik kau, jangan panik. Gantian kita ngomong. Pertanyaanku, di mana dalilnya Tuhanmu bisa jadi apa saja? Jawabannya. Ini bacakan Yeremia 32:17. Dengar psikologi terus. Dengar dulu Major. Di Yeremia 32 nomor 17 yang kau jadikan dalil itu nggak nyambung dengan pertanyaanku. Tidak ada yang mustahil pada dia. Kalau ada yang mustahil bagi dia, bisa nggak menjadi apapun? Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Iya, tidak ada yang mustahil. Berarti apapun tidak mustahil bagi dia kan? Jadi Tuhanmu bisa jadi tai. Di mana tertulis? Ini nggak ada yang mustahil. Iya. Di mana tertulis berkehendak seperti itu? Lah itu yang nggak ada yang mustahil. Berarti nggak mustahil. Iya. Di mana berkehendak seperti itu? Loh kenapa kok tambahi berkehendak? Ya iya dong, sesuai kehendaknya dong. Suka-sukamu udah bisa lah. Iya dong. Tidak mustahil menjadi apapun dia bisa sesuai kehendaknya. Mana nggak tertulis sesuai kehendaknya di situ? Itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu. Tanpa kehendaknya bagaimana dia menciptakan? Dengan kehendaknya dia menciptakan. Sebentar. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bukan tiada, dia bisa menjadi apapun. Nggak ada di situ tertulis menjadi apapun. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Sebentar, dengarkan. Ya. Kalau ayat ini kau jadikan
tiada suatu apapun yang mustahil untukmu, artinya dia bisa jadi apa saja, berarti Tuhanmu bisa jadi tai. Ya bisa jadi apapun dia bisa kalau dia mau. Ya enggak, sebentar aku tanya dulu. Berarti Tuhanmu bisa jadi tai. Jadi apapun dia mau kalau dia mau. Oh, tuh tai Tuhannya teman-teman. Oh, kotoran. Gimana Ustaz Dio gitu lurus suasana kotoran, aduh ya ampun. Kan kau yang ngomong begitu, Tuhan bisa jadi tai. Gimana ya? Ada sih ngomong gitu. Lah, tadi aku bilang jadi apapun dia sesuai kehendaknya, nggak bisa kemudian ada yang membatasi. Sebentar. Di ayat ini. Oh, saya digiring. Ngapain digiring? Yeremia 32 nomor 17 itu nggak berbicara tentang kehendak. Terakhir ayat itu dia bilang begini. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Untukmu, ya. Kalau kau jadikan ayat ini Tuhan bisa jadi apa saja, berarti ada konsekuensi logis. Apakah Tuhanmu nggak mustahil jadi tai? Ya, tidak mustahil semuanya. Ya udah, berarti Tuhanmu bisa jadi tai kan? Mau jadi apapun sesuai kehendaknya kalau dia mau. Oke, sekarang ada nggak yang mustahil bagi Allah mau? Ada nggak yang mustahil bagi Allah mau? Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Ada nggak yang mustahil untuk Allah kalian? Kau major jembat tai, kau major, aduh parah kali kau ini. Kau jadi lari ke tai. Gimana diskusi tai kita, aduh, ya ampun, Ustaz, urusan kita tai. Loh, itu konsekuensi logis. Walaupun si Faruk gitu, mentret larinya ke tai. Kenapa nih kalian? Makanya kau jangan sembarangan kau menafsirkan ayat-ayat di Bibelmu. Oh, sembarangan, tidak ada mustahil, berarti tidak ada yang membatasi dia kan itu. Mau jadi apapun terserah dia. Nggak ada kata batasi di situ, Major. Oke, mustahil itu artinya apa mustahil itu? Lah, kau sendiri yang memahami mustahil itu. Tidak ada batas. Apapun yang dikehendaki dia itu bisa, tidak ada yang bisa membatasi dia. Kalau dia membatasi berarti bukan Tuhan. Oke, sekarang kalau mau ada yang mustahil nggak bagi Allah mau? Enggak, jawab dulu pertanyaanku. Kalau dia tidak membatasi, kalau dia bisa membatasi berarti dia bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu ada yang mustahil. Mustahil jadi manusia. Kok ketawa kau? Mustahil jadi manusia Tuhanmu. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi manusia. Enggak ada dalilnya jadi manusia. Berarti mustahil berarti Tuhanmu mustahil jadi menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi manusia. Masalahnya berarti ada yang mustahil, betul? Ya, apa itu mustahil? Definisi mustahil apa? Untuk ketuhanan Allah itu apa? Definisi mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin, ada yang mungkin ada tidak mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin. Sekarang ketika kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala jadi manusia, kau tahu dari mana itu? Sejak kapan saya mengatakan Allah jadi manusia? Oke, Allah tidak jadi manusia, kau tahu dari mana? Firman menjadi manusia. Allah loh, Tuhanku loh, bukan Tuhanmu. Kutanya, kan kau nanya aku sekarang. Cuman aja kau. Kau bolak-balik kau. Iya, pertanyaanku sekarang, mustahil nggak pencipta itu jadi manusia? Ya kalau nggak ada dalilnya nggak bisa kita menetapkan mustahil atau nggak mustahil. Berarti terbatas? Nggak bisa kita katakan terbatas atau nggak terbatas kalau ada dalil. Allah itu tidak pernah diperanakan. Dengarkan Major. Jadi kalau kau bertanya tentang Islam, aku akan jawab sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu dalam Islam. Kalau kau ngerti, oke kita lanjut. Kalau kau nggak ngerti, kau harus ketidur. Mengatakan apakah Allah itu ada batas, dibatas atau tidak dibatas? Dalam Islam nggak boleh kita katakan Allah dibatasi atau tidak dibatasi kecuali ada dalil. Di mana dalilnya Allah itu dibatasi? Oke, kalau dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada mustahil bagi Allah. Nah, di mana tertulis nggak ada mustahil bagi Allah? Kalau ada, ya silakan. Mustahil tentang apa? Silakan bacakan ayatnya. Kiu. Oke, surah Yasin 82. Surah Yasin 82, ya. Bacakan. Bacalah, lu kasih clue-nya. Baca ini. Ali Imran 7. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki.
apabila ia menetapkan sesuatu, dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, baca ini baru ada Al-Baqarah 117. Pencipta langit dan bumi, dan apabila dia menetapkan sesuatu, dia hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, mana mustahilnya, sesungguhnya urusan, dengarkan, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hendaklah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Oh, itu justru menunjukkan berarti tidak ada yang membatasi dia. Sebentar. Kau jangan pelintir-pelintir ayat Al-Qur'anku, Bos, ya. Pertanyaanku, di mana dalam Al-Qur'an ada ayat tidak ada yang mustahil bagi Allah? Itu di mana tertulis? Oh, berarti Allah itu tidak terbatas, bisa terbatas. Kok ganti lagi pertanyaannya, di mana tertulis Allah terbatas? Ya, ini buktinya. Mana? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki, berarti sesuai dengan kehendak, tidak ada yang bisa membatas kehendaknya dong. Mana di situ tertulis? Nggak sama dengan tadi Tuhan kami tadi. Sesuai kehendaknya mau jadi apapun dia mau, bisa. Sebentar. Inilah kau memahami kitab suci sesuai perutmu, bukan pakai ilmu kau ngomong. Tadi pertanyaanku, di mana? Aku udah open, silakan kau tanya tentang kepadaku tentang agamaku. Di mana tertulis Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mustahil apapun bagi dia? Di mana tertulis? Kau jawab di surat Yasin 82. Surat Yasin jadi tema ini. Ternyata tidak ada. Berarti tidak ada yang mau. Berarti dengar dulu lah. Kau framing aja kau. Tidak ada tertulis. Kau mengatakan surat Yasin 82. Yasin 82 bukan tentang mustahil. Justru Yasin 82 itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu jika Allah menghendaki segala sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadi. Maka jadilah dia. Mana kata mustahil di situ? Enggak jadi. Oke. Ini dengan segala kehendaknya enggak ini? Enggak, sebentar. Kau nanya tentang mustahil kan? Enggak, ini merujuk pada kemustahilan gak ini? Mustahil nggak Allah itu mengecek? Mana kata mustahil di situ? Nggak ada kata mustahil, Bos. Mustahil itu bahasa gila kau ya. Tanya nih, konsep tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam Islam sering dikaitkan dengan ayat-ayat kun fayakun. Sebentar. Terutama surah Yasin 82. Sebentar. Kata mustahil itu bahasa apa, Major? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari kata apa itu mustahil? Mustajab. Mustajab pala bapak kau peyang ngomong aja kau sembarangan. Mustajab. Sembarang aja kau ngomong kau. Ini sekarang Allah ini mustahil nggak menjadi apapun? Mana dalilnya kata mustahil itu? Ya ini konsep tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam Islam sering dikaitkan dengan ayat-ayat kun fayakun. Apa yang kau baca itu? Surah Yasin 82. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, dia hanyalah perlu berfirman, jadilah, maka jadi. Itu Major, tidak ada yang membatasi. Major, kau baca narasi siapa itu yang kau baca? Kau ini. Oh, berarti ini salah. Lucu kau ini. Kutanya kau itu narasi siapa yang kau baca? Ya ini saya buka ini dari apa kalian? Dari apa? Situs kalian ini. Coba lihat situs apa? Mati berdiri kau bikin. Mana coba buka open cam. Itu narasi siapa yang kau baca tadi itu? Narasi siapa itu? Masa mustahil artinya mustajab? Ngaco kau barangan aja kau. Baca nih. Mana? Ya elah, dari AI dia baca. Siapa yang nulis itu, Major? Bukan dari Al-Quran itu. Berarti ada yang mustahil bagi Allah. Mana datanya ada yang mustahil bagi Allah? Makanya dengarkan, kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu harus tauqif pada dalil, berhenti pada dalil. Kalau ada dalilnya kita omongin, kalau nggak ada ya kita nggak ngomongin. Kalau kau katakan Allah terbatas, mana dalilnya?
Kalau kau katakan Allah nggak terbatas, mana dalilnya? Begitu kita diskusi. Jangan kau pakai AI terus kau simpulkan umat Islam begitu. Itu namanya longor kau. Kebanyakan makan B2. B2 enak loh. Ini TikTok buatan orang pemakan daging babi. Jangan munafik kalian. Ada aja kalian. Sama kayak si Juma. Dia mau ngomongin babi padahal yang dipakai Gak usah kemana-mana kau. Gak usah kemana-mana kau, sama aku aja kau. Makanya ketika kau membahas tentang sesuatu tentang Allah, kau harus siapkan dalilnya, bos. Jangan kau pakai akal-akalan. Agama Islam tuh nggak kayak Kristen, suka-suka ngomong. Ku tanya kau, Tuhanmu bisa jadi tai? Kau bilang iya bisa. Gimana ya Tuhan kau sembah tai pula? Kau lagi dia muntah biar langsung bikin. Halo Bang Kores, assalamualaikum. Langsung ICU dia. Langsung terdiam dia teman-teman. Terdiam. Jadi sekarang jawab dulu lah. Ada nggak mustahil bagi Allah? Ari, kok kalau nggak open cam saya suruh turun. Major, kok nggak open cam saya suruh turun. Aku merokok. Merokok aja terus kau. Tidak, Tuhanmu menjadi tai, dia bilang tidak ada korelasinya. Untuk apa? Nah, kalau Tuhanmu mengeluarkan tai, iya benar kan? Ada kan? Gelar mengeluarkan tai. Nah, Tuhan kamu kan mengeluarkan tai, enggak? Sejak kapan gelar mengeluarkan tai? Nah, Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus bergelar Tuhan, bukan gelarnya, manusianya. Manusianya ini dikasih gelar Tuhan apa enggak? Longor. Manusia ini gelar Tuhan apa enggak? Iya, manusia bergelar Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan Yesus BAB gitu. Iya, kenapa? Ya berarti Tuhan kamu mengeluarkan tai. Iya, oke. Kalau Tuhanmu apa Tuhanmu dengan Allah? Makanya kami tidak mau menyamakan Tuhan kami dengan makhluk. Tuhanmu nggak bisa kau jelaskan. Jadi di mana sifat maha sucinya? Coba. Kalau kau mengatakan Allah itu Tuhan, apa sifat yang kau maha sebutkan? sucinya mana, Major? Kalau dia bisa mengeluarkan tai. Yang maha suci Tuhan atau Allah? Loh, sekarang Tuhan itu maha suci nggak sifatnya? Yang maha suci Tuhan atau Allah? Jawab dulu. Sekarang Tuhan ini maha suci apa enggak? Tuhan itu gelar, bukan gelarnya maha suci. Nah, gelar Tuhan ini memiliki sifat, namanya Tuhan itu ada sifat, Major. Ada orang menuarkan pohon jengkol, menuarkan apa, banyak orang yang makanya Tuhan. Itu yang namanya Tuhan ada sifat. Sifat mahanya itu tidak bisa diberikan kepada makhluk, karena makhluk itu berbatas. Oke, yang maha kuasa, oke, yang maha kuasa, maha pengasih, maha penolong itu Tuhan atau botol. Kau bilang tadi ada orang yang menuhankan pohon. Kau tuhankan pun juga sendal jepitmu, nggak masalah. Tapi masalahnya apakah pantas sendal jepit dituhankan? Karena sifat-sifat Tuhan tidak bisa disandingkan, tidak bisa diberikan kepada manusia, kepada binatang, kepada benda. Makanya makhluk itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Ini maksud saya. Tuhan itu ada sifat, Major. Salah satunya maha suci. Salah satunya maha hidup. Yesus tidak pernah maha hidup. Dia pernah mati. Apalagi kau, Ari? Iya lah. Nora, Ibu Nora. Kenapa? Bagaimana? Udah beres si Firman ini siapa? Udah beres nggak si Firman ini siapa? Firman. Kenapa ya, dengan Firman? Firman itu siapa? Oh, Firman itu Yahweh sendiri. Firman itu Yahweh. Nah, terus Yahweh sendiri. Ya, Yesus Yahweh. Yesua Yahweh. Iya. Nah, Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia. Oke. Jadi manusia yang bernama Yesua itu Yahweh Elohim kan? Iya. Oke. Kan sudah diterangkan oleh Mikana tiap malam. Iya, sekarang saya baca ini ya. Nah, jadi firman itu Yesua. Iya, benar, 100. Yahweh itu Yesua. Iya, benar. Oke. Bapa itu Yesua juga.
Iya, benar. Oke, kita baca ini Bapak ya. itu gelar. Bapak itu gelar Nora, gelar. Ya, dia Yesua kan? Iya, benar. Oke, kita baca Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala yang Yesua sampaikan kepada Yesua telah Yesua sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesua datang daripada Yesua dan mereka percaya bahwa Yesua lah yang telah mengutus. Betul? Mana? Salahnya di mana? Dia yang Nora, dia yang mengutus dan diutus. Dia mengutus. Ya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, kita baca ini lagi, oke? Kita baca. Kita ini baca ini ya. Oke, sebentar. Ini kita baca ya. Maka sampailah Yesua bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini hati Yesua yang sedih ya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Yesuaku. Bapak nih Yesua kan? Iya, benar. Ya Yesuaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Yesua kehendaki. Ini yang berdoa Yesua ya? Iya. Nah, jadi waktu Yesua berdoa, dia bilang begini, ya Yesuaku, ya Yesua, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesua, tetapi janganlah seperti yang Yesua kehendaki, melainkan seperti yang Yesua kehendaki. Ini gimana nih? Iya kan, yang ngomong itu kan kemanusiaannya dan hubungannya dengan Bapa di atas, dengan Bapa Yahweh. Dan itu adalah sebenarnya ini berbicara tentang cawan. Nora ini berbicara tentang cawan murka Elohim ketika Yesus mau disalib. Ini ucapannya sebelum Yesus Tuhannya kembar ya Kak Nora? Enggak tahu. Tuhannya kembar, manifestasi ini orang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau tidak percaya kalau yang Maha Kuasa Yahweh itu bermanifestasi, kalau tidak percaya maka dia akan mati dalam dosa-dosanya, akan mati binasa. Hari-hari tidak percaya Yesus itu Yahweh sendiri, dia akan mati binasa. Temannya nanti setan di neraka, Nora. Teman-temannya setan di neraka nanti kalau tidak percaya Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Itu nanti temannya di neraka nanti banyak. Ari. Jadi Yesua berdoa kepada Yesua. Yesua meminta, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendak Yesua yang jadi, bukan kehendak Yesua yang jadi, tetapi kehendak Yesua yang jadi. Gimana nih? Biarkanlah, janganlah menjadi kehendak Yesua, tetapi biarkanlah menjadi kehendak Yesua. Ini gimana nih? Yesua berdoa kepada Yesua gitu. Hari, buka dulu mute kau. Ari Tosteles. Ari. Janganlah kehendak Yesua yang jadi, tapi biarlah kehendak Yesua yang jadi. Ini gimana nih? Iya. Enggak begini, janganlah kehendak aku yang jadi, tetapi kehendak Yahweh Elohim ya yang jadi. Maksudnya begini, Yahweh Elohim Yesua tidak. Dengar dulu saya ngomong, kasih kesempatan saya ngomong. Yahweh Elohim Yesua tidak. Iya kok, aku dan Bapa satu, aku di dalam dia dan dia di dalam aku kok. Janganlah kehendakku yang jadi, ku ini Yesua, biarkanlah menjadi kehendakmu. Mu ini Yesua juga. Iya, dia kan dia begini, Nora, dia kan Maha Kuasa, dia berbicara pada dirinya sendiri. Enggak, Nora, kamu pernah lihat enggak, aku bisa biar Nora paham ya. Pernah. Orang gila yang bicara kepada dirinya sendiri, orang gila. Dia itu Maha Kuasa, Nora. Lihat kamu, berarti Sunggokong yang hebat dan sakti itu kamu bilang gila ya. Orang yang masuk
dulu kores. Waduh. Enggak, aku ambil contoh Sunggokong itu bisa jadi 50 berbicara sama dirinya sendiri dan berkelahi sama dirinya sendiri. Itu belum apa-apa dibanding Tuhan, Nora. Itu Sunggokong kan monyet. Ini Tuhan ngapain begitu? Enggak, ini biar paham Sunggokong aja bisa begitu. Kalau masalah Tuhan bisa begitu kecil sekali bagi dia, gampang. Buat jadi apa? Jadi orang Islam ini jadi gua dikasih ini meragukan kuasa Tuhan dong, berarti Ya, buat apa? Tuhan ngapain? Tuhan. Buat apa Tuhan Maha Kuasa itu bikin dirinya dua itu buat apa? Buat apa Tuhan itu turun ke bumi mengutus dirinya sendiri? Turun aja, ngapain utas-utus? Turun aja. Iya, dia karena karena kasihnya terhadap manusia itu sudah berdosa loh. Iya, sudah semua, tapi karena kasihnya dia turun ke dunia jadi manusia. Ya turun aja, ngapain ngutus dirinya sendiri? Turun aja. Kenapa? Begini, aku mengutus diriku sendiri. Apa? Buat apa? Iya, turun begini, aja. Pak, begini aku tahu. Apa? Bapak mengatakan begitu karena Bapak tidak paham. Bapak nggak pernah ngomong aku mengutus dirinya sendiri, nggak pernah ngomong gitu Bapak. Enggak, dengar dulu saya ngomong, jangan ngomong dulu. Ya, begini. Iya. Kalau Tuhan turun langsung, ya. Itu semua loh. Kalau Tuhan turun langsung, katanya nggak ada yang mustahil. Aduh Tuhan, begini. Tuhan Kenapa itu turun kudus. pada mati? Tuhan, dengar dulu, Tuhan itu kudus. Nah kalau dia langsung turun, dilihat saja kita sudah mati loh karena kekudusannya. Karena itu caranya supaya Tuhan ini kudus atau bom ini? Dengar dulu. Oh, ini iya. pelajaran ini saya kasih tahu kalian ya. Pelajaran apa? Ini pelajaran S3 ini loh. Mau pelajaran S3 loh. Apa? Sosis so nice. S3. Mau tahu nggak ajaran? Makanya diam dulu, saya kasih tahu. Mau dengar nggak? Nah, dengar ya S3 ini. Sabar. Ya didengerin. Saya kasih tahu ya. Caranya supaya kalau dia turun manusia tidak metong semua kalau melihatnya. Makanya dia turun dalam wujud seperti manusia supaya dia bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, bisa mengadakan mujizat. Dengan cara itu manusia tidak metong. Syukur kalian ini saya kasih tahu ya. Dengan cara jadi manusia kita bisa melihatnya, merabanya dan berkomunikasi. Kalau dia tidak turun jadi manusia, melihatnya aja kita sudah pada mati semua loh, tahu nggak? Karena kekudusannya. Ini tuh, ya ini kudus atau racun ini sebenarnya. Kudus ya, itu kudus ya. Atau racun. Kudus turun ke bumi, buminya jadi kudus. Ini kudus turun ke bumi, kok buminya jadi mati? Kan kudus, ini bukan racun. Gimana? Kok racun? Mana racun turun ke bumi, kena racun mati manusia. Ini kan kudus kok kena kudus jadi mati orang. Enggak, pernah dengar tabut perjanjian enggak? Tabut perjanjian, ya. Pernah dengar tabut perjanjian? Tabut perjanjian pernah dengar. Terus pikir kudus kali bukan kudus itu. Tabut perjanjian aja saya kasih tahu ya, disentuh aja, baru dibuka aja dilihat sudah pada metong loh. Tahu nggak? Oke. Itu tabut itu dan melihatnya. Tahu nggak? Oke. Bagaimana itu kalau turun langsung? Itu Tuhan. Tabut itu Tuhan, Tabut itu kehadiran Tuhan di situ, hadirat Tuhan di situ ada. Loh, Tuhan ini benda-benda. Apa ini animisme atau Kristen ini kita bicara ini? Kamu tuh asal ngomong aja nanti ditampar malaikat lu baru tahu rasa lu. Kasih tahu ya. Lagi ada hadirat Tuhan di benda-benda. Gimana? Itu kan animisme itu. Enggak, animisme. Hadirat Tuhan itu di tabut perjanjian. Hadirat Tuhan. Banyak yang mati dulu karena menyentuhnya, banyak yang mati apalagi melihatnya ke dalam itu mati karena kekudusan. Itu murka Tuhan atau karena kudusnya Tuhan? Enggak, karena begitu. Alasannya begitu karena Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Tuhan itu kudus, makanya Tuhan itu jangan dipermainkan, jangan. Kudus kan, bukan beracun kan? Tuhan kudus, manusia melihat jadi kudus.
Masa Tuhan kudus dilihat manusia mati manusia itu bukan kudus, kudis itu itu tadi ada yang kudis di bawah. Ini ejekan lagi kudis nih, kan menular. penghinaan lagi nih, Ya penghinaan. makanya coba dipikir secara logika coba. Tuhan kudus. Kenapa manusia melihat yang kudus manusia mati? Kan kudus. Kudus ini kan bersih dari dosa. Enggak, begini makanya Tuhan itu jangan dipermainkan. Tuhan itu tidak mau dipermainkan dan tidak mau di. Iya, kalau dipermainkan mati itu masuk akal. Dipermainkan Tuhan mati, ini orang yang mempermainkan masuk akal. Tapi kalau nggak diapa-apain ini Tuhan, orangnya mati, itu apa itu? Itu racun itu. Kok racun? Ya yang nggak diapa-apain, mati ini yang nggak ngapa-ngapain. Makanya enggak banyak pada waktu tabut perjanjian dulu banyak yang mati karena itu. Ini Tuhannya siapa sih? Tabut perjanjian atau siapa Tuhannya ini? Tabut perjanjian itu apa itu? Enggak. Sudah baca Bible enggak? Sudah belajar Bible, sudah belajar. Udah bolak-balik dari kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Tabut perjanjian itu kan yang digotong-gotong, yang digotong-gotong sama Israel ketika dia ingin mengalahkan. Begini aku kasih tahu kalian ya. Kalau mau bahas Bible, belajar Bible dulu baru bahas. Jangan iya kan ini yang dibahas Tuhan ya. Ngapain bawa tabut perjanjian? Tabut perjanjian kan tempat Torah yang asli ada kan gitu kan. Nah ini kalau mau memperlakukan tabut perjanjian, Tuhan sudah mengasih term and conditionnya. Pertanyaan kan gitu. kamu tadi, enggak kan pertanyaan kamu tadi kenapa dia turun jadi manusia itu alasannya supaya kalau tidak dia turun bukan itu pertanyaannya. Kenapa ketika dia turun jadi manusia dia mengutus dirinya sendiri? Ya turunnya turun aja, ngapain utus gitu loh pertanyaannya. Aku kasih tahu juga kau tidak akan terima dan tidak akan paham karena. Ya coba kasih tahu ngapain dia mengutus dirinya sendiri? Tinggal turun. Berarti kamu mau ngatur Tuhan kalau begitu. Itu namanya ngatur Tuhan. Kalau Tuhan berbicara seperti itu, gua atur ya. Ini kan Tuhan nggak pernah bilang dirinya mengutus diri sendiri. Kamu mau mengatur Tuhan malah aja nggak berani ngatur Tuhan. Nah, kamu mau berani ngatur Tuhan, di sini baru nggak berani. Bukan ini Ari TikTok yang ngatur Tuhan ini. Ari TikTok yang ngatur Tuhan. Tuhan nggak pernah lo ngomong. Tuhan kenapa nggak turun kalau ya sekarang di mana Tuhan ngomong kayak gitu? Aduh, dikasih tahu juga kan. Udah. Hayo lo. Cuma aja mau belajarin nggak apa nggak ngerti. Nyerah dia. nyerah ya. Itu loh, makanya yang ngatur Tuhan itu Kristen sendiri. Tuhan nggak pernah ngomong mengutus diri sendiri. Dibilang iya Tuhan turun ke bumi mengutus dirinya sendiri. Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Capek sendiri kan? Animisme ini aku kasih tahu ya siapa yang tidak percaya animisme dia karena di benda ada hadirat Tuhan katanya. Astagfirullah. Apa? Enggak, di Al-Quran nggak ada benda-benda ada hadirat Tuhan, itu nggak ada kayak gitu konsepnya itu animisme itu. Muhammad percaya kalau Yesus itu Tuhan sendiri loh. Baca kitab Maryam, di Al-Quran kitab Maryam, Yesus itu mengaku kalau Yesus itu di kitab Maryam, Muhammad itu percaya kalau Yesus itu Tuhan sang pencipta. Coba. Terus kenapa percaya di kitab Maryam kok percaya Yesus itu sang pencipta? Nah, oke, kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak dibaca surah Al-Araf ayat 194? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah makhluk yang lemah dan yang serupa seperti kamu. Itu apa? Terus itu mau dikemanain itu surah Al-Araf ayat 194? Muhammad itu percaya kalau Yesus itu Tuhan loh. Terus di Al-Quran kami tertulis berhala-berhala itu mirip seperti kita bentuknya. Itu gimana? Di Al-Quran kami itu mau gimana Kristen? Di Al-Quran kami juga tertulis Tuhan yang menciptakan perasaan kasih saja itu adalah berhala. Itu di Al-Baqarah ayat 25. Mau gimana itu Kristen? Kenapa nggak dibaca yang itu? Terus di Al-Quran kami juga dikatakan sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Mau gimana itu? Wah. Gak kuat. Biasanya ngeyel loh Bang Kores. Biasanya ngeyel dia. Gak kuat dia Bang Kores. Salah dia mau lari ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ngeberhala-berhalain Tuhannya yang palsu itu banyak tumpah-tumpah itu. Malu sendiri kan? Selamat datang di kebenaran. Ibaratnya lari ke Al-Quran dia. Ibarat api nyebur ke laut itu Bang Kores. Matilah dia. Gitu.
Ini di Al-Quran kalian, di Al-Quran kami malah adanya berhala-berhala itu mirip kita bentuknya gimana? Terdiam. Di Al-Quran kami berhala-berhala itu hanya menciptakan perasaan kasih, gimana itu? Terdiam. Di Al-Quran kami telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah, gimana itu? Terdiam. Langsung dia melayang-layang di permukaan air, pulang ke rumah papa di sorga. Mantap. Berikutnya, sebelum berikutnya ya ikhwan ya, untuk kalian semua 4.000 di sini yang berminat dan mencintai Gurunda, alhamdulillah diadakan program tahun depan Januari umroh bersama Gurunda dengan harga 37,5. Kalian bisa DP 5 juta dulu untuk tanda jadinya. Dan nanti di sana akan sehotel, seberangkat dengan Gurunda, safarnya bareng Gurunda, apa-apa bareng Gurunda lah nanti di sana selama 9 hari. Hotelnya insya Allah langsung di depan Ka'bahnya itu sendiri ikhwan, di Zamzam Tower. Jadi tafadhol kalian yang ingin berpartisipasi, ingin ikut, silahkan DM Kores ya. Itu alhamdulillah udah ada berapa? 10 sampai 15. Kuotanya 41 ya ikhwan ya, sampai Januari 2027. Gas yang mau berangkuy berapa hari? 9 hari. Jadi nanti dari pihak kami DP aja dulu, ini ikhwan akhwat DP aja dulu. Nanti untuk ke bulan-bulan kedepannya nanti dituntun tuh supaya kalian nggak berat untuk pelunasannya gitu. 37,5 itu udah dapat air zam-zam, udah dapat kopernya, udah dapat oleh-olehnya, udah dapat memori bersama Gurunda. Jadi Gurunda langsung. Hotelnya di mana? Bang Kores, ini hotelnya di mana? Zamzam Tower langsung. Bos, mantap sekali itu. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, iya gas ikhwan ya. Jarang-jarang itu. Zamzam Tower. Iya gitu, karena kan biasanya kalau yang 2126 itu kan bisnya bis reguler. Ini bisnya private banget ikhwan. Yang tertarik silakan DM Kores, nanti aku kasih lihat fasilitas bisnya, fasilitas kopernya, fasilitas hotelnya gitu. Alhamdulillah. Berangkat dari mana? Dari mana aja bisa, dari mana aja bisa. Pas banget di depan Masjidil Haram. Iya. Paspor ngurus sendiri kak? Iya, nanti dibantuin. Kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang belum lengkap, nanti dibantuin dari pihak kami, pihak API, gitu Ikhwan. Ya, yang mau berangkuy silakan DM. Kapan Bang Kores? Januari 15. Tunggu. 5 Januari 2027. Jadi paket umroh ini Ikhwan itu 37,5. Dan itu insya Allah kalian nyaman di sana gitu. Kalian nyaman di sana, ibadah khusyuk, dan yang terpenting adalah ibadah kalian bersama panglimanya APII, Gurunda Zuma, Zulkifli yang kami hormati dan cintai. Nanti juga ada Bang Handi, ada Ustadz Dio, insya Allah ada Julius, ada Kian Santang gitu. Insya Allah juga ada aku insya Allah gitu. Jadi nggak cuma dapat Gurundanya doang, kalian dapat mujahid-mujahidnya API yang lain. Airline-nya Saudi Air. Gitu. Saudi Air lagi, Saudi Airlines guys, masya Allah. Kita pakai flagship, jadi nggak pakai yang reguler flightnya Ikhwan, langsung pakai flagshipnya negara. Kalau nggak Garuda ya itu Saudi. Jadi yang dari Malaysia gimana Bang? Kalau mau ikut harus ke Jakarta dulu? Enggak, ketemu di sana. Oh, ketemu di sana. Oh ya, Ruti Nora insya Allah ada, Bang Farud insya Allah ada, dibarengin. Bang balas DM, oke. Mantap kali wah itu. Ya boleh ya teman-temannya yang mau bergabung, kita bisa umroh bareng-bareng, masya Allah. DM di sini, Akhirinos sini DM aku, Uti Sylvia DM. Bunda Nora ikut kan? Insya Allah pasti ikut Bunda Nora, karena Bunda Nora bagian api Medan doi. Bang, ya? Karena setahu aku kalau beda negara begitu, itu harus nebeng kita berangkat dari Jakarta. Setahu ya, karena nggak bisa berangkat sendiri karena setiap jamaah yang masuk itu harus ditanya travelnya. Itu nggak bisa nanti tertahan dia, atau nanti bisa dibatalkan, kasihan kan. Biasanya gitu travel tuh
kalau dari beberapa daerah nanti ditentukan, oh ini penerbangan dari Jakarta. Nah kalau begitu seluruh jamaah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus berangkat ke Jakarta dulu. Nah itu nanti baru dihitung tuh apakah perjalanan dari daerah domisili masing-masing ke Jakarta ditanggung travel apa enggak, itu nanti kayaknya ada biaya tambahan sedikit deh gitu. Kalau untuk ininya, makanya itu bisa diobrolin, Ikhwan, aman itu. Pengen ikut tapi belum cukup biaya. Nah gini Ikhwan, yang pengen ikut belum cukup biaya, niatin dari sekarang kalian ibadah bareng kami para mujahid APII. Karena ini Januari gitu. Makanya aku ngomong dari jauh hari supaya antum semua itu bisa persiapan. Berapa hari Bang Kores? 9 hari. Jadi kumpul di satu lama Ikhwan, insya Allah dapat Jumatan di sana kalian. Itu sih makanya ngincer tanggal 5 itu supaya dapat Jumatannya di Ka'bah. Masya Allah ya. Ini angkatan pertama ya, bareng API ya, Bang Kores ya. Amin ya. Angkatan pertama dan ini momen yang sangat langka sekali. Siapa yang mau bergabung di batch pertama ini luar biasa kalian, Masya Allah. Bisa banget Ukti Marina. Selama orang tua kandung nggak ada yang murtad, muslim semua, bisa banget umroh atas nama orang tua. Ya Ustaz ya? Iya betul. Alhamdulillah. Teman-teman, one gate system ya, langsung ke Bang Kores saja semuanya. Nanti koordinasinya nanti bisa diatur. Kalian langsung DM ke Bang Kores. Jadi nanti ke pengurusannya, setahu aku pengalaman mengurus travel itu dia biasanya one gate system dia. Jadi semua berkas masuk di satu pintu. Nanti kalian dari mana nanti dikoordinasikan seperti apa kesepakatannya. Yang jelas kumpul di Jakarta, berangkat bareng-bareng satu pesawat begitu. Iya betul, berangkat bareng-bareng, safarnya bareng-bareng, hotelnya dempet-dempetan gitu kan. Jadi nanti kalian fokus ibadah bareng-bareng Gurunda di Mekah, nanti di Madinah belanja gitu juga itu bareng-bareng sama Gurunda. Waduh juara banget. Ayo Uti Marsha sini DM. Ayo kayaknya udah ada nomor akun deh. Ayo DM sini, DP dulu aja sebagai tanda jadi. Kedepannya nanti dituntun sama tim pro dari APII gitu. Supaya antum semua bisa umrohnya jadi bareng Gurunda dan kawan-kawan. Angkatan pertama ini teman-teman, batch pertama, Masya Allah. Sohi berangkat Januari. Akhi Banorestra, namanya bagus ya, Banorestra. Sayang sekali kami sudah ada grup umroh Ramadan tahun 2027. Waduh, Bun. Iya, mungkin batch kedua mungkinnya insya Allah kalau misalnya yang pertama sukses, Gurunda pasti pengen banget yang kedua gitu, karena Gurunda disayang banyak orang, Gurunda juga banyak sayang orang gitu. Ayo sini, DM dulu DM. Yang mau berangkat umroh bareng Gurunda di Januari 2027, silakan DM. Kalian itu nanti ya semua aku tuh suka tuh kopernya Ikhwan, kopernya bagus banget gitu. Bisnya eksklusif, hotelnya eksklusif Zamzam Tower, langsung depan Ka'bah. Jadi untuk kalian yang sudah berumur, insya Allah aman untuk kesehatan gitu kan. Walaupun wafat di sana juga syahid jatuhnya ya. Terus flightnya juga bukan yang reguler, tapi flagshipnya negara. Kalau nggak Saudi Air, Garuda tentunya. Terus ini yang indah itu di sini gitu. Dapat Jumatan di Ka'bah. Itu indahnya di situ. Tanggal berapa Bang Kores? 5 Januari. Adakah yang dari Rio Bang? Nah aman, yang penting Indonesia nanti ngumpulnya di Jakarta. Iya 9 hari. Itu aja ya aku bahas-bahasin dulu yang DM, yang berminat, nanti kita lanjut lagi diskusi. Ini Masya Allah Gurunda kalau sholat khusyuk banget. 5 Januari itu Selasa, berarti Madinah dulu, terus nanti ke Mekahnya belakangan. Jadi tanggal 15 Jumat, tanggal 15 Januari itu kita sholat 5 Januari berangkat Stan. Iya, 5 Januari berangkat itu langsung ke Madinah Bang. Nah dari Madinah nanti kalau kita tadi kan Abang bilang Jumatannya di Ka'bah di. Iya, Jumatan Ka'bah tanggal 8 berarti kan? Ya, berarti enggak, berangkatnya tanggal 5 kan?
Oh, tanggal 8 ya benar, bukan 15. Iya. Saya lihat, Jadi tanggal 8, nah, tanggal 8. Benar, benar. jadi ini apa namanya badan nggak capek Ikhwan. Jadi nggak kalian nyampe langsung Jumatan gitu kan. Ada istirahat dulu 4 hari alhamdulillah. Jadi jet lag kalian hilang gitu kan. Waduh indah banget lah. Biayanya 37,5. DP-nya itu 5 juta Ikhwan. DP-nya 5 juta sebagai tanda jadi gitu. Ya. Mantap kali itu. Ya Allah, semoga ada. Iya, sama ini Ustaz. Jangan, ini aku tekenin ya, jangan kalian samakan fasilitas yang akan kalian dapatkan dengan yang apa ya, Afwan ya, yang 21 atau 25 gitu. Karena pembelajaran aku gitu, itu jauh-jauh hotelnya. Kasihan ini. Siapa? Iyalah, yang busur. Zam-Zam Tower mana dapat 21 juta. Iya, gitu. Sama flightnya juga kan, sama iya, apa? Flightnya belum bisnya, bisnya. Terus 9 hari. 9 hari. Dibantu itu Ukhti Ariesda dibantuin. Sini DM semua yang apa yang mau nanya-nanya DM. Oke? Mantap. Dibantuin itu Ukhti Ariesda dibantuin. Mantap itu Bang Kores kalau jadi alhamdulillah. Iya lo indah banget lo pemilihan tanggalnya bagus, tahunnya bagus itu kan Januari itu berarti sejuk ya Stad ya? Januari atau gimana? Iya. Ya, sedang lah, nggak terlalu panas juga. Ada ke Taif? Ada dong, pasti ada dong. Amin. Ya sini Ukti Dewi, gas DM. Wih mantap banget itu. Juara Januari insya Allah indah. Makin kesini makin indah. Apa komunitas Muslim TikTok. Kenapa gua buka CapCut? Bisa langsung DM Bang Kores ya teman-temannya. Januari itu masuk Soif musim dingin Shita. Jadi kalau teman-teman berangkatnya Januari itu sudah masih Shita, itu masih musim dingin dari Desember sampai ya. Jadi suara sudah bagus ya Pak Samliok. Bagus katanya udah normal. Ya, terima kasih buat semuanya. Baik. Ada lagi Pak, kalau enggak saya mohon maaf saya turunkan ya Pak ya, karena saya sudah mau mengakhiri. Turunkan saya, Ibu kan mau lanjutkan dengan puji-pujian sampai jam 5 ya. Iya Pak. Jam 17. Oke, turunkan saya, silakan. Baik Pak Karwadi, terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Tuhan berkati, sehat selalu ya Pak, panjang umur, diberkati dalam keluarga. Sama Ibu juga. Ya teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Terima kasih, saya mau mengakhiri ya karena sudah pukul 17 sebentar, soalnya saya ada kuliah jam 7 malam. Jadi saya mau rehat dulu, saya mau persiapkan segalanya ya. Biar kita menjadi orang yang berhikmat dan cerdas teman-teman ya. Walaupun banyak yang mengatakan ya murtadin abal-abal, biarin aja apa-apa. Saya nggak mikirin semuanya ke sana teman-teman. Saya bersyukur saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang sudah memberikan saya semangat dan kekuatan yang baru ya. Walaupun banyak hujatan-hujatan yang saya terima.
Saya mau bilang Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Tidak ada yang sama teman-teman ya. Walaupun banyak yang mau tes apakah ini terlahir dari Muslim, apakah dari Oten ya. Ya suaranya nggak ada, iya nggak apa-apa kalau suaranya nggak ada. Karena kamu baru masuk jadi suaranya nggak ada ya. Nah puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan sehat selalu dan diberkati dalam segala berkelimpahan. Ya, terima kasih. Saya akan menyanyikan ya satu pujian buat kita semuanya. Ya, sama-sama Saudara Maria. Samudra Hening, shalom juga sayang. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati. Sama-sama Bapak Samliok, Tuhan berkati juga, sehat selalu. Suaranya kecil sekali Bunda, ya mungkin karena saudara baru bergabung. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih buat Ibu Hani, Tuhan memberkati dalam skala berkelimpahan. Tuhan kami mau rindu untuk terus tetap ada di dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami mau menikmati firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwa.
Ya, sebentar ya, saya. Terima kasih Ibu Hani, Tuhan juga memberkati Ibu Hani bersama keluarga dan semua kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Ini lagu terakhir teman-teman ya, dan saya akan tutup dalam doa. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semua atas kehadiran